mudik pada Lebaran Puasa Ramadan dan Lebaran tahun 2023 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 14,2% dari tahun 2022 atau 123,8 juta orang, sedangkan tahun 2022 adalah 85,5 juta orang. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-1, yaitu Jumat 21 April 2023, yang diprediksi terjadi pergerakan orang sebesar 14,3% atau 17,7 juta orang. Peningkatan perjalanan pada arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak H-3 atau Rabu 19 April 2023, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 atau Selasa 25 April tahun 2023 dan akan diprediksi pergerakan akan cukup tinggi sampai H+3 atau Rabu 26 April 2023. Pada tahun 2023, pemudik yang menggunakan mobil pribadi diproyeksikan sebanyak 27,32 juta. Pemudik diproyeksikan menggunakan mobil pribadi, baik milik ataupun sewa, yang sewa 9,53 juta orang. Pemudik yang menggunakan sepeda motor diperkirakan 25,13 juta orang. Kemudian pemudik menggunakan bus diproyeksi 22,77 juta orang. Lalu 14,47 juta orang akan mudik menggunakan kereta api antar kota. Pemerintahan memperkirakan jumlah pemudik jalur laut mencapai 2.400.000 orang atau naik 16,5% dibanding tahun 2022. Dan Pulau Sumatera menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi, yakni 681.000 orang, dan Pulau Jawa menduduki posisi kedua dengan 614.000 penumpang. Pemudik menggunakan pesawat udara diproyeksikan 5,2 juta, naik 25% dibandingkan tahun lalu. Sementara jumlah pesawat pada Lebaran tahun ini hanya sekitar 412 pesawat, atau lebih sedikit dibandingkan dengan Lebaran pada saat sebelum pandemi 2019 yang mencapai 650 pesawat. Karena itu dalam rapat dengar pendapat Komisi 6 dengan PT Kereta Api, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT ASDP Ferry, Indonesia Ferry, Perum Damri, PT Citylink Indonesia, dan PT Garuda Indonesia, hari ini akan dibahas kesiapan BUMN transportasi menghadapi mudik puasa pada hari Raya Idul Fitri 2023 terkait tantangan, kendala, dan solusi yang diharapkan serta dukungan politik apa yang diperlukan dari Komisi 6 DPR RI. Untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kita mulai karena Pak Didi di tengah ya, Pak Didi dulu lah gitu kan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan kesiapan angkutan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dalam forum rapat dengar pendapat Komisi 6 siang hari ini. Halaman pertama kami menyampaikan bahwa angkutan Lebaran tahun 2023 akan kita laksanakan dalam waktu 19 hari, yaitu mulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2023. Sesuai dengan apa yang nanti dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan. Persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan di halaman berikut. Yang pertama, kami sudah melakukan rem cek, artinya kami sudah melakukan inspeksi kelengkapan sarana maupun prasarana untuk menginspeksi kelengkapan standar pelayanan minimum yang kami lakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Divri 1 di Sumatera Utara sampai Divri 4 di Sumatera Selatan dan Tanjung Karang, dan dari Daop 1 sampai Daop 9 di Pulau Jawa yang mulai 21 Februari sampai 10 Maret. Kemudian inspeksi bersama kami lakukan dengan kereta inspeksi yang diikuti oleh Kementerian Perhubungan dan KNKT untuk mengecek seluruh kesiapan dari
Daup 1 sampai Daup 9 di Jember. Dan kami akan melakukan posko terpadu selama masa angkutan lebaran. Kemudian penambahan perjalanan, rata-rata kami lakukan penambahan 53 perjalanan setiap hari. Sementara untuk antisipasi gangguan sarana dan prasarana, kami sudah menyiapkan alat material untuk siaga, pemeriksaan jalur dan penambahan petugas-petugas yang akan menjaga jalan lintas PJL 345 orang, petugas pemeriksa jalur 363 orang, dan petugas daerah pemantauan khusus 180 orang dalam rangka mengantisipasi cuaca yang kemungkinan masih banyak hujan. Kemudian kami juga menyiapkan beberapa posko penyediaan cadangan baik itu lokomotif maupun kereta pembangkit serta kren di 3 titik yang sudah ditentukan. Tidak lupa kami meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam perjalanan maupun di stasiun dan di jalur-jalur KA, sehingga kami akan melakukan peningkatan pengamanan, yaitu ada 1.256 Polsuska, 2.467 security, serta 442 anggota TNI Polri pengamanan dari eksternal. Halaman selanjutnya kami menyampaikan mengenai summary perjalanan kereta api selama angkutan lebaran tahun 2023. Kereta api sendiri melakukan peningkatan perjalanan sebanyak 19%, dari 281 KA per hari menjadi 339 KA per hari. Di antaranya juga terdapat KA Lebaran 53, kemudian 8 KA PSO, dan 2 KA tambahan Pasundan maupun 6 kereta api untuk angkutan motis, motor gratis. Kereta api bandara ini mengalami penurunan karena ada sebagian kereta yang kita alihkan ke KCI. KCI sendiri meningkatkan perjalanan dari 1.171 KA per hari, meningkat 11% menjadi 1.291 KA per hari, sehingga kereta api grup secara total mengalami peningkatan 9% dari 1.536 KA per hari menjadi 1.684 kereta api per hari. Selanjutnya kami sampaikan mengenai total ketersediaan tempat duduk. Jadi selama 19 hari angkutan lebaran, kereta api menyediakan 6.936.532 tempat duduk, yang terdiri dari kelas eksekutif ini 14%, 987.380 seat, bisnis 2%, 137.600, dan mayoritas di kelas ekonomi adalah 5.811.522 atau 84%. Jadi untuk di induk sendiri ada sekitar 4 juta, sementara untuk yang dijalankan oleh anak perusahaan sekitar 2,8 juta. Nah, di dalam angkutan mudik, terutama di kereta api jarak jauh, ini kami menyediakan 3.065.404 tiket kereta api jarak jauh, di mana yang 2.520.000 ini merupakan KA reguler dan 545.348 merupakan kereta api tambahan. Sementara yang 1 juta ini merupakan kereta api lokal, baik kereta api PSO, komersial maupun perintis. Sementara yang 2.800.000 ini rata-rata adalah untuk angkutan komuter maupun angkutan bandara, dan kami untuk angkutan bandara yang di Yogyakarta, kami meningkatkan perjalanan dari 20 perjalanan setiap hari menjadi 30 perjalanan setiap hari untuk mengantisipasi peningkatan daripada penambahan pesawat yang dalam angkutan lebaran nanti. Di halaman berikutnya kami menyampaikan posisi di tahun 2023 dengan total penyediaan seat 6,9 juta. Ini mengalami kenaikan dibandingkan angkutan Nataru yang baru saja kita saksikan kemarin, sekitar 6.500.000 atau naik sekitar 7,2%. Sementara kalau kita bandingkan dengan realisasi angkutan lebaran tahun lalu, naiknya sekitar 26,8%. Memang 6,9 juta seat yang kami sediakan ini belum mencapai tingkat penyediaan seat di tahun 2019, yaitu 7.067.000. Namun pemulihan ini saya rasa menunggu waktu, sehingga harapan kami
ini bisa kita dioptimalkan oleh masyarakat untuk pemanfaatannya. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6, sampai dengan hari ini tanggal 23 April jam 7 pagi, dari 3.065.000 sudah terjual sekitar 1.419.277 seat tempat duduk, atau sekitar 49%. Kalau dilihat dari tingkat penjualan ini, maka H-3 sampai H-1 ini sudah cukup padat, ya. Kemudian juga H+1 dan H+2 ini juga cukup padat, dan biasanya ini nanti sambil berjalan akan melakukan penambahan pembelian tiket, sehingga apa yang kita capai tahun lalu yang melebihi dari program yang kita canangkan, harapannya tahun ini pun juga akan tercapai. Tahun lalu 2,9 juta, Bu. Oh, persentasenya di atas 100% tahun lalu. Kemudian untuk mudik gratis, mohon maaf, kami lanjutkan. Target mudik gratis bersama BUMN ini kira-kira jumlahnya mencapai 50.000 jumlah pemudik, yang 20.300 dilakukan bersama-sama dengan Jasara Harja, yang 29.700 ini dengan BUMN-BUMN yang lain. Untuk yang angkutan mudik gratis yang melalui kereta api ada 14.000 penumpang, sementara kereta api sendiri menyediakan 800 tiket gratis, dan ini sudah cukup mendapatkan animo masyarakat untuk melakukan mudik gratis ini. Berikutnya adalah program kereta api motor gratis bersama dengan Kementerian Perhubungan. Ini juga akan dilakukan sejak tanggal 11 April sampai 20 April untuk angkutan mudik. Kemudian untuk 25 April sampai 3 Mei untuk angkutan balik selama 20 hari. Kami menyediakan ada 3 lintas. Yang pertama adalah dari Cilegon, Kampung Bandan, Semarang, Tawang, dan sebaliknya. Kemudian Kampung Bandan, Purwosari, ini untuk jalur selatan. Kemudian Kiara Condong, Purwosari, dan sebaliknya. Ini selama 20 hari. Jadi perbedaan yang dilakukan Motis tahun ini adalah bahwa antara penumpang dan motornya itu dalam satu rangkaian, sehingga ada penyediaan 3 kereta untuk angkutan penumpangnya dan ada 3 gerbong untuk mengangkut motornya yang secara gratis. Ini tiketnya hanya sekitar 20.000. Nah, peningkatan layanan yang kami lakukan di dalam masa angkutan lebaran ini adalah penambahan customer service mobile. Jadi kalau selama ini customer itu melakukan checking dan boarding melalui mesin, maka kami melakukan penambahan orang 143 orang yang sifatnya mobile di 32 stasiun yang dapat membantu pelaksanaan checking dan boarding, sehingga ini akan mempercepat proses checking dan boarding. Kemudian penambahan tenaga K2, keamanan dan kebersihan di kereta-kereta, kemudian cuci kereta dan OTC, di mana ada penambahan cleaning service sebanyak 315 orang, kemudian di counter itu 74 orang, dan kemudian penambahan petugas cuci kereta ini 196 orang. Luxury services untuk kereta-kereta yang luxury ini kami sudah menyediakan executive lounge di 8 stasiun besar, yaitu di Gambir, Cirebon, Purwokerto, Jogja, Solo, Semarang, Tawang, Surabaya, Pasar Turi, dan Malang. Kemudian selama masa angkutan lebaran kami menyediakan program takjil, yaitu sekitar 34.400 paket di 21 stasiun. Dan kami di tahun ini juga mengintroduce layanan water station, di mana kami awalnya ini adalah menyediakan water station di 3 stasiun besar, sehingga para penumpang bisa mengisi tumblernya dengan air yang kita sediakan. Kemudian next kita menyediakan pojok baca dan fun merchandise untuk anak-anak. Ini juga untuk mengadaptasi, karena di masa-masa angkutan lebaran ini banyak anak-anak yang ikut, sehingga kami menyediakan
buku ataupun cenderamata untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun sebanyak 13.830 pieces, kemudian penyediaan buku di 5 stasiun, serta beberapa interaktif game yang ada di stasiun. Kemudian pemberian door prize kepada penumpang di beberapa kereta api unggulan maupun kereta api ekonomi, di mana per kereta kami menyediakan sekitar 10 door prize untuk menjadi salah satu daya tarik untuk angkutan lebaran. Bapak Ibu sekalian, kami juga memperkenalkan face recognition boarding system, di mana kami sudah melakukan awal di Bandung dan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, sehingga sekarang kami kembangkan di stasiun Yogyakarta, Surabaya Gubeng, stasiun Malang dan Solo, sehingga ini akan lebih mempercepat proses boarding, di mana di dalam proses boarding penumpang tidak usah mengeluarkan ataupun pengecekan tiket, tetapi dengan tanda pengenal muka itu bisa terdeteksi sudah layak untuk mengikuti boarding. Kemudian kami juga membangun tematik Ramadan Idul Fitri di stasiun-stasiun, di seluruh stasiun-stasiun, sehingga untuk memberikan nuansa angkutan lebaran. Dan juga kami terakhir melakukan livery lokomotif dan kereta, di mana untuk menyambut angkutan lebaran, kami membangun atau membuat desain badan lokomotif maupun kereta dengan tematik Hari Raya Idul Fitri untuk beberapa kereta api unggulan. Yang terakhir kami menyampaikan bahwa syarat dan ketentuan perjalanan kereta api antar kota ini masih mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 84 tahun 2022, di mana untuk pelanggan atau penumpang di atas 18 tahun minimal sudah harus vaksin ketiga, sementara untuk usia dari 6 sampai 17 tahun vaksin kedua atau surat keterangan kesehatan. Ini yang menjadi syarat perjalanan melakukan kereta api. Untuk memperlancar proses ini di stasiun-stasiun di Next, kami melakukan layanan vaksinasi booster, sehingga bagi para penumpang yang belum memenuhi syarat bisa melakukan vaksinasi booster di stasiun-stasiun kereta api besar, sehingga bisa memenuhi syarat perjalanan kereta api untuk melakukan angkutan lebaran ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke pelayaran nasional. Kenapa ini? Kebetulan ditumpuknya begini, jadi memang rezekinya Ibu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah 1 tahun lebih, ya. Sudah lebaran kedua. Ibu Evita lupa mungkin. Ayo Bu, silakan dilanjut aja. Izin melanjutkan Ibu. Yang terhormat pimpinan rapat dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI, yang terhormat rekan-rekan Direktur Utama dan yang mewakili, dan Bapak Ibu yang hadir pada rapat ini, mohon izin menyampaikan pemaparan terkait dengan kesiapan angkutan lebaran tahun 2023 1444 Hijriah PT PLN Persero. Periode operasi yang kami tetapkan untuk angkutan lebaran tahun 2023 ini dari tanggal 7 April 2023 atau H-15 sampai dengan 8 Mei 2023 atau H+15. Puncak arus mudik yang kami prediksikan terjadi di tanggal 17 April, sedangkan puncak arus balik kami prediksikan di tanggal 29 April. Adapun kapal yang kami siapkan untuk melayani masyarakat pada mudik lebaran tahun 2023 ini sebanyak 68 kapal yang terdiri dari kapal penumpang
sebanyak 26 kapal yang terdiri dari 32.447 seat dan 42 kapal perintis yang terdiri dari 16.092 seat, sehingga total seat yang tersedia dari 68 kapal untuk satu trip perjalanan sebanyak 48.539. Beberapa langkah strategis yang kami lakukan adalah: pertama, mempersiapkan kesiapan armada, tentunya bahwa bagi kami safety first dan zero accident, sehingga telah dilakukan docking atas 68 kapal kami, termasuk docking reguler yang seharusnya terjadi di periode April dan Mei, kami majukan menjadi Februari dan Maret. Kemudian kami untuk keseluruhan kapal akan beroperasi sebelum tanggal 7 April, di mana telah memasuki masa peak season. Dan persiapan lainnya adalah telah kami koordinasikan dengan BPH Migas dan Pertamina atas ketersediaan BBM bersubsidi sebanyak 22.000 kiloliter untuk periode 7 April sampai dengan 8 Mei untuk mensuplai 68 kapal. Dan kemudian telah dilakukan ramcek oleh Kementerian Perhubungan dan PT BKI. Selanjutnya, penyesuaian rute atau reroute dan jadwal kapal telah kami lakukan terhadap 18 kapal untuk memenuhi kebutuhan di pelabuhan-pelabuhan yang padat penumpang pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023 ini. Selain itu juga langkah strategis lainnya yang kami lakukan, kami meningkatkan pembelian tiket secara online kepada masyarakat, dan ini menunjukkan peningkatan dari tahun lalu ke tahun ini sebesar 350% dari 100.000 penumpang pada tahun 2021 menjadi 450.000 penumpang yang melakukan transaksi pembelian tiket secara online. Langkah strategis lainnya adalah penerapan protokol kesehatan, di mana sistem kami terintegrasi antara sistem pembelian tiket kami dengan aplikasi Satu Sehat, dan juga dilakukan kegiatan posko atau monitoring bersama dengan instansi baik di lapangan atau di pelabuhan, dan juga berkoordinasi dengan posko di Kementerian Perhubungan. Next. Kesiapan alat-alat keselamatan di atas kapal juga kami lakukan dengan untuk kapal penumpang sebanyak 26 kapal. Total alat keselamatan yang tersedia sebanyak 130.291 ketersediaannya untuk penumpang, atau 4 kali lipat dari kapasitas penumpang pada 26 kapal kami. Dan untuk alat keselamatan yang tersedia di 42 kapal perintis sebanyak 48.726 untuk penumpang, atau 3 kali lipat dari kapasitas penumpang. Adapun fasilitas di atas kapal terdiri dari fasilitas publik, fasilitas komersil, dan fasilitas khusus. Fasilitas publik ada kabin ekonomi, restoran, tempat ibadah, poliklinik, area terbuka, toilet, dapur. Kemudian fasilitas komersial ada minimarket, kafetaria, toko kapal, kabin kelas, mini teater, mais, relaksasi, dan game. Sedangkan fasilitas umum, ruang laktasi, dan seat prioritas untuk penyandang disabilitas kami sediakan. Adapun mitigasi keadaan darurat, ketersediaan alat-alat keselamatan yang ready for use, kemudian nahkoda yang terintegrasi sistemnya langsung di kapal dengan sistem aplikasi oleh BMKG, dan adanya automatic weather station atau AWS yang kami miliki, juga alat komunikasi direct dan indirect antara kapal antara laut dengan darat. Kemudian terdapat juga vessel tracking system di semua kapal kami dengan darat, dan yang terakhir untuk operation room dan control room di kantor pusat yang terconnecting juga dengan Kementerian Perhubungan. Berikut adalah prediksi penumpang angkutan lebaran pada tahun 2023.
Diprediksikan untuk penumpang angkutan lebaran tahun 2023 ini meningkat 25% menjadi 600.000 penumpang dari tahun sebelumnya sebanyak 480.000 penumpang. Prediksi pelabuhan padat terjadi di Makassar, Surabaya, Balikpapan, Ambon, dan Bau-Bau. Next. Adapun sebaran distribusi penumpang untuk angkutan lebaran tahun 2023 ini di barat 30%, di tengah 43%, dan di timur 27%. Dengan ruas padat di wilayah barat berada di Batam dan Belawan, kemudian ruas tengah berada di Kumai, Sampit, Balikpapan, Surabaya, Bima, Parepare, Pantoloan, Nunukan. Dan untuk di Indonesia bagian timur, ruas padat kami prediksikan akan terjadi di Ambon, Sorong, Banda, dan Jayapura. Kemudian untuk prediksi pelabuhan kapal penumpang yang mengalami lonjakan yaitu di Makassar, Surabaya, Balikpapan, Ambon, Bau-Bau, Batam, Sorong, Tanjung Priok, Belawan, dan Jayapura. Begitu juga dengan arus baliknya. Untuk kapal perintis, terdapat 10 pelabuhan keberangkatan dan kedatangan terpadat yaitu di Serui, Ambon, Biak, Sapeken, Manokwari, Kalianget, Masalembo, Tanjung Pinang, Tua Pejat, dan Banda. Pada Lebaran 2023 kali ini, penyesuaian operasi kami lakukan di 18 kapal, telah kami usulkan dan disetujui oleh Kementerian Perhubungan, mengalami omisi dan deviasi untuk di beberapa ruas trayek. Next. Khusus untuk prediksi ruas padat di Jawa Timur, kami tambahkan 3 kapal. Yaitu kapal Sabuk Nusantara 91, 92, dan 99 untuk ruas Kalianget, Masalembo, Tanjung Wangi, Sapeken, dan sekitarnya. Selain mudik reguler, kami juga mendapatkan 2 penugasan dari Kementerian Perhubungan, yaitu mudik gratis motor Jakarta-Semarang, Semarang-Jakarta untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas di Jawa Barat DKI ke arah Jawa Tengah. Dan penugasan yang kedua adalah perbantuan untuk penyeberangan yaitu di ruas Ciwandan Panjang. Kedua penugasan tersebut memakai 1 kapal yang sama yaitu KM Dobon Solo yang mempunyai kapasitas penumpang 2.500 penumpang dan sepeda motor 1.250 unit. Adapun untuk penugasan dari mudik motor gratis Jakarta-Semarang akan kami lakukan 2 kali keberangkatan yaitu pada tanggal 15 April dan 17 April, dan sedangkan untuk arus baliknya dari Semarang ke Jakarta tanggal 25 April dan 28 April. Untuk penugasan penyeberangan Ciwandan Panjang akan dilakukan untuk ruas mudik atau Ciwandan ke Panjang 19 sampai 21 April, dan untuk arus balik dari Panjang ke Ciwandan akan dilakukan pada tanggal 29 dan 30 April. Demikian pemaparan kesiapan mudik angkutan lebaran PT Pelni Persero tahun 2023 kami sampaikan. Terima kasih, kami mohon arahan dari pimpinan rapat dan anggota Komisi 6 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kita lanjut lagi dengan ASDP, Ibu Ira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat terkait dengan persiapan operasi angkutan lebaran dan anggota DPR RI Komisi 6 yang kami hormati, izinkan menyiapkan beberapa paparan singkat terkait persiapan di konteks ASDP untuk tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Next.
Kami akan membaginya ke dalam 2 segmen secara singkat. Yang pertama adalah sedikit overview terkait pelaksanaan posko di tahun 2022, dan yang kedua rencana operasi posko angkutan lebaran di tahun 2023. Next. Di tahun 2022 izinkan kami sedikit memberikan gambaran bahwa di tahun lalu kami melakukan pantauan di secara nasional di 9 cabang dan di 8 lintasan yang secara historis mengalami kenaikan yang pesat ketika saat angkutan lebaran, di mana yang ada beberapa catatan, yaitu jika dibandingkan tahun 2019 total kendaraannya ada penurunan ke 2022, yaitu turun 8% di lintasan secara nasional. Kemudian di lintasan utama yang paling padat, yaitu Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk, antara tahun 2019 ke 2022 terjadi penurunan juga kendaraan sebesar 10%. Artinya baik secara nasional maupun di lintasan terpadat masih belum sama dengan tahun 2019 di tahun 2022. Next. Pada tahun 2022 dapat disampaikan bahwa puncak arus mudik yang terjadi di lintasan yang terpadat, yaitu Merak, adalah 37.692 unit atau setara dengan hampir 24.000 kendaraan kecil yang lebih besar 160% dari hari-hari biasa. Namun begitu, dari segi utilisasinya terhadap kapasitas kapal dan pelabuhan masih dalam batas 70% dari total kapasitas. Tetapi peningkatannya adalah 160%. Di lintasan seberangnya, yaitu Bakahuni, pada hari terpuncak arus balik, yaitu 7 Mei, terjadi hampir 39.000 kendaraan atau setara dengan 25.000 kendaraan kecil, naiknya 178% dari hari normal, dan kurang lebih utilisasinya adalah 69% terhadap kapasitas total kapal dan pelabuhan. Dari beberapa hal yang kita pelajari tahun lalu di Merak, maka di Bakahuni ada satu sistem yang dirasa oleh seluruh stakeholder sebagai efektif, yaitu adanya disebutkan sebagai delaying system atau filterisasi di rest area, di mana ini berfungsi sebagai cara untuk terutama mengecek jika pengguna jasa sudah memiliki tiket atau belum, karena sejak tahun 2020 sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan untuk operasional yang lebih smooth. Ini adalah video kecil yang menggambarkan ada delaying system di 5 rest area antara Bandar Lampung hingga Bakahuni, dan ini yang berkontribusi terhadap kelancaran arus balik dari Bandar Lampung menuju Jawa. Next. Berikut kami sampaikan di tahun 2023 khusus untuk penyeberangan diprediksi akan meningkat sebesar ada 5,39% orang yang akan mudik dengan menggunakan moda penyeberangan, yaitu 6,67 juta orang. Dengan begitu dibandingkan Lebaran tahun 2022 untuk kita akan ada kenaikan sebesar kenaikan. Next, di lintasan pantauan nasional kami akan memantau 8 lintasan di 9 cabang, dan berikutnya secara total kesiapan alat produksi SDP dan anak usaha dalam skala nasional ada 27 cabang di 36 pelabuhan dan 225 armada kapal milik SDP dan anak perusahaan, dan secara total ada 303 lintasan. Namun demikian, untuk lintasan yang dipantau selama Lebaran, maka secara total ada kapal siap operasi sebanyak 218 kapal, di mana 50-nya adalah SDP dan sebagian besar adalah swasta.
Dan ada untuk kali ini langsung disiagakan ada 2 dari swasta khusus ALP dan Pelni yang akan disiagakan di pelabuhan tambahan selain Merak yaitu Ciwandan milik Pelindo. Next. Kami perkirakan untuk sektor penyeberangan arus akan mulai naik secara signifikan di tanggal 19 dan 20 April. Kemudian arus balik akan naik di 29, 30 dan 1 Mei. Next. Prediksi produksi di tahun jika dibandingkan dengan 2019, kami melihat semuanya naik kecuali ada penurunan di roda 2 yaitu kendaraan bermotor, di mana kami melihat ada tren roda 2 memang turun tetapi kendaraan roda 4 pribadi naik. Jadi juga dibandingkan dengan antara 2023 dan 2022 secara prediksi kendaraan kecil atau kendaraan keluarga akan naik sebesar 11,7%. Next. Setelah Lebaran tahun 2022 ada ratas yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 dan ini berkesinambungan dengan ratas pertama dari Presiden Jokowi terkait khusus penyeberangan Merak dan Bakauheni sejak tahun 2017 di mana Presiden memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik dan menyeluruh terhadap sarana, prasarana, dan aksesibilitas menuju pelabuhan. Dan kami follow up, izin menyampaikan beberapa hal. Next, di halaman berikutnya, ada arahan Presiden 8 butir yang kami lakukan, yang antara lain untuk memastikan pelayanan yang lebih baik, baik dari segi prasarana maupun sarana di pelabuhan penyeberangan. Next, berikut kami sampaikan secara singkat tindak lanjut yang sudah kita lakukan terkait arahan ratas setelah Lebaran tahun lalu, yaitu ada penyiapan buffer zone dan rest area, di mana belajar dari keberhasilan delaying system dan buffer zone tahun lalu dari jalur Sumatera, maka tahun ini juga akan dilakukan hal yang sama di rest area kilometer 43, 45, 68. Dan yang 97 sedang dalam proses yang dikoordinasi, tapi yang sudah pasti 43, 45, dan 68, di mana nanti semua orang diharapkan sudah punya tiket dan di-screen di buffer zone ini. Karena sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kemudian yang kedua adalah penataan jalan, di mana PUPR sudah melaksanakan beberapa penataan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dilebarkan sehingga mengurangi potensi bottleneck. Yang ketiga, penambahan dermaga sebagai arahan ratas yang dilakukan adalah penambahan kapasitas, yaitu dermaga menjadi lebih besar yaitu 60 ton. Kemudian yang berikutnya penambahan dermaga untuk melayani angkutan pendominan penumpang juga sudah dilaksanakan dan akan siap pada 11 April ini. Yang keempat, masih arahan ratas, sosialisasi masif kami dengan messaging, dan ini mohon bantuan jika Bapak Ibu juga berkesempatan untuk menyampaikan bahwa tidak ada penjualan tiket di pelabuhan, wajib punya tiket 1 hari sebelum keberangkatan, dan tiket dapat dibeli mulai H-60, itu yang ingin kami sampaikan. Dan tarif akan lebih mahal jika pengguna jasa membeli tiket pada hari keberangkatan, karena itu itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Yang kelima, ada arahan ratas untuk relokasi stasiun kereta api, tetapi pada saat ini yang dilakukan adalah penataan sehingga menambah kapasitas tampung di pelabuhan. Yang keenam, penambahan dermaga di area Pelabuhan Merak. Ini adalah sesuatu hal yang dalam kategori jangka panjang, belum ready pada Lebaran ini. Berikutnya, penyiapan Pelabuhan Ciwandan milik Pelindo dan Pelabuhan Panjang sudah dilaksanakan, di mana ASDP akan membangun fasilitas pelayanan yang family friendly, dan rencananya policy dari Kementerian Perhubungan, seluruh kendaraan bermotor akan dialihkan ke sini, dan ada beberapa hari di mana kendaraan truk juga dipisahkan dari mobil kendaraan pribadi yang
nanti akan masuk di pelabuhan alternatif yaitu BBJ. Arahan Ratas yang lain adalah penambahan kapasitas daya tampung parkir di pelabuhan yang hingga sekarang sudah ditambah kurang lebih sebanyak 100 spot untuk unit kendaraan kecil. Kemudian yang ke-9 adalah koordinasi antar stakeholders yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memang terkait dengan penyeberangan. Berikut ini adalah gambaran jika tahun lalu kapasitas parkir di angkutan lebaran adalah sekitar 4.500, maka pada tahun ini menjadi 5.500. Next. Ini adalah stakeholders yang terkait di penyeberangan. Biasanya orang tahunya kalau menyeberangan bahwa ASDP yang bertanggung jawab total, tetapi sesungguhnya ada otoritas pelabuhan, ada KSOP yang milik Dirjen Laut, ada juga BPTD yang Dirjen Darat, ada BKI dan ada berbagai pihak lain. Tetapi ASDP adalah operator pelabuhan dan memiliki beberapa kapal, tetapi bukan otoritas pelabuhan. Berikut, ini adalah persiapan terkait penggunaan Ciwandan sebagai tambahan dari lintas Merak dan Bakauheni, di mana nanti di Merak Bakauheni ada 65 kapal dan di Ciwandan nanti total akan ada 19 kapal untuk Ciwandan dan BBJ. Next, berikutnya ini adalah upaya untuk pemecahan kendaraan yang asalnya dari Jakarta nanti akan dipecah di gerbang tol Cilegon Timur. Untuk truk akan beralih akan ke BBC, kemudian yang besar, kemudian motor dan beberapa kendaraan golongan truk kecil akan ke Ciwandan milik Pelindo, sehingga yang ke Merak hanya untuk kendaraan dikhususkan untuk kendaraan pribadi, sehingga akan dipecah dari awal lalu lintasnya. Next, ini hanya gambaran kesiapan dermaga. Next, boleh next. Ya, ini adalah di Ciwandan dan Pelabuhan Panjang milik Pelindo, di mana ASDP akan menyiapkan fasilitas family friendly karena terutama nanti ada banyak masyarakat yang bermotor akan dilayani di sini, sehingga antara lain kami menyediakan tenda untuk antrian agar tidak panas sepanjang kurang lebih 720 meter supaya karena mereka biasanya membawa keluarga. Next, ini hanya gambaran perbaikan jalan oleh PUPR di jalan menuju Pelabuhan Ciwandan sudah on progress. Kemudian next, di rest area juga sudah ada pengembangan oleh PT MMS milik Astra, di mana rest area kilometer 43 diperlebar sehingga bisa menjadi buffer zone yang antara lain untuk mengecek jika ada barang berbahaya dan jika mereka masyarakat memiliki tiket sebelum penyeberangan. Berikutnya ini adalah digitalisasi di mana ada dua sistem, yang satu online, yang lainnya adalah cashless di 39 pelabuhan di luar Merak Bakauheni dan Ketapang Gilimanuk serta Ajibata dan Ambarita. Next, terakhir key message yang kami mohon dukungan dan mohon arahan, yaitu kami tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kemudian yang kedua, sudah pastikan memiliki tiket paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan, dan tiket sudah available H-60, serta akan dikenakan tarif yang lebih tinggi untuk penggunaan tiket, pembelian tiket pada hari keberangkatan. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR Komisi 6, mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Direktur Utama Perum Damri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga berkah Tuhan bersama kita. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 6 dan seluruh anggota Komisi 6 yang hadir pada hari ini, yang terhormat rekan-rekan Direksi BUMN yang hadir pada hari ini,
Izinkanlah saya memaparkan persiapan untuk angkutan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, baik dalam hal armada, kru, dan fasilitas. Next. Peningkatan kami perkirakan akan terjadi sebesar 25% untuk target penumpang di angkutan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi pada 2023 kami perkirakan kenaikan penumpang sebesar 1,2.333.800 pelanggan yang akan naik Damri pada tahun 2023. Lalu kemudian jika dilihat dari unit bus yang kami sediakan, ada terjadi peningkatan sebesar 3%, yaitu dari tahun 2022 sebesar 1.019 unit menjadi 1.046 unit bus. Lalu dilihat dari peningkatan ketersediaan kursi bagi pelanggan, peningkatan sebesar 18% untuk ketersediaan kursi pada angkutan Hari Raya Idul Fitri, yaitu sebesar 2.643.555 kursi dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu 2,2 juta kursi. Next. Jika dilihat dari proyeksi puncak, saya pikir sama dengan sektor transportasi lainnya. Puncak kami perkirakan mulai tinggi pada tanggal 18, 19, 20, 21, 22. Lalu kemudian untuk arus balik puncaknya di tanggal 1. Jadi untuk ini adalah proyeksi. Lalu kemudian next, persiapan dan pelaksanaan AHRI, kami sudah melakukan rem cek armada dan tes kesehatan baik untuk driver maupun kru lainnya, seperti teknik dan lain-lain. Lalu kemudian yaitu dari tanggal 27 Februari sampai 6 April ini sedang dalam pelaksanaan. Lalu kemudian kami mulai tanggal 1 April sampai 5 April persiapan dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan angkutan Hari Raya Idul Fitri. Lalu kami juga melakukan monitoring dan monitoring untuk baik dalam hal penjualan, tarif, dan operasional AHRI. Lalu kemudian evaluasi AHRI akan dilakukan di terakhir antara 3 sampai 12 Mei. Ini adalah time frame pada hari ini. Penjualan dari ketersediaan seat yang sudah terjual, karena kita bisa menjual mulai dari H-60 juga, jadi sudah 30% yang sudah terjual. Persiapan rem cek dan cek kesehatan. Untuk rem cek itu dilakukan inspeksi pengecekan alat produksi terhadap kendaraan yang akan melayani masyarakat pada kegiatan mudik gratis, baik mudik gratis maupun mudik lainnya. Jadi karena nanti akan ada mudik gratis, nanti saya jelaskan secara khusus untuk mudik gratis BUMN. Mulai tanggal 27 sampai 31 Maret kami juga melakukan tes kesehatan untuk awak, yaitu wujud nyata dalam memberikan pelayanan yang optimal dalam mudik ini, baik dalam mudik gratis maupun mudik umum lainnya. Next. Jadi ini adalah rem cek yang sudah dilakukan di berbagai cabang. Ini adalah contohnya saja. Lalu kemudian adapun pemeriksaan kesehatan yang kami lakukan, sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di seluruh cabang. Semua cabang dalam hal ini bekerja sama dengan instansi kesehatan setempat atau dengan Jasara Harja juga, yaitu sampai dengan 11 April kami akan lakukan secara intensif untuk pemeriksaan kesehatan pengemudi. Lalu kemudian pemeriksaan kesehatan pada lintas Kemayoran, karena Kemayoran merupakan hubnya Damri di Jakarta. Jadi di beberapa hub seperti Kemayoran, Surabaya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan yang terpenting juga adalah pemeriksaan NAPSA, yaitu untuk narkotika, psikotropika, lalu bahan-bahan zat adiktif lainnya. Itu dilaksanakan nanti pada tanggal 4 sampai 12 Maret di beberapa tempat termasuk Kemayoran dan Pengendapan.
dan dilakukan terhadap pengemudi-pengemudi pada volume yang paling tinggi, yaitu Bandar Lampung, Bandara Soekarno-Hatta, Jabodetabek, Serang, Bandung, dan Purwokerto. Untuk cabang-cabang di luar dari yang tadi disebutkan, itu akan dilakukan di masing-masing cabang, karena kebetulan cabang-cabang tadi itu melewati hub yang terbesar. Lalu kemudian posko kesehatan dan ambulans itu standby mulai 12 April sampai dengan 2 Mei akan standby secara penuh. Next, kami juga akan melakukan monitoring, yaitu real time monitoring. Jadi seluruh bus Damri saat ini sudah dilengkapi dengan perangkat GPS, sudah terpasang semuanya, karena berdasarkan peraturan PM nomor 15 tahun 2019 terkait dengan kewajiban pemasangan GPS di armada bus. Itu sudah kami penuhi. Lalu dalam control room kami di kantor pusat, kami sudah bisa melihat posisi bus parkir, lalu kemudian pada saat posisi bus tersebut bergerak juga sudah kami bisa monitor. Jadi real time monitoringnya selain dari posisi bus termasuk behavior dari atau perilaku dari pengemudi. Next. Dalam driving behavior yang dapat dikontrol, dimonitor di control room maupun dievaluasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan overspeeding, harsh braking, harsh acceleration, harsh cornering. Itu adalah pada saat driver melakukan belok dengan cepat. Jadi evaluasi ini kami lakukan mulai dari kecepatan yang berlebih, pengereman mendadak yang frequent dilakukan, lalu kemudian akselerasi mendadak, lalu putaran-putaran sudut yang terlalu tajam dan dilakukan secara cepat. Dan beberapa sistem-sistem alert, sistem-sistem alert kayak alert system itu juga sudah kami pasang, termasuk komunikasi 2 arah kepada pengemudi, lalu kemudian monitoring terhadap violation route atau pelanggaran terhadap rute. Jadi apabila dia keluar dari track atau rute yang ada, ini kami bisa langsung tegur, lalu baik single rute maupun grup rute. Lalu beberapa lagi mengenai isu-isu yang anomali seperti matinya main power bus, lalu kemudian sensor pintu dan hal-hal sensor-sensor lainnya. Ini saat ini kami sudah bisa monitoring sehingga apabila terjadi emergency atau bus berhenti atau dan lain-lain itu kami bisa pantau. Lokasi posko kita ada di 12 tempat, yaitu rest area kilometer 49 Lampung, Pul Damri Kemayoran, rest area kilometer 102 Subang, Rumah Makan Brawijaya Ciperna, Wanareja, Bumi Ayu, Semarang, Yogyakarta, lalu ada di Terminal Purabaya Surabaya, Probolinggo Terminal, lalu Tawang Alun Jember, dan Terminal Sri Tanjung Banyuwangi. Jika kita lihat next dari daerah-daerah rawan kecelakaan yang memang dari pengalaman kami hal-hal ini adalah rawan kecelakaan adalah pada titik-titik yang tertera pada peta tersebut sepanjang Pulau Jawa. Untuk Jakarta sekitarnya kita bisa lihat ada tol Jakarta Cikampek, lalu tol Kunciran, tol Jakarta Tangerang, tol Jagorawi di titik-titik tertentu, dan tol Cikunir. Banten Cilegon Timur di kilometer 8795 ini dari hasil database yang kami kumpulkan secara data statistik ini memang banyak terjadi kecelakaan. Lalu kemudian potensi macet akibat adanya yang pertama kontraflow, karena pada waktu arus balik, jadi apabila bus kami mengantar ke timur, ke Jawa Timur contohnya, nanti waktu kembali kami berharap
ada diskresi kepada public transport, karena saat ini kami harus keluar dari tol sehingga harus bercampur di jalan arteri, dan biasanya di jalan arteri ada pasar tumpah dan lain-lain, sehingga seringkali bus kami tidak bisa sampai ke tempat tujuan atau kembali ke Jakarta itu pada tepat waktu. Dan padahal tiket-tiket itu sudah terbeli. Jadi berangkat dari pelajaran tahun lalu itu akhirnya kami terpaksa menambah bus lagi. Jadi lalu kemudian rerouting. Jadi mudah-mudahan Jasa Marga punya solusi, barangkali ada tol-tol baru yang bisa digunakan hanya untuk public transport, karena kalau kita keluar itu rasanya sulit sekali untuk memenuhi level of service, karena tidak bisa kembali pada tepat waktu akibat terjebak kemacetan pada jalan arteri. Potensi kemacetan, tapi saya berharap dengan tadi presentasinya dari ASDP, kami berharap ini tidak terjadi lagi. Yang paling agak besar adalah di gate pada saat ke dermaga kapal seperti Bakahuni dan Merak. Lalu kemudian ada beberapa hal yang barangkali traffic engineering atau pengaturan lalu lintasnya bisa diperbaiki pada daerah-daerah pelabuhan Merak maupun Bakahuni. Jadi beberapa kita harus melakukan rerouting untuk bisa keluar dari titik kemacetan tersebut. Ini pun menambah travel time atau menambah waktu perjalanan. Untuk daerah di rawan kemacetan akan ada terjadi potensi kelelahan pengemudi akibat adanya kemacetan ini, sehingga kami solusinya yaitu memastikan pengemudi fit to work. Jadi shift juga kami perbaiki atau giliran kerja, di mana apabila mereka sudah terjebak dalam kemacetan lebih dari 8 jam, pengemudi itu akan digantikan oleh pengemudi lainnya. Lalu kemudian penataan jadwal dinas pengemudi dengan mempersiapkan pengemudi cadangan dan tempat istirahat bagi pengemudi yang lebih baik. Untuk kemudian daerah rawan bencana, next, rawan bencana, kami akan lakukan pengawasan ekstra untuk bus yang beroperasi di wilayah tersebut. Seperti kita tahu, di jalur rawan banjir, Banda Aceh, Medan, lalu antara Medan dan Padang, antara Padang dan Jambi, antara Bengkulu dan Palembang, antara Palembang dan Bandar Lampung. Lalu kemudian jalur rawan longsor, itu dari hasil database kami, basis data, itu ada di daerah antara Banda Aceh, Medan, dan Medan Pekanbaru. Jadi di daerah Sumatera ini cukup banyak daerah jalur rawan longsornya yang bisa membuat perjalanan terganggu. Pada daerah Jawa itu ada beberapa titik di mana di sini kami akan monitor secara real time juga apabila terjadi hal-hal tersebut, dan bagaimana mensolusikannya apabila memang ada kondisi di mana armada itu terjebak pada kondisi tersebut. Next. Untuk channel reservasi dan penjualan tiket itu ada 3 hal yang kami lakukan. Ada untuk on the spot, masih bisa kita lakukan melalui loket-loket Damri dan agen resmi Damri di seluruh Indonesia. Lalu kemudian melalui Damri Apps, jadi ini udah bisa dijual dari H-60. Lalu kemudian melalui online travel agent seperti Traveloka, Redbus, dan berbagai online channel distribution lainnya. Khusus untuk kegiatan mudik gratis, karena akan terjadi mudik gratis yaitu pada tanggal 18 kalau nggak salah. Titik keberangkatan mudik gratis itu ada 2. Yang pertama adalah Gelora Bung Karno rencananya, lalu yang kedua adalah kantor pusat BUMN. Jadi unit bus dengan total pemudik pada tahun 2022 mencapai 209 bus dan 10.204 pemudik ke 12 kota tujuan.
Lalu kemudian 5 kota tujuan terbanyak di tahun 2022 adalah Yogyakarta, kedua Wonogiri, ketiga Sragen, keempat Solo, kelima Semarang. Ya, faktor kendala pada operasional mudik gratis berdasarkan pengalaman tahun lalu masih di penyeberangan karena begitu banyaknya yang mau nyebrang, ditambah lagi kita cuman berharap tidak ada ombak besar lagi seperti tahun baru yang lalu. Jadi sehingga tidak berakibat terhadap travel time yang harus ditempuh oleh Damri. Jika dilihat dari peningkatan sebesar 125% untuk target penumpang mudik gratis BUMN, yaitu sebesar 22.960 pelanggan dibandingkan tahun 2022 yaitu 10.204 pelanggan. Lalu peningkatan sebesar 115% untuk jumlah armada dari 209 unit menjadi 450 unit. Lalu kemudian peningkatan sebesar 116% untuk ketersediaan seat atau ketersediaan kursi, yaitu dari sebesar 10.194 kursi untuk mudik gratis menjadi 22.050 kursi. Demikianlah kami sampaikan seluruh persiapan untuk angkutan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Kami mohon arahannya. Demikian dan terima kasih. Terima kasih Bu Dirut atas paparannya. Selanjutnya kami persilakan Garuda lebih dahulu, baru anaknya nanti. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR. Pertama mungkin saya mohon maaf dari Bapak Irfan tidak bisa hadir saat ini karena sedang tidak berada di Indonesia karena lagi memberikan untuk persiapan haji di Saudi. Jadi ada rapat awal persiapan tim di sana. Beliau akan kembali kebetulan besok pagi sampai Jakarta. Saya Ade Susardi mewakili Bapak Irfan, dan dalam presentasi sore ini saya juga mewakili Garuda Group, saya mewakili Citylink juga. Jadi ada satu presentasi gabungan. Slide pertama. Oke. Garuda Indonesia Group pada periode Lebaran 2023 ini menyiapkan 1,2 juta kursi penerbangan yang terdiri dari 500.000 dari Garuda dan 700.000 dari Citylink. 1,2 juta ini kita perkirakan ada dengan 45% peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan peningkatan penumpang sekitar 15-20% dari normal. Kita punya 5.475 crew strength, cockpit crew, cabin crew, dan kru teknis, dan jumlah penerbangan yang lebih dari 50. Target kita tetap dengan 80% on-time performance dalam semua flight yang dijalani. Proyeksi puncak arus mudik kita proyeksikan di 20 April 2023, proyeksi puncak arus balik pada 26 April 2023. Fokus operasional peak season Lebaran 2023 yang pertama adalah service dan safety excellence, tetap menjadi perhatian kita nomor satu untuk keamanan dan kenyamanan. Yang kedua adalah kita optimalisasi seat capacity, mengoptimalkan frekuensi. Yang ketiga adalah sinergi dengan semua stakeholder dari aviasi, dengan Angkasa Pura, dengan Airnav, Gapura, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kita adakan tambahan value added services, seperti penyiapan kursi roda, penyiapan baby strollers, ataupun assistance untuk penumpang di setiap airport. Next. Untuk kesiapan armada pada periode peak season Lebaran, Garuda Indonesia Group
kita menyiapkan total 97 armada yang terdiri dari 53 armada ada di Garuda, 44 ada di Citylink. Untuk di Garuda ada 4 jenis pesawat yang kita gunakan, ada Airbus 330-900, Airbus 330-300, Boeing 777 dan Boeing 737-800. Sedangkan di Citylink ada Airbus 320 dan ATR 72. Next. Untuk destinasi domestik di Garuda ada 37 destinasi dan internasional ada 16, total 53 destinasi. Total penerbangan yang kita rencanakan selama masa ini adalah domestik 2.319, penerbangan dan internasional 488, totalnya sekitar 2.807 penerbangan, dengan jumlah seat yang ditawarkan 391.673 seat untuk domestik dan 114.806 untuk internasional. Untuk Citylink, destinasi domestik totalnya sekitar 41 dan internasional sekitar 4. Dan total penerbangan domestiknya 4.073 dan internasional 200 penerbangan dengan seats over, seats yang ditawarkan domestik sebanyak 686.507 seat dan internasional sebanyak 31.958. Next. Ini adalah proyeksi jumlah penumpang Garuda Indonesia selama masa Lebaran. Jadi kita lihat bahwa peaknya itu diperkirakan pada H-1 itu peaknya di Garuda, tapi di kepulangan itu peaknya ada di H+1 dan H+5. Kita juga sampai saat ini memang isian sampai selama periode ini baru di sekitar 30-35%. Perkiraan kita akan sampai 76 atau 77% untuk domestik dan internasional sampai 82%. Dalam hal ini kita monitor closely semua pergerakan ini dan kalau sudah mendekati angka 75% kita akan siapkan satu frekuensi tambahan untuk destinasi tersebut. Sampai saat ini sudah diputuskan untuk destinasi Padang, Surabaya, Denpasar, Sorong, dan Ujung Pandang sudah kita tambahkan kapasitas. Next. Untuk Citylink, peak-nya itu akan terjadi untuk sebelum Lebaran itu adalah di H-4 dan H-1. Sedangkan kepulangan itu diperkirakan di H+3 dan H+8. Sampai saat ini sama, di Citylink juga jumlah booking factors-nya masih di angka 30-an%. Diperkirakan pada untuk Lebaran ini akan domestik akan sampai 84,5% dan internasional sampai 67,7%. Tambahan kapasitas sudah direncanakan untuk Padang, Sorong, Semarang, Batam, Pekanbaru, dan Balikpapan. Next. Ini jumlah resources penerbangan yang kita siapkan dari totalnya sekitar 5.475, di mana cockpit crew dari Garuda sebanyak 941 dan di Citylink sebanyak 646. Cabin crew sebanyak 1.687 di Garuda dan di Citylink sebanyak 732 orang. Dan untuk kru tenis di Garuda 908 dan di Citylink 561 orang. Jadi sampai saat ini kita siap untuk Lebaran ini dengan armada dan resources yang sudah kita siapkan. Setelah itu mungkin sama dengan tadi yang disinggung, dipresentkan oleh Pak Didi, bahwa untuk sampai saat ini Garuda masih menyiapkan juga untuk vaksin atau booster gratis di Terminal 3 Cengkareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dirut Citylink mau nambahkan? Tidak ada Pak. Terima kasih Pak. Cukup? Cukup?
Baik. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, dengan paparan dari Garuda tadi, sesi paparan sudah selesai. Sekarang waktunya pendalaman dari anggota Komisi 6 DPR RI. Mungkin waktunya bisa diatur secara bijak karena maghrib tidak bisa diundur. Saya persilakan Pak John Erizal. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan teman-teman Komisi 6, para direksi dan dirut yang hadir serta yang mendampingi. Terima kasih paparannya, saya melihat begitu optimis ya semua. Cuman dari rapat kita sebelumnya yang mengikuti saran saya tahun yang lalu baru ASDP aja ini. Tahun lalu saya menyampaikan agar pada saat paparan tahun ini itu ada historical record, ada kondisi ini dan yang akan diambil apa. Nah kemudian kan ini semua punya data masa lalu kan, bisa ambil 3 tahun, katakanlah ada COVID kemarin, tahun sebelumnya itu bisa diambil, kemudian permasalahan apa yang dihadapi, terus masuk dengan rencana yang sekarang gitu. Jadi kita bisa berdiskusi di situ. Gitu. Nah, terima kasih SDP itu meresponnya cukup bijak ya. Dan mudah-mudahan yang lain-lain juga nanti bisa seperti itu juga. Jadi kita bisa melihat ini tiba-tiba ada peningkatan 130% misalnya. Kita nggak tahu basis datanya yang mana gitu. Kalau disampaikan dari tahun ke tahun, katakanlah 3 tahun terakhir atau 3 tahun yang di luar COVID misalnya kan kita tahu. Nah tadi juga seperti ASDP juga mengantisipasi di rest area seperti tiket dan lain-lain. Ini kan hal yang ditemui pada masa lalu kan macet. Nah ini kan bagus sekali gitu loh. Nah saya berharap yang teman-teman BUMN lain juga yang kaitan dengan transportasi ini menyampaikan hal tersebut. Sehingga dari tahun ke tahun kita tidak berhadapan dengan permasalahan itu terus. Sudah 77 tahun merdeka ini masalahnya itu aja terus gitu, karena nggak ada nggak pakai database yang betul-betul bisa kita gunakan untuk mengantisipasi. Sebenarnya kalau itu disampaikan dan hari ini Bapak Ibu membutuhkan sesuatu dukungan dari kita, tentu kita siap gitu loh, asal disampaikan dengan clear. Kalau sekarang kan kita pasif nih, disampaikan nanti ada peningkatan 130, tahu-tahu 150 misalnya kan, kita ternyata salah prediksi gitu. Nah jadi bisa terukur juga forecast dari Bapak Ibu sekalian ke depan itu tepat atau enggak. Tahun depan kita perbaiki lagi gitu, sehingga tiap tahun itu ada perbaikan, tidak menjadi hal yang rutin kita hadapi dan komplain masyarakat selalu seperti itu. Seolah-olah bapak-bapak tidak bekerja, kami juga tidak mengawasi, kan kesannya jadi seperti itu. Nah, mohon ke depan sekali lagi saya ingatkan, seolah kan masih ketemu lagi. Kalau tidak diperpanjang ya, iya ya, diperpanjang bisa 3 kali ketemu lagi tahun depan. Nah mudah-mudahan ke depan bisa. Nah kedua, saya karena tertarik sama SDP tadi, Bu, saya ingin menyampaikan beberapa titik yang Ibu sampaikan tadi bagus sekali sudah strateginya. Tapi waktu itu saya pernah menyinggung juga daerah-daerah yang kecil. Ini contoh ya, di dapil saya itu kan sekarang ada tol sudah dari Pekanbaru ke Dumai. Itu tadinya bisa 6-7 jam, sekarang ke Dumai itu bisa 1,5 jam. Nah karena ke Dumai itu juga dekat ke daerah pulau-pulau lain, Pulau Bengkalis, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rupat, itu kendala utamanya adalah Roro gitu loh. Sampai sekarang itu menjadi keluhan yang luar biasa bagi masyarakat. Bahkan ke Pulau Bengkalis, kebetulan saya lahir di situ, itu hanya 1 Roro, sementara arus ke sana itu sehari-harinya sudah sangat padatnya. Tolong ASDP bisa berperan di situ seperti apa, terserah, bakal kerjasama sama Pemda dan seterusnya gitu. Karena kalau ini tidak diatasi, nanti masyarakat kan merasa, ini yang diatasi yang daerah-daerah Sumatera Jawa, Jawa Bali dan seterusnya saja gitu, di titik-titik tertentu. Nah ini perlu, tolong, saya pernah ingatkan juga, kalau Ibu ingat itu saya pernah sampaikan, nah ini tolong yang ini jangan meleset lagi gitu, tolong segera ada diatasi gitu.
Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih pimpinan. Karena mau berbuka ini suara jadi serak nih. Ya, ya. Berkahnya jadi singkat, teman. Selanjutnya Ibu Intan Fauzi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarmuji beserta teman-teman anggota Komisi 6, Bapak Ibu Direktur Utama KAI, ASDP, Pelni, Damri, Garuda, dan Citylink. Yang pertama saya apresiasi bahwa kalau target Kementerian BUMN 25% pimpinan perempuan, hari ini 3 dan 3. 3 ibu-ibu dan 3 bapak-bapak. Alhamdulillah, artinya 50% sudah tercapai di moda transportasi. Tadi banyak ibu-ibu di sini, cuma mungkin menjelang berbuka, jadi saya nggak tahu apakah beli makanan atau siap-siap untuk masak. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara arus mudik, paparannya sudah sangat lengkap. Saya sendiri belum pernah merasakan yang namanya mudik, karena orang tua dan mertua ada di Jakarta, jadi saya tidak perlu jauh-jauh. Tapi dari semua paparan, tentunya memang kesuksesan dari arus mudik, adanya eskalasi peningkatan penumpang pada saat Lebaran itu adalah tidak terjadinya kecelakaan. Karena satu nyawa sangat berharga. Dan ini biasanya yang terjadi darat, laut, yang kerap terjadi. Nah, memang banyak stakeholder. Yang pertama tentunya Kementerian Perhubungan, Hubla, Hubdar, kemudian juga Pemda, Dishubnya, lalu dengan polisi, lantas, air, dan sebagainya. Tapi catatan saya paling tidak untuk moda transportasi itu yang pertama adalah fasilitas. Karena kenyamanan penumpang pada saat penuh, sesak, panas dan sebagainya adalah fasilitas peningkatan layanan. Jadi tentu harus berbeda dengan hari-hari biasa. Catatan saya tadi dari kereta api sudah bagus sekali bahwa ada kereta api motor gratis, Motis ya Pak namanya. Jadi penambahan kargo dengan di rangkaian yang sama, kemudian juga untuk ibu dan anak dan sebagainya itu menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan BBM. Jangan sampai ini jadi masalah. Kami sudah rapat juga dengan Pertamina dan alhamdulillah supply chain-nya terjaga. Kemudian juga penjualan tiket. Ini yang juga sering jadi masalah karena biasanya kemudian sulit atau ada pencaloan dan sebagainya. Lalu safety, terutama ini biasanya terjadi di laut. Walaupun mungkin keterkaitan dengan Syah Bandar dan sebagainya, jangan sampai terjadi di transportasi penyeberangan itu tidak ada manifest. Nah, kemudian terjadi kelebihan penumpang pada saat kecelakaan karena memang beban yang terlalu besar. Nah, ini tidak perlu terjadi di Indonesia karena apapun itu kasihan penumpang-penumpang yang memang mereka memerlukan penyeberangan dari pulau ke pulau. Saya apresiasi bahwa tadi untuk safety, life jacket dan sebagainya 300% dari kapasitas penumpang. Betul ya Bu ya? Tapi tolong dijaga betul bahwa pada hari hanya memang itu ada dan bisa dipakai. Kemudian juga mitigasi pada saat darurat. Jadi 5 catatan saya semua sudah saya rasa sudah ada dalam sistem Bapak dan Ibu, hanya tolong dipastikan sampai ke level di bawah di lapangan bahwa itu ada, bukan hanya pada saat paparan pada hari ini saja. Dan tentu yang terakhir adalah komunikasi dengan para calon penumpang. Jangan sampai apa yang sudah didesain oleh Bapak dan Ibu tapi tidak terkomunikasikan ke penumpang. Contoh yang paling kecil adalah pembelian tiket. Jadi kalau tadi dari ASDP bahwa harus memiliki tiket kalau hari H
maka harganya lebih tinggi gitu ya Bu ya. Nah ini betul-betul terkomunikasikan, jangan sampai kemudian menjadi blunder, akhirnya pada hari H orang marah. Karena memang kalau sudah sesak, panas, ngantri yang panjang, kemarahan itu akan lebih mudah. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Selanjutnya Pak Haris Turino. Baik, ya, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat rekan-rekan jajaran direksi dari perusahaan transportasi. Jadi saya yakin bahwa apa yang Bapak dan Ibu direksi paparkan di Komisi 6 pada sore hari ini, tentu ini sudah dibicarakan dengan banyak pihak di Republik ini. Ya, sehingga secara teknis saya tidak akan mengomentari banyak karena ini ahli-ahlinya sudah ada di sini. Antisipasinya segala macam juga pasti sudah dilakukan karena ini adalah makanan Bapak dan Ibu sehari-hari. Ya. Tapi ada beberapa hal yang rasanya perlu untuk diklarifikasi. Yang pertama adalah mengenai jumlah penumpang. Ya. Kita tahu bahwa mudik di Indonesia ini adalah pergerakan manusia yang terbesar nomor 3 di dunia. Setelah Cina dengan Tiongkok dengan tahun baru Cinanya, India, yang ketiga yang terbesar adalah di Indonesia. Tapi ternyata dari prediksi yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan, yang saya yakin juga angkanya benar, bahwa belum mencapai square one di 2019 ya. Masih di bawah titik 2019, walaupun selisihnya sudah sangat sedikit. Ya. Apakah tidak ada kemungkinan ya, karena sudah 3 tahun ini orang ibaratnya bedal lah. Ini kesempatan untuk balik, kesempatan untuk menikmati ya, tanpa praktis, sudah tanpa pembatasan. Ini concern saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk semua perusahaan, kalau terjadi lonjakan, ternyata lebih dari itu, kira-kira sampai ke titik mana kesiapannya tercapai. Ya. Untuk kereta api, ini secara khusus untuk kereta api. Ya. Kereta api kan jalannya di rel, Pak. Kalau terjadi sesuatu di jalur itu, maka keseluruhan dari perjalanan berikutnya akan terhambat. Ini berbeda dengan kapal. Ada sesuatu dengan kapal, kapal yang lain jalan aja, karena kan luas jalanannya. Lautnya atau selatnya kan luas, kereta api kan tidak seperti itu. Maka antisipasinya apa Pak? Untuk kereta api, kalau terjadi wildcard, ya, kalau ada sesuatu yang sangat tidak kita harapkan di jalur utama, yang pengaruhnya akan besar sekali. Yang kedua untuk kereta api adalah tadi Bapak paparkan bahwa tahun lalu 2,9 juta. Data Bapak di sini 5,09 ya. Jadi yang benar mana Pak di slide kelima. Dan yang ketiga untuk kereta api adalah waktu arus mudik tentu ada jalur kosong datang ke Jakarta. Bapak sudah pernah paparkan bahwa itu akan dijual lebaran di Jakarta, tapi sampai sekarang juga komunikasinya belum jalan. Ya, sehingga seharusnya kan dari awal itu sudah dijalankan sehingga orang bisa merencanakan lebih baik, sehingga pulangnya tidak kosong, Pak. Ya. Kemudian untuk Pelni, saya cuman tadi yang Bu Intan katakan bahwa alat keselamatan tertulis 300% dari kapasitas untuk perintis dan 400% untuk kapal penumpang. Pertanyaan saya bukan orang transportasi tapi menggelitik. Kenapa sih 300%? Kalau penumpangnya 1.000, kenapa alat keselamatan ya harus 3.000 berarti? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa benar barangnya ada? Jangan-jangan yang sering terjadi adalah ada menurut catatan, tetapi ketika terjadi sesuatu, barangnya tidak ada. Ya.
untuk ASDP, salut Bu Ira yang baru pulang dari dapil saya dari Tegal ya, menikmati Guji, ya, bahwa pembelajaran dari apa yang terjadi pada tahun lalu kemudian sudah dibicarakan di ratas dan dipaparkan. Antisipasinya untuk tahun ini seperti apa, sehingga area of improvement-nya seperti apa sudah dilaksanakan. Tadi dipaparkan bahwa arus mudik dan arus balik di Merak dan Bakauni tahun lalu pada tanggal 29 April dan baliknya pada tanggal 7 Mei, ini ternyata kapasitasnya masih 70 dan 69% dari kapasitas. Berarti seharusnya tidak terjadi penumpukan ya. Walaupun pada faktanya realitasnya kan terjadi penumpukannya di jalan tol malah. Ya, tadi antisipasinya sudah dilaksanakan dan harapannya adalah tahun ini tidak terjadi lagi. Untuk Damri, nah ini Ibu tadi mengatakan ya, pada saat arus mudik balik ke Jakartanya caranya seperti apa? Karena ada one way. Tahun lalu saya 16 jam, Bu. Ya. Balik ke Jakarta 16 jam lewat arteri, 8 jam sendiri ada di Cikampek. Dan rasanya Ibu tadi ngomong akan kerjasama dengan Jasa Marga, apakah disediakan jalan tol baru? Ya itu tidak mungkin, Bu. Ya. Apakah disediakan prioritas untuk angkutan umum, itu juga akan menghambat orang-orang yang akan keluar dari Jakarta. Sehingga solusinya seperti apa? Kemudian pengemudi, ini isu yang paling besar di Damri adalah pengemudinya, fit to work, digantikan oleh pengemudi lain yang seger. Di standby-kannya pengemudi cadangannya di mana? Ya, secara normatif ya iya, pengemudi yang capek diganti pengemudi lain, itu kan normatif sekali. Tapi disiapkannya di titik-titik mana pengemudi ini? Ya, dan untuk Damri yang terakhir tadi ada mudik gratis ya, orang maupun sepeda motor. Saya juga jadi kepingin tahu, kalau gratis itu yang bayar siapa ya? Ibu dibayar nggak sama negara? Atau disuruh saja BUMN melakukan apa namanya aksi sosial dan Ibu harus nanggung karena kondisi keuangan Damri tidak bagus, Bu. Ya. Terakhir buat Pak Ade, ini ahli fotografi ternyata, saya masih ingat saja, 1,2 juta kursi, 500.000 diantaranya adalah Garuda dan 700.000-nya Citylink. Jumlah pesawat sudah 97 ya Pak, ini jalan semua ya Pak ya? Ini yang jalan ya? Yang masih di GMF ada berapa Pak? Yes. Karena waktu itu kan Pak Irfan waktu itu kan mengatakan bahwa target jumlah pesawat ya by akhir tahun kan sudah di angka 60. Ya, ternyata Bapak yang paparkan bahkan di peak season aja baru ada 53. Ya padahal PNM yang sebesar 7,5 triliun sudah digelontorkan kan fokusnya untuk perbaikan pesawat. Memang ada ketertundaan atau apa ya Pak? Nanti kira-kira seperti itu Pak, ya. Dan saya rasa hanya itu, daripada berlama-lama nanti keburu buka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya dari sebelah kiri Pak Muslim, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6. Khususnya teman-teman dari BUMN, ada Pak Didik dari KAI, selain ada Bu Ira, SDP, kemudian Garuda, kemudian juga ada Pelni ya, dan juga khususnya di transportasi. Pertama tentu ini kita tahu betul kegiatan mudik tahun ini akan menjadi mudik pertama ini. Setelah sebelum Lebaran, berturut-turut mudik yang tentu dilarang pemerintah setelah COVID ini. Artinya apa? Tentu yang harus menjadi catatan buat kita bahwa hari ini merupakan mudik yang pertama setelah COVID. Artinya apa? Ada antusias
dari masyarakat yang luar biasa. Ini tentu dari semua paparan saya lihat memang semua sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Pertama memang saya melihat dari sini dari kereta api nih Pak Didi ya. Kereta api untuk hari ini total menyediakan kapasitas sampai 6,9 juta tempat duduk. Artinya apa? Ini menjadi yang sangat favorit Pak Didi. Kenapa ini transportasi yang saya tahu betul setiap tahun ini yang diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena cepat dan juga sangat efektif. Tadi saya lihat sudah melakukan juga langkah-langkah berkaitan juga gerbong tambahan Pak Didi. Kita tahu betul biasanya kalau di kereta api H-2, H-1 ini kan tambah membludak Pak Didi. Seandainya dengan gerbong yang disiapkan ini juga nggak cukup, ada nggak langkah-langkah akan dilakukan? Tentu kita harapkan, kenapa saya yakin akan meledak Pak Didi, karena setelah 2 tahun pandemi ini, baru tahun ini pemerintah memberi ruang gerak untuk bisa mudik kembali ke kampung halaman. Ini mungkin catatan buat kereta api. Yang kedua Bu Ira, terima kasih sudah, saya pikir ini satu langkah yang sangat maju ya, berkaitan dengan khususnya pola yang diterapkan, termasuk juga tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Saya sepakat Bu Ira. Kemudian kita lihat juga tarif tiket ya, yang lebih tinggi bagi pengguna jasa yang beli tiket pada hari H ini udah otomatis Bu Ira. Yang harus diantisipasi Bu Ira ini juga problem yang tidak pernah selesai-selesai ketika menjelang 2 hari, khususnya seperti yang terjadi di Merak Bakauni. Artinya bahwa ya kita tidak melihat memang di 2 tahun karena memang dilarang mudik ya, tapi saya yakin tahun ini akan luar biasa Bu Ira. Sudah ada nggak langkah-langkah yang dilakukan? Memang biarpun upaya misalnya kita lihat sudah ada rest area ya, rest area saya yakin juga nggak mungkin bisa terpenuhi. Saya berharap ini Bu Ira ini sudah bisa melakukan langkah-langkah, baik pun peninjauan di lapangan, kondisi apapun harus betul-betul disiapkan. Bukan hanya mungkin di Merak dan juga di beberapa perbatasan lainnya, termasuk juga berkaitan juga upaya penambahan kapal-kapal tambahan yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian juga saya bersyukur juga di sini saya lihat sudah ada pembeli tiket online segala macam. Saya yakin ini harus terus dilakukan Bu Ira. Jadi sehingga masyarakat kita dididik betul bahwa dia pulang udah siap. Kalau dari sekarang dia siapkan kan kita beberapa di luar negeri ketika orang pergi udah betul-betul siap. Jadi kita tahu betul kapasitas. Jadi sehingga kekurangannya ini yang kita support. Karena selama ini memang yang paling kita rasakan, karena saya pengalaman juga mudik dulu di Bakauni, waduh itu bisa berhari-hari menjadi masukan buat kita. Terakhir Garuda nih Pak, Garuda saya melihat di sini ini menjadi favorit juga Pak. Apalagi hari tahun ini disiapkan khususnya peak season menyiapkan sedikitnya 1,2 juta kursi penerbangan Pak. Tentu yang menarik lagi persoalan harga Pak. Ini juga dikeluhkan oleh masyarakat sebagian besar ini menjelang hari-hari begini kadang-kadang bisa 2 kali lipat kenaikan harga. Artinya apa sih langkah-langkah Garuda dalam rangka mengantisipasi harga? Kalau nggak kasihan Pak, kadang-kadang bisa sampai 3 kali lipat. Ini penting juga, saya pikir ada kebijakan tertentu, ada up tertinggi Pak harganya. Saya ingat di beberapa tahun terakhir itu ada pemerintah menetapkan harga tertinggi. Tidak dilepas sepenuhnya kepada pasar Pak. Kenapa? Karena pernah ke Aceh pas sampai 13 juta Pak, itu harga lain Pak. Itu semua teriak masyarakat. Apalagi saya lihat hari ini saya berharap Pak Aceh juga ditambahkan seat tambahan Pak. Karena ini juga pesan dari masyarakat Aceh, Pak Gubernur juga sampaikan kami, dari semua provinsi ditambah Aceh nggak masuk Pak. Saya minta tolong nanti sampaikan ke Pak Irfan khusus. Kenapa? Karena Aceh terbatas penerbangannya Pak. Kalau Garuda nggak backup, ini cukup berat Pak. Apalagi mereka harus melalui Medan. Ini cukup hal yang menjadi perhatian buat Garuda ya. Termasuk Citylink Pak, kita minta ditambahkan seat Pak berkaitan dengan Aceh ya. Yang lain-lain saya yakin kalau Damri saya lihat angkutannya semakin udah bagus Bu ya. Saya lihat sudah banyak juga mobil-mobil kecil disiapkan Jakarta, Bandung dan lain-lain. Tentu Damri juga menyangkut harga lagi Bu Dirut. Jangan sampai Damri juga nanti mentang-mentang sudah mepet Lebaran harganya dilipatkan lagi. Artinya masyarakat kasihan di saat mereka dapat THR segala macam, akhirnya mereka harus terbebani dengan kos harga tiket yang begitu mahal. Terima kasih Pak Ketua, ini beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Muslim. Selanjutnya Pak Dedi Sitorus. Terima kasih pimpinan. Saya umum saja. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bung Joni Rizal tadi, bahwa sebenarnya mungkin setelah Lebaran tahun lalu kan kita juga ada evaluasi ya, tapi sebenarnya kita untuk tahun ini harusnya kan berangkat dari lesson learned pada tahun yang lalu, berangkat dari data tahun yang lalu, sehingga ada basisnya kita bicara. Karena kalau ingatan saja kan pasti lemah. Ya, jadi saya mohon itu untuk berikutnya nanti mungkin kita harus seperti itu Bu. Jadi selalu ada data regresi, kita melihat bagaimana. Termasuk saya melihat nih kelemahan dalam memprediksi. Bagaimana misalnya Garuda, tadi prediksinya berapa nambah itu Pak? 100% Pak? Ini apa sih basisnya? Caranya kita menghitung itu seperti apa? Apakah ada aturan yang baku dari pemerintah, misalnya Kementerian Perhubungan? Kalau ada tolong di-share sehingga kita tahu apa namanya, juga memahami gitu kira-kira. Dan dari segi perspektif bisnis, hal ini juga sangat penting kalau menurut saya. Ini kan ketika kita bicara menghadapi persiapan Lebaran, ini kan seolah-olah menghadapi satu situasi yang genting. Padahal juga ini opportunity. Kan harusnya dilihat seperti itu gitu. Ini seperti orang mau ngadapin perang, kita ngadapin Ramadan, menghadapi mudik. Gak ada yang melihat itu dari sisi apa namanya kesempatan untuk meleverage semuanya gitu, untuk mengoptimalisasi aset, untuk menambah apa namanya katakanlah kapasitas gitu. Ini tolong supaya ke depan kita juga melihatnya ke sana, Pak. Harusnya kan kita juga datang dengan banyak promo nih, misalnya KAI, Garuda, ya mungkin Pelni gitu. Sehingga ketika itu ada di tampung masyarakat jauh sebelum Lebaran, kita bisa nambah armada. Otomatis kita menambah traffic dan segala macam gitu. Ini saya nggak melihat itu. Ini kita selalu seperti mau menghadapi, wah ini mau kiamat nih, kira-kira seperti itu nih. Apa cara berpikirnya? Tolong di shifting lah kalau menurut saya. Nah kemudian yang ingin saya ingatkan, semuanya sudah ada sebenarnya, tapi kami harus menyampaikan bahwa sebenarnya kalau menurut saya ada 5 aspek yang paling penting dari kita. Dan tadi sudah banyak disinggung. Pertama tentu dari aspek keamanan. Ini mandatory, ini vital. Ya, jadi tadi ada RAM check, ada docking, ada apa namanya pemeriksaan ke JMF lah, termasuk pengemudi dan segala macam. Ya, itu semua adalah faktor-faktor keamanan yang nggak bisa kita tawar-tawar. Ya, dari apa namanya alat angkut kita, sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan segala macam. Tentu ada apa nama istilahnya checkpointnya kan seperti itu. Semua sudah ada, harusnya sudah standar. Lalu kedua kenyamanan, nggak bisa enggak. It's part of the services. Ini kan service, jasa, angkutan. Ya. Fasilitas itu bukan ekstra, itu embedded dalam servis kita. Jadi kalau nambah ruangan untuk ibu menyusui, itu bukan seolah-olah kemurahan hati. Itu embedded dalam services. Harusnya gitu loh. Ya rest area dan segala macam. Ini saya bingung nih pimpinan, kenapa nggak ada jasa marga ya? Kita undang. Klaster sendiri, jasa marga. Ada klaster sendiri. Oh ya oke. Baik. Jadi ini penting buat kita untuk memahami gitu kalau menurut saya. Ya, jadi facility itu kenyamanan itu adalah bagian dari services kita. Bukan extra pain gitu loh, ya. Lalu yang ketiga tentu kemudahan. Tadi tiketing, termasuk juga orang kalau masuk ke area katakanlah pelabuhan, kemudahan untuk masuk ke dalam kapal, ke kereta dan sebagainya. Ini aspek kemudahan ini harus juga bagian dari services kita. Jangan orang nanti sampai misalnya nih ke pel nih turun dari taksi atau dari kendaraan yang untuk sampai ke kapal tuh minta ampun. Ngantri atau apa, atau di KAI ini undakan tangga apa namanya tidak berjalan tuh apa namanya tangga berjalannya misalnya. Ya ini kan semua aspek-aspek yang harus kita pikirkan gitu loh soal kemudahan-kemudahan ini. Apalagi bagi misalnya lansia, bagi difabel, bagi anak-anak. Ini kan semua harus menjadi pertimbangan kita gitu. Jadi tidak cukup hanya kita bisa memberangkatkan sebanyak ini orang, quality service-nya juga harus menjadi KPI dong, gitu ya. Jadi kalau bisa nanti setiap pergi mudik dan kembali itu lakukanlah sampling, lakukan uji kepuasan konsumen supaya kita bisa meningkatkan terus-menerus, bisa meleverage terus-menerus. Jadi jangan ini seolah-olah agenda tahunan gitu. Harusnya mau mudik atau enggak, semua ini siap.
nggak ada urusan, semua siap. Kan harusnya seperti itu, menjadi budaya. Lalu yang keempat tadi sudah disampaikan, keterjangkauan, affordability. Karena ini punya negara. Jadi keterjangkauan harga itu penting banget buat kita. Ya, juga termasuk keterjangkauan misalnya kesulitan masyarakat-masyarakat yang berpendidikan rendah atau kerja di pedalaman untuk mengakses tiket. Misalnya yang kerja di tambang sana di dapil saya, di perkebunan di dalam, dia harus pesan tiket Pelni misalnya. Nggak ada sinyal di sana, Bu. Lalu kita hukum mereka dengan bayar tiket lebih mahal. Bagaimana itu? Padahal mereka cuma buruh, mau pulang ke Jawa, mau pulang ke Sulawesi. Mereka harus pesan tiket dulu, kalau tidak penalti dia bayar lebih mahal. Lah nggak ada sinyal. Gimana untuk masyarakat seperti ini? Tentu harus ada mitigasi. Ya, supaya jangan jadi nggak adil. Karena Indonesia ini nggak semua di kota, Pak. 60% wilayah saya itu nggak terjangkau telekomunikasi, nggak terjangkau digital. Jadi harus ada pertimbangan juga untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan. Ya. Nah, yang terakhir, krisis senario. Kita semua bersiap mengantisipasi krisis. Apakah yang bersifat force majeure, atau malfunction, atau kelalaian, semua harus siap. Baik protokolnya, SOP-nya, ya, skenario-skenarionya harus dibuang, harus ada game teorinya gitu loh. Kalau terjadi A, ini semua udah in place, ini begini, ini begono. Dan readiness-nya dicek. Nah kalau nanti sampai mau mudik nggak pernah ada latihan, misalnya latihan mengatasi kebakaran di kapal, bohong. Nggak akan pernah tahu kita, ready nggak? Kalau misalnya ada kebakaran di kapal, ABK jangankan penumpangnya, ABK-nya cek nggak? Misalnya gitu, demikian pula moda yang lain. Tapi ini terutama di Pelni, juga di KAI Pak. Ketika terjadi kecelakaan bagaimana? Siap nggak? Gitu loh, jangan-jangan nanti malah sumber daya manusia kita yang nggak siap. Kalau di pesawat mah gampang, mau berangkat aja udah diingetin, misalnya gitu kan. Tapi yang lain-lain, ini perlu skenario krisis ini dan dilatih, harus ada readiness. Kalau enggak nanti problem kita. Lalu ini terkait tadi pertanyaan juga soal mudik gratis. Tadi kan ditanya teman-teman, apakah itu bagian dari services Damri atau bagian itu gratisnya gratis gimana? Apakah pemerintah RI? Kami sangat mendukung, Bu. Tapi harapan kami kalau bisa, kalau itu menggunakan biaya, ya kolaborasilah dengan swasta juga. Swasta kita juga udah lama babak belur itu, angkutan-angkutan. Nah di sini saya juga melihat nih khusus Damri, Bu. Kalau misalnya kita bisa melakukan proyeksi dengan tepat, kita bisa juga gandeng yang swasta-swasta ini. Ya, tentu dengan syarat mereka punya safety requirement, standar yang sesuai dengan kita. Kita bisa gandeng PO-PO itu kalau memang marketnya, trafficnya memungkinkan. Kenapa nggak diajak? Jadi jual tiket mereka itu di kita. Kita tahu berapa seat available di mereka. Kendaraan-kendaraan yang kita gandeng untuk kerjasama. Why not? Kan harusnya terbuka peluang ke arah sana gitu. Lalu untuk Citylink saya berharap Pak, selalu menjadi koreksi harga di pasar Pak. Jangan ikut-ikutan. Ya, saya tak ingat persis bahwa Citylink terbang tahun lalu itu karena saya maksa Pak Irfan di Rut Garuda untuk terbangkan Citylink, bantu. Karena waktu itu saya ingat persis, untuk bisnis saja, itu tiketnya kalau saya nggak salah waktu itu sekitar 12 juta, 14 juta Pak. Dapil saya itu. Ekonominya bisa sampai 6 juta. Bayangkan orang mau pulang ke Jawa, mau pulang ke Makassar, mau pulang ke Surabaya, ke Jakarta dan sebagainya, minta ampun. Jadi Citylink harus menjadi koreksi harga Pak. Jangan cuma beda 20.000, 100.000 Pak dengan swasta Pak. Untuk daerah-daerah seperti itu. Kalau dari Jakarta, ya otomatis orang berani pulang kampung udah ada duitnya Pak. Kalau dari kampung bisa jadi itu berdimensi sosial dan yang lainnya Pak. Ya, tolong jangan sampai nanti Citylink sama dengan Batik, sama dengan Lion Air, bahkan lebih. Ini saya apresiasi Citylink ke
ke Kalimantan Utara tetap terbang terus. Saya tahu trafiknya belum terlalu menjanjikan secara ekonomis, tapi pelan-pelan tumbuh, Pak. Jadi saya titip supaya benar-benar menjadi koreksi harga di pasar, Pak. Karena dominasi batik dan Lion Air kan sudah sangat luar biasa gitu. Sulit menandingi apalagi dengan skala atau jumlah pesawat yang Bapak punya. Nah, kemudian terakhir saya minta nanti benar-benar kita saya nggak tahu apakah sebelum menjelang mudik kita masih ada rapat atau enggak, tapi mungkin setidaknya nanti pada saat evaluasi setelah mudik kita benar-benar bisa mendapat mengkapitalisasi apa yang kita dapat selama penyelenggaraan mudik kali ini. Tahun lalu sudah bagus. Saya kira kita apresiasi Kementerian Perhubungan, Bapak dan Ibu semua yang ada di sini karena hampir bisa dikatakan sangat minim kejadian luar biasa atau hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi itu harus menjadi practices. Jangan sampai hal yang bagus itu anomali gitu loh. Ngerti nggak? Kita bangga karena kemarin sedikit gitu. Enggak. Justru kalau terjadi sesuatu harusnya anomali. Jangan kalau bagus jadi anomali. Bagus tuh harus. Gitu loh ya. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih juga semua. Baik. Terima kasih. Ibu Lulu. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para dirut yang berbahagia dan Bapak Ibu anggota juga yang berbahagia. Ada beberapa hal yang saya juga ingin ikut memastikan. Yang pertama bahwa selama mudik ini ya, konteksnya mudik lebaran karena belajar dari pengalaman tahun-tahun yang dulu gitu, ada situasi yang memang kadang nyaman, itu pasti yang kita harapkan bersama. Tetapi sebaliknya jangan sampai juga peristiwa mudik ini menjadi peristiwa yang horor gitu. Karena misalnya berjubelnya crowded yang nggak terantisipasi, kemudian juga kenyamanan pasti juga nggak ada, kemudian juga keamanan yang diragukan dan lain-lain. Oleh karena itu saya tentu juga mendukung yang disampaikan oleh teman-teman kami yang lain, memastikan semua moda transportasi kita, baik itu udara, laut, dan darat, baik itu Garuda, Citylink, dan semua termasuk kereta api, juga Damri, semuanya prinsipnya mestilah harus layak, kemudian juga aman, nyaman, selamat, dan seterusnya. Nah, saya ingin tahu apakah sudah ada semacam bukan audit ya, tapi istilahnya itu declare lah situasi kondisi pesawat-pesawat kita seperti apa sih, cek terakhirnya itu apakah benar-benar layak terbang, kemudian apakah kondisinya mengkhawatirkan atau apa. Nah, sebenarnya kan pelanggan atau konsumen itu punya hak untuk tahu pesawat yang dipakai itu misalnya tahun berapa dan kondisi terakhirnya seperti apa. Jangan sampai misalnya kita tiba-tiba, ini peristiwa yang kemarin aja ya Bapak ya, belum lebaran ini padahal saya mengalami delay itu ada hampir 5 jam dan selalu memang alasannya adalah teknis dan itu kepala kita udah macam-macam. Teknis itu bayangan kita, teknis itu apa gitu, teknis itu karena pilotnya misalnya apakah perutnya mules, apakah karena ini memang pesawatnya mestinya rusak dan seterusnya. Nah ini harus dipastikan betul semua dalam kondisi yang sangat-sangat siap. Karena ini menyangkut keamanan dan nyawa semua orang, termasuk tentu juga kru. Karena kita juga ikut peduli ya, jadi bukan hanya penumpang tapi pasti juga kru. Kalaupun Damri juga sama. Jadi soal kelayakan, kenyamanan, keselamatan itu menjadi sangat penting. Nah yang kaitannya dengan yang laut ini terutama, beberapa waktu yang lalu terus terang aja saya sempat miris ya Ibu ya, yang Pelni. Karena ada peristiwa kalau tidak salah itu di Bakahuni atau apa itu loh. Yang kemudian ada mobil yang kecemplung, apa istilahnya doknya ya, oh iya, nah itu kan pokoknya nggak mepet lah itu, pokoknya intinya begitulah, secara teknis susah, tetapi itu kan mengerikan sekali karena ada mobil mau masuk ke pesawat, tapi kemudian pesawat mau masuk ke kapal, lalu kapalnya tiba-tiba jalan, sementara kendaraannya ini masih geol-geol ya, akhirnya kan kecemplung di laut dan itu pasti sangat mengerikan karena ternyata peristiwanya tidak sekali. Nah ini mohon dicek betul Ibu, mungkin betul ya harus ada simulasi
kalau misalkan dalam kondisi kepadatan yang sedemikian rupa, itu semuanya dipastikan bisa tertangani dengan sangat baik. Jadi mitigasi atau pencegahan entah itu bencana, baik itu kaitannya dengan monsun misalnya di bulan April ini kan ternyata curah hujan juga masih tinggi ya, karena climate change juga memang sudah terjadi, jadi ini perlu terantisipasi. Kemudian saya juga concern dengan pelampung, karena saya beberapa kali coba naik kapal ya Bu ya. Selalu kalau nanya pelampung, saya ini kalau naik kapal, yang tanyain itu pasti pelampung, dan selalu dijawab pelampung itu terbatas. Nah ini mengerikan, kalau pesawat itu kan setiap satu penumpang dapat satu. Tetapi kalau penumpang kapal, apakah juga tersedia pelampung sejumlah kapasitas kapal tersebut? Jadi kalau misalnya kapasitas atau muatannya itu 500 penumpang misalnya, apakah juga tersedia pelampung keselamatan itu juga 500 orang? Karena saya itu pernah cek ke ruang di mana ada pelampung itu, ternyata ya nggak ada, hanya beberapa biji aja kok, jangankan ratusan gitu ya. Dan ini menurut saya bagian dari pelayanan, memastikan keselamatan first gitu ya, dan juga ada hak konsumen yang juga memang harus dilindungi. Kemudian yang lain menurut saya juga penting soal inklusivitas ya Bu ya. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kalau di situ ada anak-anak, kemudian lansia, atau ada ibu hamil, itu juga sangat penting. Nah bagaimana skenarionya ini penting. Ketika misalkan terjadi kepadatan, apakah kru misalnya atau awaknya itu udah disiapkan betul apa dan siapa yang harus didahulukan. Tetapi ketika mendahulukan penumpang-penumpang yang dalam kondisi punya kebutuhan khusus, kan tidak mungkin menceraikan satu keluarga. Nah ini mungkin juga perlu ya, misalnya kalau ada ibu hamil, kemudian kalau dengan anak otomatis anak dengan ibunya ikut. Tetapi bagaimana misalnya dengan suaminya, apakah suaminya yang menunggu antrian, atau posisinya kan dia juga harus melindungi anak kecilnya dan juga istrinya. Nah kayak hal seperti itu menurut saya sih kesannya kayak tenis ya, tetapi menurut saya itu penting, karena saya lagi-lagi pernah menyaksikan betul bagaimana jerit tangisnya dan situasi yang sangat chaotic gitu ketika udah padat dan kemudian ada yang terlepas satu keluarga, dan ini juga horrible gitu, dan ini kita tidak harapkan. Termasuk itu sebenarnya bus ya, jadi mulai dari kapal, kemudian juga bus, ini kondisinya sama. Kalau pesawat memang relatif karena keukur ya, tetapi tadi Pak, kalau soal pesawat itu kelaikan terbang itu sangat penting, termasuk apakah ada kecukupan pesawat kita untuk antisipasi lonjakan penumpang, karena memang selama 2 tahun COVID waktu itu tentu akan sangat berbeda dengan sekarang. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah kesempatan mudik pertama, ketika misalkan tahun 2022 kemarin bahkan tidak sempat karena memang ekonomi juga baru merayap betul ya, tetapi dalam kondisi yang memang relatif lebih baik. Nah orang menggunakan kesempatan itu sekarang. Mungkin aja estimasi yang tadi disampaikan bisa lebih banyak dari yang ada itu. Jadi jangan sampai tiba-tiba kita gagap karena telat untuk mengantisipasi. Saya kira itu ya Ibu ya. Kalau yang lain-lain sih kita senang soal yang mudik gratis itu. Tapi bagus juga kalau kemudian pelibatan dengan pihak swasta, jangan sampai mereka tidak mendapatkan manfaat dari adanya jumlah penumpang yang sangat banyak, walaupun kita juga tahu persis yang swasta aja itu juga nggak cukup sebenarnya untuk bisa memenuhi lonjakan penumpang. Nah ini perlu diantisipasi, busnya sudah berapa yang tersedia, yang ready, dan kira-kira apakah dalam waktu tadi 4 hari atau 5 hari sebelum Lebaran semua udah dalam kondisi yang benar-benar terbaik. Nah menurut saya usul pimpinan mungkin nanti juga perlu kali ya cek lapangan gitu, kesiapan untuk moda transportasi, apakah ke misalnya terminal, apakah kemudian ke bandara atau ke mana gitu, untuk memastikan bahwa alat angkut ini benar-benar sesuai dengan kehendak kita bersama. Saya kira itu, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan rakyat kita bahagia selama menjalankan ibadah dan juga merayakan Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, baik Pak Nusron.
tawa-tawa saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita wajib support semua moda angkutan ini dalam rangka menyambut Idul Fitri. Karena yang lain malam takbiran bisa takbiran, kru kereta api tidak takbiran Pak. Pagi-pagi yang lain bisa sholat Idul Fitri, kru kereta api, pegawai ASDP, pegawai Pelni, Garuda, Citylink juga tidak bisa sholat Idul Fitri. Yang lain bisa sungkem sama bapak ibunya, cium-ciuman sama anak istrinya, kru kereta api, Garuda, Citylink, termasuk Pelni, ASDP tidak bisa itu Pak. Mau cium-ciuman sama penumpang juga rasanya tidak diperbolehkan masalahnya. Kecuali kalau pas penumpangnya saya lain cerita. Begini Pak Didi, di antara semua moda transportasi ini yang benar-benar wajah negara itu tertampar kalau terjadi sesuatu itu kereta api. Karena tidak ada penumpang kereta api yang tidak naik di kereta api BUMN. Karena hanya ada kereta api ya BUMN itu. Kecuali naik kereta api, kereta-keretaan yang ada di kampung di desa itu lain cerita itu. Kalau naik moda transportasi udara, Citylink sama Garuda digabung pun hari ini tetap kalah dengan swasta. ASDP pun masih banyak alternatif penyeberangan lain selain BUMN. Pelni juga sama kecuali pulau-pulau tertentu. Kalau Damri malah lebih banyak yang nggak naik Damri kalau mudik daripada Damri. Mungkin Sarmuji pun zaman jadi mahasiswa kalau mudik ke Tulungagung pun nggak pernah naik yang namanya Damri juga. Dari Jember misal begitu. Nah, hitungan saya Pak, angkanya ini, nggak tahu Bapak ini menyebut angka 198%, proksinya dari realisasi tahun 2019 pakai angka apa. Tapi saya rasa-rasanya Pak Didi, feeling saya, karena orang lama ngempet itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngempet. Menahan diri. Untuk mudik, itu tahun ini hitungan saya itu 120% untuk kereta api dari tahun 2019. Saya khawatir Pak nanti kalau terjadi kekurangan penumpang dan numpuk di kereta api di sini, kalau nggak diantisipasi akan menimbulkan kredit. Karena lama Pak. Sekarang trennya kelas menengah itu Pak. Naik kalau mau mudik, kecuali bawa mobil baru sendiri, dan kemudian mampir ke saudaranya mampir-mampir. Kalau one destination, pasti kereta Pak, kalau mudik. Pertama nyaman, kedua bisa istirahat, ketiga nggak buru-buru, stasiunnya semua di tengah kota. Alternatif udara itu udah yang paling terakhir sekarang, dibandingkan dengan dulu. Dulu orang itu mudik naik apa? Pesawat, di kampung misalnya gagah, orang sukses kalau naik pesawat itu. Kesannya dulu begitu, tapi sekarang sudah bergeser. Kesan seperti itu. Sekarang kelas menengah larinya ke kereta. Nah, saya mohon Pak, kalau bisa proksinya, rel keretanya ditambah. Hitungan saya 120%. Feeling saya Pak. Karena saya ingin tahu Pak, angkanya 98 dari tahun 2019 itu dari mana? Karena menurut saya Pak ya, Nataru saja itu sudah 6.467. Padahal orang mudik Nataru itu lebih sedikit biasanya. Tidak ada kesannya hiburan kalau Nataru mudik itu. Tapi kalau mudik Lebaran ada unsur spiritual. Mungkin bapak-bapak merasakan itu semua. Sehingga yakin aku lebih nambah. Mungkin akan mencapai 7,5 juta. Nah karena itu supaya ini diantisipasi, kecuali kalau memang gerbongnya sudah tidak ada, lain cerita. Kalau yang lain so far sudah oke Pak. Tinggal kita nantikan janjinya Pak Didi, Pak Dirut pada tahun lalu.
gerbong dan kursi luxury mau ditambah. Supaya Pak Sarmuji kalau mudik ke Surabaya dan keluarga lebih bisa menikmati. Kalau Pak Haikal ke dapilnya itu lebih suka naik luxury, Pak. Saya yang luxury nggak turun di sewa gerbong, Pak, kita. Nggak turun di Tegal sayang. Nah, saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Moga-moga sukses, Pak. Ya kan, sukses. Ya kan, tidak terjadi apa-apa. Ya kan, apalagi ini saya yakin akan memuncak. Ini tahun politik dan tahun pertama kali mudik bebas dengan seriang-riangnya. Karena tahun politik pasti banyak pesta, Pak. Di kampungnya waktu mudik itu, Pak. Pak Sarmuji udah nyiapin banyak paket, Pak, masalahnya, Pak. Termasuk Pak Haikal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Anda? Kok tambah ceria Bu Anda Indonesia ini? Jadi tadi yang kita putuskan mau selesai 4.30 ini saya lihat udah 5.15. Jadi kita persingkat aja, ini tinggal Pak Hilmi. Silakan Pak Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6, beserta anggota Komisi 6. Yang saya hormati Direktur Dirut KAI, Pelni, Damri, Garuda, dan Citylink, Pelni, SDP. Jadi saya sudah mendengar dari masukan-masukan dari teman-teman tadi tentang kesiapan angkutan lebaran ini. Saya rasa cukup, tapi perlu diantisipasi kekurangan yang akan membludaknya penumpang ini, Pak. Dan saya terima kasih manajemen Garuda yang memegang perusahaan yang begitu sulit. Sekarang alhamdulillah udah ada perbaikan-perbaikan, keuntungan juga udah timbul. Juga untuk Damri ini, Bu, kebersihan mobil itu tiap hari harus diperhatikan, yang dari Bandara Juanda ke tujuan-tujuan yang ada di Jawa Timur itu, karena kenyamanan itu ada di kebersihan itu. Terus untuk Pelni harus diantisipasi dengan adanya cuaca yang tidak bisa diprediksi untuk keselamatan penumpang dan penunjang keselamatan penumpang yang seperti diutarakan oleh Bu Lulu tadi, mudah-mudahan tidak kurang pelampungnya, lebih baik lebih daripada kurang, karena kalau lebih itu kalau ada apa-apa penumpang itu banyak yang terselamatkan. Dan untuk ASDP ini kan tiap tahun itu permasalahan ini kan banyak, ada yang di Merak dan di Bali, Pak. Yang di Limano sama yang itu penyeberangan ini. Ya ini harus diantisipasi benar. Langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan dipelajari kekurangan tahun lalu ini, kenapa kok tiap tahun menyebabkan antrian yang panjang itu. Untuk kereta api juga saya salut dengan Pak Didi, tetapi saya juga merasa kecewa ini, Pak, kemarin itu dengan adanya YouTuber yang menjelekkan nama DPR ini. Karena apa? Di situ menyebut institusi DPR-nya, Pak. Sebetulnya saya nggak pernah ya ngomong kayak begini tuh. Bapak sudah bekerja dengan baik. Kemarin Bapak memaparkan kenapa kok beli kereta api bekas dari Jepang. Kita juga pasti, kalau saya berpikiran bisnis pasti menerima, Pak. Karena kalau dihitung dengan nilai bisnis, kalau Bapak beli baru itu kan juga tidak akan bisa menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang juga dan jangka waktu yang pendek. Tetapi dapat menerangkan dengan adanya Bapak beli
kereta api dari Jepang dengan satu set 16 miliar, tapi udah bisa dipakai untuk mengangkut penumpang yang ada di Jabodetabek ini, insya Allah tidak kredit kan gitu. Tetapi setelah ada RDP dari sini Pak, saya kok lihat YouTubernya itu mengatasnamakan karyawan kereta api monorail Pak itu, atau bukan KAI-nya kan? Yang namanya Ana Purba itu. Kan kemarin di YouTubernya itu kan sama Ana Purba. Apakah itu ada hubungannya dengan kereta api atau tidak gitu loh Pak. Saya sangat kecewa Pak. Saya tidak pernah kalau kinerjanya Bapak bagus kan saya nggak pernah mau minta waktu bicarain. Kita ini kan sebagai anggota DPR paling-paling kan kalau antara pembicaraan teman-teman dengan pembicaraan kita ini kan sama. Tetapi saya kecewa karena menyebut-nyebut nama DPR, Pak. Itu kecewanya saya. Dan itu mengatasnamakan Ana Purba gitu loh, di situ itu. Dan ada yang disebut nama Bu Evita, Pak Andre. Tapi kan mengatasnamakan anggota DPR juga. Jadi harapan saya ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, tolong kalau itu memang orang dari institusi KAI, Bapak harus ngasih sanksi lah pada orang kayak begitu. Kita ini Pak selalu apapun BUMN yang kita minta, kita paparkan di sini, BMN misalnya. Kita kan selalu membahas kalau itu memang benar, ya kita setujui. Dan kita kan tidak pernah minta balasan apa-apa dari pembahasan itu. Tapi kalau kita ini di YouTube, salah satu karyawan institusi kereta api kayak begitu, ya kita sebagai anggota DPR juga malu Pak. Dipikir kita ini seperti itu gitu loh. Itu dari saya, Pak Ketua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai dari anggota, dari meja pimpinan Pak Sarmuji. Silakan. Terima kasih Pak Haikal. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih pada jajaran direksi BUMN Transportasi yang sudah mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah besok. Ini pasti bukan persoalan mudah meskipun ini seperti rutinitas tahunan. Tetapi akan selalu ada problem-problem baru yang muncul pada saat Idul Fitri. Apalagi ini Idul Fitri yang dibebaskan dari pandemi untuk pertama kali, tentu antisipasinya harus lebih siap lagi. Yang kedua, kami meminta supaya interkonektivitas antar moda transportasi ditingkatkan, Pak. Biar pemudik itu tidak bingung menghadapi jeda antara satu moda transportasi dengan transportasi yang lain. Misalkan antara ASDP dengan kereta api atau kereta api dengan ASDP. Kalau orang mau ke Bali di Banyuwangi, misalkan berhenti di Banyuwangi, nanti bagaimana dari stasiun Banyuwangi ke pelabuhan Ketapang ya? Ketapang ya, betul ya? Pelabuhan Ketapang, bagaimana moda transportasinya misalkan yang harus kita pikirkan. Karena stasiun Banyuwangi itu setahu saya jalannya itu sempit, ini contoh saja, jalannya sempit, moda transportasinya juga relatif terbatas sehingga perlu dipikirkan hal-hal yang seperti itu supaya masyarakat yang mau melakukan perjalanan tidak bingung ketika mau beralih ke moda transportasi yang lain. Demikian juga dengan Pelni, demikian juga dengan kereta api, dengan angkutan udara,
barangkali perlu dipikirkan sinergisitas yang bagus. Yang ketiga tentu kami tidak lelah untuk mengimbau supaya koordinasi dengan instansi terkait ditingkatkan. Misalkan Damri barangkali perlu bersinergi dengan Patra Niaga untuk melihat titik-titik pom bensinnya dan sebagainya. Atau dengan instansi-instansi yang lain yang juga perlu dipikirkan koordinasinya supaya kelancaran masyarakat untuk mudik besok itu menjadi lebih lancar dan pulang dengan rasa bahagia. Saya yakin kalau pemudik itu bahagia, sukses mudik, yang paling bahagia itu ya para direksi moda transportasi ini. Pasti senang sekali karena bebannya menjadi hilang, kerja kerasnya selama sebulan lebih menjadi terbayar atas kebahagiaan orang-orang yang melakukan mudik. Barangkali itu saja Pak Haikal, karena persiapannya kayaknya sudah oke. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, persiapannya juga udah oke. Insya Allah juga persiapan buat buka puasa sebentar lagi ini. Karena nampaknya sebagian akan nyangkut di sini, di belakang sudah disiapin juga. Mungkin dari saya sedikit aja. Kalau saya lihat Bapak Ibu ini kan kita sudah beberapa waktu atau berapa lama lah kita saling berhubungan. Dan saya lihat profesionalitasnya cukup tinggi. Memang yang agak menonjol kalau menurut saya ini bahwa ada kekurangan di jumlah pesawat. Nah, saya bukan mau nanya detail-detail, saya yakin kayak KAI ini dan ASDP itu servisnya juga udah bagus, stasiun-stasiun atau pelabuhannya udah pada bagus, dan saya yakin BUMN transportasi lain juga cukup baik. Yang saya khawatir ini kan paling jumlah penumpang, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nusron Wahid adalah ini pertama kali mau bebas untuk dari COVID lah, kira-kira Lebaran yang benar-benar orang bisa merayakan tanpa masker sekalipun. Kecuali di Garuda ya, ini saya lihat Garuda masih pakai masker. Nah, apa namanya? Tapi kan intinya sebetulnya udah praktis bebas lah. Nah, itu Menhub itu. Nah, apa namanya? Dalam antisipasi peningkatan tadi kan ada data Nataru terhadap kereta api aja itu ataupun yang lain udah cukup tinggi. Yang membuat estimasi angka ini sebetulnya dari mana, dan kira-kira estimasi ini sudah mengasumsikan nggak angka yang mungkin nggak tertampung di pesawat terbang mungkin harus ditampung di busnya Damri ataupun di keretanya Pak Didi, kapal-kapal penyeberangannya Bu Ira dan seterusnya gitu kan. Kalau seperti yang dikhawatirkan Pak Nusron, saya rasa mungkin nggak terjadi karena tiket kan sekarang udah pembelian online. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada penumpukan orang yang tidak diduga akan hadir, kan Bapak Ibu pasti tahu duluan kan. Cuman apakah memang cukup memadai, karena tidak memadainya akan berdampak kepada harga tiket terutama untuk pesawat gitu kan. Paling itu aja. Selebihnya mudah-mudahan estimasi yang Bapak Ibu bikin ini kan menjadi taruhan profesionalitas, kepiawaian Bapak Ibu sekalian dalam memimpin perusahaan. Dan kita kan sekarang bangga ini, di depan kita ini ada sama ini, 3 lelaki dan 3 perempuan. Makanya Pak Didi betah dari tadi saya lihat nggak pindah-pindah gitu kan, luar biasa ini. Malah kalau perlu nanti terus sampai maghrib dan tapi intinya kita tentu senang dan bangga terhadap BUMN transportasi kita. Kita berharap ini kita titip, kita sebagai rakyat, wakil rakyat kita titip para konstituen kita yang ingin pada mudik berbahagia di Lebaran yang insya Allah relatif COVID free tahun ini, dan kita menjelang tahun politik itu memang tentunya banyak yang semangat untuk buat acara dan seterusnya. Nah ini kan mulusnya perjalanan mereka ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita titip dan akan kita evaluasi setelah
Lebaran nanti. Mungkin dari saya sekian aja. Silakan digilir, kita sekarang ladies first lah ya. Kita mulai dari paling kanan aja terus sampai ini singkat-singkat ditanggapin, yang pasti yang lebih jelas kita evaluasi setelah selesai. Silakan Ibu Tri Handayani. Ya, terima kasih pimpinan. Dari keseluruhan pertanyaan banyak yang menanyakan terkait dengan alat keselamatan yang kami siapkan, di mana kapal penumpang mencapai 3 kali lipat dan kapal perintis mencapai kapal penumpang mencapai 400% dan kapal perintis mencapai 300%. Alat-alat keselamatan di situ tidak hanya berupa life jacket, Pak, tetapi itu sudah termasuk dari muatan yang dapat kita muat di dalam lifeboat atau skoci dan life raft, di mana di dalam satu life skoci itu sendiri aja sudah memuat 125 penumpang gitu. Dan di dalam life raft tabung-tabung yang bisa dikembangkan itu di laut, itu satu life raft itu sudah 25 penumpang dan isinya puluhan gitu. Sehingga apabila itu dijumlah dalam total secara keseluruhan menjadi kurang lebihnya 4 kali lipat di kapal penumpang dan 3 kali lipat di kapal perintis. Iya, memang seperti itu. Jaketnya. Enggak seperti itu. Dicampur, iya, nggih. Karena pada saat kondisi darurat tentu menggunakan berbagai kecepatan alat-alat itu untuk menyelamatkan nyawa para penumpang. Dan terkait dengan alat keselamatan baik jumlah maupun kualitas fungsi dari alat-alat tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada saat rem cek oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Ditkapal Kemenhub dan PT Biro Klasifikasi Indonesia, termasuk tadi Pak sprinkle, kemudian kita juga uji coba skoci sehingga slingsing daripada skoci itu insya Allah semuanya berfungsi dengan baik. Dan satu lagi terkait dengan SDM-nya, bahwa setiap kru di atas kapal harus memiliki sertifikat BST atau Basic Safety Training, di mana mereka harus dapat mengoperasikan semua alat keselamatan di saat kondisi darurat di atas kapal. Demikian saya sampaikan penjelasan terkait dengan alat keselamatan. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Ira. Baik, terima kasih. Saya khususnya mungkin menjawab apa yang disampaikan Pak Haris Turino. Ini sebagai teman seperguruan soalnya Pak ya, jadi harus dijawab dulu. Kenapa di tahun 2022 kemarin terjadi penumpukan despite kapasitas yang masih di bawah? Ada beberapa hal Pak. Yang pertama adalah di pelabuhan kan ada beberapa otoritas ya Pak ya, ada Hupla dan Hubdad, ada juga BKI gitu. Nah saat itu biasanya Pak kalau musim padat itu ada jumlah orang yang didispensasi lebih dari kapasitas biasanya, dan itu biasanya sudah disepakati jauh hari sebelum angkutan lebaran dimulai. Nah ini terjadinya lambat Pak, kurang lebih 2,5 hari. Dan itu menyebabkan sesuatu yang tadinya boleh misalnya satu kapal boleh 800 menjadi cuma 380-an. Jadi berkurang sekali dan itu lambat. Kemudian yang kedua ada pola dan ini corrective actionnya tahun ini sudah disepakati dari awal. Kemudian yang kedua pola distribusi yang tidak imbang antara dalam dan luar pelabuhan. Jadi polisi yang mengatur lalu lintas di jalan tol dan arteri, ASDP ada di dalam pelabuhan, tapi ada polisi juga. Saat itu dalam hemat kami semua, baik kepolisian maupun kami, koordinasinya kurang bagus, sehingga tahun ini disepakati sudah ada tandem Pak antara kepolisian dengan pengelola pelabuhan di titik-titik yang sama, komandonya jadi bisa bilang pelabuhan silakan masuk 400 kendaraan misalnya. Itu adalah komando bersama antara orang kepolisian dan ASDP. Tahun lalu itu lacking. Kemudian yang ketiga, ini yang major juga, yaitu adalah pembelian tiket, karena sebetulnya reservasi online itu sudah mulai sejak tahun 2020, tapi karena banyak orang tidak mudik, sosialisasinya jadi belum nyampe, sehingga banyak orang yang datang ke pelabuhan menyangka bisa beli tiket di pelabuhan padahal tidak. Secara operasional itu kan
Kalau kereta api Pak nggak punya tiket mungkin cuma orang-orang aja. Ini kendaraan dan ada banyak sekali dan saat itu menjadi ada rasa ketidakadilan. Orang yang disiplin sudah punya tiket dengan orang yang datang tiba-tiba. Ada juga Pak banyak orang yang sudah tahu tidak ada tiket di pelabuhan tapi nyoba aja siapa tahu bisa. Khas orang Indonesia. Tapi itu sudah kita perbaiki saat itu juga dari Bakauheni Pak langsung difilter di buffer zone. Jadi dipastikan yang ke pelabuhan hanya yang punya tiket. Juga sekarang dari Merak kita mulai di tahun ini sudah ada rest area yang menjadi buffer zone. Begitu Pak Pimpinan, terima kasih. Terus kalau nggak salah tadi ada yang mau diterapkan kalau datang hari itu tanpa tiket atau belinya pas hari H itu biaya lebih mahal, itu udah pernah diuji coba belum? Itu nanti diputuskan dulu, itu adalah dari Pak Menteri Perhubungan dan itu akan diputuskan oleh Pak Menteri Perhubungan final dalam hari-hari ini Pak. Oke. Silakan Pak Didi. Terima kasih Pak Haikal. Jadi menanggapi respon dari Bapak Ibu anggota DPR Komisi 6, saya rasa terima kasih Pak atas apresiasi dan hal-hal yang disampaikan. Tahun 2022 angkutan mudik itu termasuk yang paling sukses setelah pandemi dan ini setelah kita lakukan evaluasi di Kementerian Perhubungan semuanya berjalan dengan baik. Menanggapi beberapa hal Pak Haris ya, antisipasi apabila terjadi keadaan yang tidak diharapkan di jalan-jalan utama, maka hal-hal yang kami lakukan tadi Pak, ini sudah mencakup ya. Jadi ada penambahan ekstra Pak, baik keamanan dan keselamatan. Jadi secara organik itu ada penambahan sekitar 2.467 security serta 442 yang dari TNI Polri Pak. Kita lakukan penambahan. Di perlintasan itu juga kita tambah Pak, sekitar 345 orang. Jadi kalau Pak Haris tahu ya, penambahan kereta dengan 53 perjalanan, artinya satu hari itu lebih daripada 200 Pak. Mungkin pelintasan itu akan setiap kali 5 menit itu akan terlewati oleh kereta. Nah ini juga mencakup keselamatan ya. Jadi ini seperti itu. Kemudian antisipasi gangguan Pak, kami sudah mengantisipasi cuaca-cuaca yang tidak bersahabat Pak. Nah itu kami sudah lakukan skenario ya, sehingga kalaupun ada halangan lintas itu putus misalnya, kita sudah buat skenario Pak, sehingga bagaimana mengatasi keadaan-keadaan yang darurat yang ada di lapangan. Izin sedikit pimpinan, enggak, maksudnya misalkan terjadi kecelakaan kereta api di Cikampek misalkan, kan itu jalur utama. Ya, jadi memang kalau di Cikampek Pak itu di leher Pak. Jadi kalau ke arah Jakarta ya, kalau itu dua trek Pak, ini masih bisa dilewati. Kecuali dua-duanya putus ya, putus benar itu Pak. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi memang beberapa kali terjadi Pak, misalnya jembatan yang rubuh di Bumiayu Pak. Karena double track, maka yang satu trek masih dilewati, tapi sebagian akhirnya kita putar Pak. Jadi memang SOP kita sudah melakukan seperti itu Pak, dan bagi penumpang yang terdampak itu ada service recovery Pak. Jadi keterlambatan tertentu ada makan berapa kali gitu Pak, itu sudah menjadi SOP kami. Kemudian mengenai peningkatan penumpang yang slide kelima Pak, tadi memang untuk kereta api jarak jauh Pak, dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya kita sekitar 14% Pak. Memang total tadi 6,9 itu semua kereta api yang kita jalankan Pak. Kalau kereta api jarak jauh, orang tuh langsung beli tiket dulu. Namun kalau kereta api lokal, mereka dengan aplikasi ini bisa beli sampai hari keberangkatan Pak. Dan kalaupun tadi ada beberapa pertanyaan potensi penumpang meledak Pak, sebetulnya sudah terdeteksi dengan mobile app kita Pak. Jadi dengan mobile app ini kalau orang tidak mendapatkan tiket ya dia nggak akan datang ke stasiun Pak. Kemudian kontraflow ini sudah cepat Pak. Jadi kami melakukan Ramadan Festif itu dari sekitar 10.000 tiket yang kita berikan diskon Pak untuk yang kontraflow. Ini sudah lakukan lebih daripada 12.000 langsung berjalan Pak. Nah ini mungkin kita akan lakukan lagi sehingga sekarang ini kalau ada kecenderungan mudik, nah ini sekarang harus baliknya kontraflow-nya ini kita jual dengan diskon Pak. Nanti kami akan dengan artificial intelligence Pak, kita akan gunakan angka-angka itu untuk melakukan.
Jadi apa yang disampaikan, nah untuk yang tadi pertanyaan beberapa anggota mengenai fasilitas kereta api, Pak, kami itu mengutamakan 3 kaum, Pak, yaitu kaum lansia, kemudian wanita hamil, dan disabilitas. Itu tidak ada antri. Jadi kalaupun di boarding system itu ada antrian, mereka yang 3 kaum ini tidak ada antrian. Jadi kursi roda kami siapkan, kemudian lift di stasiun, eskalator di stasiun kami siapkan, sehingga tadi yang disampaikan mengenai eskalator yang mati itu kami sudah atasi untuk angkutan lebaran ini, sehingga itu merupakan standar pelayanan minimum yang kami lakukan. Kemudian cara on time performance kami itu 99,6%. Jadi antara keberangkatan dan kedatangan ini sudah memadai, dan kemudian konektivitas antar moda yang Pak Sarmuji sampaikan, kami sedang menggagas, Pak, misalnya di Ketapang dengan ASDP ini juga kita sedang membuat rencana untuk bersama perhubungan membangun Skybridge, Pak, dari stasiun menuju ke pelabuhan di ASDP. Dan dengan Damri kami sudah terintegrasi, Pak, sehingga aplikasi KAI Akses dengan aplikasinya Damri sudah terintegrasi. Saya rasa itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih atas semua masukannya. Memang keselamatan ini menjadi concern kami yang paling besar di dalam beroperasi, khususnya pada hari. Tetapi itu pun sudah kami lakukan pada operasi-operasi pada hari biasa. Lalu kenyamanan juga saat ini kami sudah perbaiki, di mana pool Damri sudah berfungsi seperti station. Jadi di mana arus di dalam arus atau lalu lintas di dalam pool maupun atau kita suka sebutnya station tersebut itu sudah kami atur sedemikian rupa sehingga tidak bercampur lagi dengan yang bukan pelanggan, dan ada flow khusus yang kita sebut dengan flow pelayanan atau service flow. Lalu kemudian kami juga menambahkan secara jadi memang sudah ada walaupun bukan AHRI, itu adalah tempat menyusui bayi, jadi kayak untuk menyusui bayi, lalu klinik laktasi, ya, jadi klinik kesehatan dan lain-lain itu sudah kami tambahkan pada stasiun-stasiun kami yang dulu di kita biasa kenal dengan pool. Lalu pada AHRI biasanya bukan cuma AHRI, pada weekend kami menambahkan live music pada pool kami, jadi ada yang nyanyi-nyanyi supaya orang nggak bosan nunggunya. Lalu untuk pertanyaan Pak Turino mengenai bagaimana apabila memang kami tidak bisa dapat jalan keluar terhadap alternatif alternatif tol. Kami melakukannya dengan cara fleet management atau manajemen armada, Pak. Jadi sebelum tanggal 15-17 biasanya armada yang dari timur itu kita pull semua ke Jakarta. Apabila masih kurang juga, Pak, karena tadi apabila masih kurang itu biasanya kita tetap membuka peluang kerjasama dengan swasta. Jadi biasanya swasta itu menyewakan busnya kepada kami. Jadi dan itu sudah berlangsung 3 tahun terakhir. Itu memang kami tetap membuka kerjasama kepada swasta karena pada PP 38 kami harus menjadi trigger ekonomi. Jadi yang menimbulkan efek domino kepada yang lain. Mengenai mudik gratis, Pak, mudik gratis ini sudah ada sejak saya masuk. Kelihatannya ini adalah season di mana atau musim di mana BUMN ini melakukan sedekah atau infak dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa pulang ke daerahnya, khususnya para buruh dan lain-lain secara gratis. Jadi memang kami hanya menyediakan transportasinya, tetapi BUMN lainnya seperti Himbara, Pelabuhan, Garuda dan lain-lain itu membayar kepada kami. Jadi ya, bukan gratis, kaminya nggak gratis, Pak. Cuman pelanggannya gratis, Pak. Ya, jadi masyarakat yang gratis. Nah, soal
masyarakatnya yang milih bukan kami, tapi BUMN-BUMN-nya. Jadi kami hanya transport, memobilisasi mereka dari titik-titik, biasanya dari GBK Senayan atau dari Kementerian BUMN. Jadi cukup banyak juga jumlahnya. Nah, karena sekali mudik gratis itu, sementara kami kan yang secara reguler tetap harus berlangsung, Pak. Jadi memang 3 tahun terakhir ini memang kami juga menyertakan PO-PO swasta, dan seleksinya biasanya sudah kami lakukan dari 2 bulan sebelumnya, di mana di situ pada seleksi tidak hanya menyeleksi rekanan tapi juga termasuk rem cek, lalu standar pelayanannya mereka dan lainnya itu harus sesuai, juga jumlah kursi nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit seperti itu. Jadi memang keterlibatan swasta sudah berlangsung terus, Pak, di Damri. Lalu kemudian apabila memang terjadi kemacetan, kami sudah menaruh pengemudi-pengemudi pengganti itu pada titik-titik kontrol dan titik-titik cabang, karena kebetulan cabang kami jumlahnya ada 46 saat ini, dan sebagian besar dan banyak juga yang di Jawa. Jadi pada titik-titik itu di cabang kami menaruh reserve pengemudi, tetapi di titik-titik kontrol, di mana titik kontrol itu jadi pakai buat titik perawatan dan lain-lain. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu bisa kami lakukan pergantian pengemudi. Tetapi tetap pada perjalanan yang kami perkirakan, karena kan sekarang udah ada GPS, udah ada Google Map, udah segala macam, Pak. Jadi kami bisa lihat daerah macet. Kalau memang itu perkiraan macet, kami mengikuti karena kami sudah disertifikasi ISO 45001 dan OSHA 18001 untuk keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga apabila memang ada potensi akan macet, sehingga kami menaruh juga supir pengganti atau pengemudi pengganti di atas bus. Jadi emang ada selalu ada satu seat yang kami kosongkan untuk emergency apabila entah pengemudinya sakit atau hal-hal yang tidak kita harapkan. Lalu yang terakhir mengenai intermoda, saat ini kami juga sudah melakukan intermoda dengan termasuk dengan airport, lalu pelabuhan. Di pelabuhan-pelabuhan kami sekarang sudah bisa masuk sampai ke akses kolam pelabuhan, Pak. Jadi contoh seperti dari Pelni turun itu kami sudah mengangkat dari Pelni dan dari kapal-kapal lainnya seperti di Surabaya, Semarang, Perak, lalu kemudian Tanjung Mas dan Makassar. Jadi beberapa pelabuhan memang kami sudah terintegrasi dan kami diberikan akses sebagai sinergi BUMN untuk bisa masuk ke dalam, Pak. Jadi itu saja, tapi beberapa saran-saran perbaikan akan kami perhatikan dan kami masukkan ke dalam langkah-langkah perbaikan kami ke depannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ade, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan dari DPR Komisi 6 khususnya kepada aktivitas kita. Jadi saya coba menjawab beberapa hal. Yang pertama mengenai jumlah pesawat. Memang secara jumlah kita masih kurang, mainly isunya karena spare parts, karena spare part itu pada saat ini setelah pandemik mungkin berangsur dan banyak narrow bodies di seluruh dunia dilakukan prolong maintenance. Jadi perlu waktu delivery yang lebih lama untuk spare parts-nya, jadi di narrow body. Tapi kita coba menyikapi dengan tadi kalau booking factor di rute-rute tertentu itu sudah lebih dari 70% dan kita coba reroute beberapa assignment daripada rute-rute yang mungkin kosong. Untuk harga tiket pesawat sebenarnya kita mengacu tetap kepada peraturan Kemenhub di mana ada tarif batas atas dan tarif batas bawah yang kita tidak akan langgar. Jadi batasan tarifnya akan selalu ditentukan oleh Kemenhub. Mungkin yang terakhir mengenai tadi Pak
Haris sempat mention masalah lebaran di Jakarta. Kita sudah 3 minggu ini jualan itu, jadi untuk leg kosongnya, ada yang di periode pertama untuk ke Jakarta, kita sebut program lebaran di Jakarta, itu kita udah terjual sekitar 4.000 tiket Pak. Jadi dengan special class, harganya jauh lebih murah, jadi mengajak orang ngisi pesawat kita yang kosong waktu balik ke Jakarta ataupun pada waktu orang kembali ke Jakarta, keluar dari Jakarta. Jadi program itu cukup sukses sampai saat ini. Iya, mudik ke Jakarta. Dan target kita memang untuk ini ada, kita siapkan 20.000 seat untuk ini. Terima kasih. Mudik ke Jakarta. Izin pimpinan sedikit dari Garuda. Tadi ada pertanyaan saya itu penambahan seat Pak untuk Aceh Pak. Belum dijawab, silakan Pak. Baik Pak, kita review terus sebenarnya Pak, kembali lagi sama. Jadi kalau ada kebutuhan dan kita lihat ada peningkatan jumlah kebutuhan, tim kita yang di Aceh pasti akan kasih inputkan kita dan kita siap untuk tambahkan sebenarnya. Sebenarnya sebelumnya Aceh sempat juga terbang dengan 330 Pak, tapi saat ini memang agak turun. Kita akan sesuaikan lagi kalau memang itu dibutuhkan, kita siap Pak. Terima kasih. Izin Bapak Pimpinan, kami menambahkan sedikit terkait dengan arahan dari Ibu Lulu bahwa kelayakan armada ini memang merupakan suatu keharusan bagi kami Pak, dan Departemen Perhubungan dalam hal ini DKPPU itu Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara senantiasa memantau kami. Jadi setiap ada armada-armada yang harus diperbaiki itu dimonitor Bu. Jadi begitu DKPPU menyatakan pesawat ini layak, kami silahkan dengan RTS, return to serve. Jadi baru kami bisa operasikan itu pesawat. Jadi ini adalah merupakan suatu sinergi dan pengawasan yang ketat dari DKPPU Bu. Jadi kami senantiasa mengoperasikan pesawat yang memang sudah layak terbang. Begitu Bu Lulu, terima kasih. Nah, dan terkait dengan antisipasi lonjakan permintaan, saya tambahkan sedikit Pak Aris bahwa di samping kita bisa mengubah rute terhadap permintaan-permintaan yang belum sepenuhnya terisi, kami juga bisa menambah frekuensi dengan meningkatkan utilisasi dari pesawat kita Pak. Saat ini utilisasi pesawat Garuda masih di sekitar 8 jam ya Pak Ade ya, dan kami sekitar 9 jam, dan itu masih sangat memungkinkan untuk kita menambah penerbangan-penerbangan ekstra apabila permintaan melonjak tajam. Sampai saat ini baru 35% Pak dari total kapasitas tempat duduk yang kita sediakan baru terisi, jadi masih ada 65% yang belum terisi. Demikian Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam, terima kasih. Wah, jadi pesawat terbang emang nggak jadi pilihan ya sekarang ya. Baik, kalau begitu memang kembali lagi, ini teman-teman tentunya lebih banyak menyampaikan, Bapak Ibu kan udah bikin program, mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan berjalan dengan baik. Ini kita langsung ke draft kesimpulan. Rapat dengar pendapat Komisi 6 DPR RI dengan PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Perum Damri, PT Citylink Indonesia, pembahasan kesiapan BUMN transportasi menghadapi mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, Senin 3 April 2023. 1. Komisi 6 DPR RI mendukung upaya PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT ASDP Indonesia Ferry Persero
PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero, Perum Damri, dan PT Citylink Indonesia dalam memastikan kesiapan BUMN transportasi menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Ini setuju ya? Baik. Nomor 2, Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero, Perum Damri, dan PT Citylink Indonesia untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan armada transportasi untuk arus mudik Idul Fitri 2023 yang memadai secara jumlah dan kualitas termasuk pengaturan alur penumpang serta penerapan protokol kesehatan dalam rangka menjamin pelaksanaan arus mudik yang aman, nyaman, dan lancar. Siap ya Bapak Ibu? Nomor 3, Komisi 6 DPR RI meminta PT Garuda Indonesia, ini harus dibaca terus ini ya, luar biasa, PT Garuda Indonesia Persero Tbk, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT ASDP Indonesia Ferry Persero, PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero, Perum Damri, dan PT Citylink Indonesia untuk melakukan koordinasi dengan instansi kementerian lembaga untuk memastikan kelancaran arus mudik Idul Fitri tahun 2023, termasuk terkait kebijakan tarif angkutan mudik yang terjangkau bagi masyarakat. Ya, ini sebetulnya maksudnya tentu dengan Polri dan TNI dan Kementerian Perhubungan lah terutamanya, dan yang mungkin melekat sektoral. Kita mohon koordinasinya lancar supaya masyarakat lah yang menikmati kerja baiknya Bapak Ibu sekalian. Setuju ya? Nomor 4, Komisi 6 DPR RI meminta BUMN sektor transportasi untuk terus meningkatkan interkonektivitas angkutan darat dan laut sehingga ini harusnya dan udara juga ya, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan arus mudik Idul Fitri 2023. Coba ini tambahin udara dong, kasihan ini ada 2 direksi. Oke. Dan nomor 5, ini standar untuk memberi jawaban 10 hari kerja atas pertanyaan anggota Komisi 6. Saya nggak baca lagi lah nama PT-nya. Kok malah dibatin? Udah mulai error nih, soalnya tinggal berapa menit lagi gitu kan. Baik, atas nama pimpinan Komisi 6, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi 6. Mudik pada Lebaran Puasa Ramadan dan Lebaran tahun 2023 diperkirakan mengalami kenaikan sebesar 14,2% dari tahun 2022 atau 123,8 juta orang, sedangkan tahun 2022 adalah 85,5 juta orang. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-1, yaitu Jumat 21 April 2023, yang diprediksi terjadi pergerakan orang sebesar 14,3%, atau 17,7 juta orang. Peningkatan perjalanan pada arus mudik diprediksi mulai meningkat sejak H-3 atau Rabu 19 April 2023, sedangkan puncak arus balik diperkirakan terjadi pada H+2 atau Selasa 25 April tahun 2023, dan akan diprediksi pergerakan akan cukup tinggi sampai H+3 atau Rabu 26 April 2023. Pada tahun 2023, pemudik yang menggunakan mobil pribadi diproyeksikan sebanyak 27,32 juta. Pemudik diproyeksikan menggunakan mobil pribadi, baik milik ataupun sewa, sebanyak, yang sewa 9,53 juta orang. Pemudik yang menggunakan sepeda motor diperkirakan 25,13 juta orang. Kemudian pemudik menggunakan bus diproyeksi 22,77 juta orang. Lalu 14,47 juta orang akan mudik menggunakan kereta api antar kota. Pemerintahan memperkirakan jumlah pemudik jalur laut mencapai 2.400.000 orang atau naik 16,5% dibanding tahun 2022. Dan Pulau Sumatera menjadi wilayah yang paling banyak dikunjungi, yakni 681.000 orang,
dan Pulau Jawa menduduki posisi kedua dengan 614.000 penumpang. Pemudik menggunakan pesawat udara diproyeksikan 5,2 juta, naik 25% dibandingkan tahun lalu. Sementara jumlah pesawat pada Lebaran tahun ini hanya sekitar 412 pesawat, atau lebih sedikit dibandingkan dengan Lebaran pada saat sebelum pandemi 2019 yang mencapai 650 pesawat. Karena itu dalam rapat dengar pendapat Komisi 6, dengan PT Kereta Api, PT Pelayaran Nasional Indonesia, PT ASDP Ferry, Indonesia Ferry, Perum Damri, PT Citylink Indonesia, dan PT Garuda Indonesia, hari ini akan dibahas kesiapan BUMN transportasi menghadapi mudik puasa pada Hari Raya Idul Fitri 2023, terkait tantangan, kendala, dan solusi yang diharapkan, serta dukungan politik apa yang diperlukan dari Komisi 6 DPR RI. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kita mulai, karena Pak Didi di tengah, ya Pak Didi dulu lah, gitu kan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang kami hormati. Izinkan kami menyampaikan kesiapan angkutan Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah dalam forum rapat dengar pendapat Komisi 6 siang hari ini. Halaman pertama kami menyampaikan bahwa angkutan Lebaran tahun 2023 akan kita laksanakan dalam waktu 19 hari, yaitu mulai tanggal 14 April sampai dengan tanggal 2 Mei 2023. Sesuai dengan apa yang nanti dicanangkan oleh Kementerian Perhubungan. Persiapan-persiapan yang sudah kami lakukan di halaman berikut. Yang pertama, kami sudah melakukan rem cek, artinya kami sudah melakukan inspeksi kelengkapan sarana maupun prasarana untuk menginspeksi kelengkapan standar pelayanan minimum yang kami lakukan bersama dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dari Divri 1 di Sumatera Utara sampai Divri 4 di Sumatera Selatan dan Tanjung Karang, dan dari Daob 1 sampai Daob 9 di Pulau Jawa yang mulai 21 Februari sampai 10 Maret. Kemudian inspeksi bersama kami lakukan dengan kereta inspeksi yang diikuti oleh Kementerian Perhubungan dan KNKT untuk mengecek seluruh kesiapan dari Daob 1 sampai Daob 9 di Jember. Dan kami akan melakukan posko terpadu selama masa angkutan Lebaran. Kemudian penambahan perjalanan, rata-rata kami lakukan penambahan 53 perjalanan setiap hari. Sementara untuk antisipasi gangguan sarana dan prasarana, kami sudah menyiapkan alat material untuk siaga, pemeriksaan jalur, dan penambahan petugas-petugas yang akan menjaga jalan lintas PJL 345 orang, petugas pemeriksa jalur 363 orang, dan petugas daerah pemantauan khusus 180 orang dalam rangka mengantisipasi cuaca yang kemungkinan masih banyak hujan. Kemudian kami juga menyiapkan beberapa posko penyediaan cadangan, baik itu lokomotif maupun kereta pembangkit, serta kren di 3 titik yang sudah ditentukan. Tidak lupa kami meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam perjalanan maupun di stasiun dan di jalur-jalur KA, sehingga kami akan melakukan peningkatan pengamanan, yaitu ada 1.256 Polsuska, 2.467 security, serta 442 anggota TNI Polri pengamanan dari eksternal. Halaman selanjutnya kami menyampaikan mengenai summary perjalanan kereta api selama angkutan Lebaran tahun 2023. Kereta api sendiri melakukan peningkatan perjalanan sebanyak 19%, dari 281 KA per hari menjadi 339 KA per hari. Di antaranya juga terdapat KA Lebaran 53, kemudian 8 KA PSO, dan 2 KA tambahan Pasundan maupun 6 kereta api untuk angkutan motis, motor gratis.
kereta api bandara ini mengalami penurunan karena ada sebagian kereta yang kita alihkan ke KCI. KCI sendiri meningkatkan perjalanan dari 1.171 KA per hari, meningkat 11% menjadi 1.291 KA per hari, sehingga kereta api grup secara total mengalami peningkatan 9% dari 1.536 KA per hari menjadi 1.684 kereta api per hari. Selanjutnya kami sampaikan mengenai total ketersediaan tempat duduk. Jadi selama 19 hari angkutan lebaran, kereta api menyediakan 6.936.532 tempat duduk, yang terdiri dari kelas eksekutif ini 14%, 987.380 seat, bisnis 2%, 137.600, dan mayoritas di kelas ekonomi adalah 5.811.522 atau 84%. Jadi untuk di induk sendiri ada sekitar 4 juta, sementara untuk yang dijalankan oleh anak perusahaan sekitar 2,8 juta. Nah, di dalam angkutan mudik, terutama di kereta api jarak jauh, ini kami menyediakan 3.065.404 tiket kereta api jarak jauh, di mana yang 2.520.000 ini merupakan KA reguler, dan 545.348 merupakan kereta api tambahan. Sementara yang 1 juta ini merupakan kereta api lokal, baik kereta api PSO, komersial maupun perintis. Sementara yang 2.800.000 ini rata-rata adalah untuk angkutan komuter maupun angkutan bandara, dan kami untuk angkutan bandara yang di Yogyakarta, ya, kami meningkatkan perjalanan dari 20 perjalanan setiap hari menjadi 30 perjalanan setiap hari untuk mengantisipasi peningkatan daripada penambahan pesawat yang dalam angkutan lebaran nanti. Di halaman berikutnya kami menyampaikan posisi di tahun 2023 dengan total penyediaan seat 6,9 juta, ini mengalami kenaikan dibandingkan angkutan Natal yang baru saja kita saksikan kemarin, sekitar 6.500.000 atau naik sekitar 7,2%. Sementara kalau kita bandingkan dengan realisasi angkutan lebaran tahun lalu, naiknya sekitar 26,8%. Memang 6,9 juta seat yang kami sediakan ini belum mencapai tingkat penyediaan seat di tahun 2019, yaitu 7.067.000. Namun pemulihan ini saya rasa menunggu waktu, sehingga harapan kami ini bisa kita dioptimalkan oleh masyarakat untuk pemanfaatannya. Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6, sampai dengan hari ini tanggal 23 April jam 7 pagi, dari 3.065.000 sudah terjual sekitar 1.419.277 seat tempat duduk atau sekitar 49%. Kalau dilihat dari tingkat penjualan ini, maka H-3 sampai H-1 ini sudah cukup padat, ya. Kemudian juga H+1 dan H+2 ini juga cukup padat. Dan biasanya ini nanti sambil berjalan akan melakukan penambahan pembelian tiket, sehingga apa yang kita capai tahun lalu yang melebihi dari program yang kita canangkan, harapannya tahun ini pun juga akan tercapai. Tahun lalu 2,9 juta, Bu. Oh, persentasenya di atas 100% tahun lalu. Kemudian untuk mudik gratis, mohon maaf, kami lanjutkan. Target mudik gratis bersama BUMN ini kira-kira jumlahnya mencapai 50.000 jumlah pemudik, yang 20.300 dilakukan bersama-sama dengan Jasara Harja, yang 29.700 ini dengan BUMN-BUMN yang lain. Untuk yang angkutan mudik gratis yang melalui kereta api ada 14.000 penumpang. Sementara kereta api sendiri menyediakan 800 tiket gratis,
Dan ini sudah cukup mendapatkan animo masyarakat untuk melakukan mudik gratis ini. Berikutnya adalah program kereta api motor gratis bersama dengan Kementerian Perhubungan. Ini juga akan dilakukan sejak tanggal 11 April sampai 20 April untuk angkutan mudik. Kemudian untuk 25 April sampai 3 Mei untuk angkutan balik selama 20 hari. Kami menyediakan ada 3 lintas. Yang pertama adalah dari Cilegon, Kampung Bandan, Semarang, Tawang, dan sebaliknya. Kemudian Kampung Bandan, Purwosari, ini untuk jalur selatan. Kemudian Kiara Condong, Purwosari, dan sebaliknya. Ini selama 20 hari. Jadi perbedaan yang dilakukan Motis tahun ini adalah bahwa antara penumpang dan motornya itu dalam satu rangkaian. Sehingga ada penyediaan 3 kereta untuk angkutan penumpangnya dan ada 3 gerbong untuk mengangkut motornya yang secara gratis. Ini tiketnya hanya sekitar 20.000. Nah, peningkatan layanan yang kami lakukan di dalam masa angkutan lebaran ini adalah penambahan customer service mobile. Jadi kalau selama ini customer itu melakukan checking dan boarding melalui mesin, maka kami melakukan penambahan orang 143 orang yang sifatnya mobile di 32 stasiun yang dapat membantu pelaksanaan checking dan boarding, sehingga ini akan mempercepat proses checking dan boarding. Kemudian penambahan tenaga K2, keamanan dan kebersihan di kereta-kereta, kemudian cuci kereta dan OTC, di mana ada penambahan cleaning service sebanyak 315 orang, kemudian di counter itu 74 orang, dan kemudian penambahan petugas cuci kereta ini 196 orang. Luxury services untuk kereta-kereta yang luxury, ini kami sudah menyediakan executive lounge di 8 stasiun besar, yaitu di Gambir, Cirebon, Purwokerto, Jogja, Solo, Semarang, Tawang, Surabaya, Pasar Turi, dan Malang. Kemudian selama masa angkutan lebaran kami menyediakan program takjil, yaitu sekitar 34.400 paket di 21 stasiun. Dan kami di tahun ini juga mengintroduce layanan water station, di mana kami awalnya ini adalah menyediakan water station di 3 stasiun besar, sehingga para penumpang bisa mengisi tumblernya dengan air yang kita sediakan. Kemudian next kita menyediakan pojok baca dan fun merchandise untuk anak-anak. Ini juga untuk mengadaptasi karena di masa-masa angkutan lebaran ini banyak anak-anak yang ikut, sehingga kami menyediakan buku ataupun cenderamata untuk anak-anak usia di bawah 10 tahun sebanyak 13.830 pieces, kemudian penyediaan buku di 5 stasiun, serta beberapa interaktif game yang ada di stasiun. Kemudian pemberian door prize kepada penumpang di beberapa kereta api unggulan maupun kereta api ekonomi, di mana per kereta kami menyediakan sekitar 10 door prize untuk menjadi salah satu daya tarik untuk angkutan lebaran. Bapak Ibu sekalian, kami juga memperkenalkan face recognition boarding system, di mana kami sudah melakukan awal di Bandung dan ini mendapat respon yang positif dari masyarakat, sehingga sekarang kami kembangkan di stasiun Yogyakarta, Surabaya Gubeng, stasiun Malang dan Solo, sehingga ini akan lebih mempercepat proses boarding, di mana di dalam proses boarding penumpang tidak usah mengeluarkan ataupun pengecekan tiket, tetapi dengan tanda pengenal muka itu bisa terdeteksi sudah layak untuk mengikuti boarding. Kemudian kami juga membangun tematik Ramadan Idul Fitri di stasiun-stasiun, di seluruh stasiun-stasiun, sehingga untuk memberikan nuansa angkutan lebaran. Dan juga kami terakhir melakukan livery lokomotif dan kereta, di mana untuk menyambut angkutan lebaran, kami membangun atau membuat desain badan lokomotif maupun kereta dengan tematik Hari Raya Idul Fitri untuk beberapa kereta api unggulan. Yang terakhir kami menyampaikan bahwa syarat dan ketentuan perjalanan kereta api antar kota ini masih mengacu kepada Surat Edaran Kementerian Perhubungan nomor 84
tahun 2022, di mana untuk pelanggan atau penumpang di atas 18 tahun minimal sudah harus vaksin ketiga, sementara untuk usia dari 6 sampai 17 tahun vaksin kedua atau surat keterangan kesehatan. Ini yang menjadi syarat perjalanan melakukan kereta api. Untuk memperlancar proses ini di stasiun-stasiun di Next, kami melakukan layanan vaksinasi booster, sehingga bagi para penumpang yang belum memenuhi syarat bisa melakukan vaksinasi booster di stasiun-stasiun kereta api besar, sehingga bisa memenuhi syarat perjalanan kereta api untuk melakukan angkutan lebaran ini. Demikian Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ke pelayaran nasional. Kenapa ini? Kebetulan ditumpuknya begini, jadi memang rezekinya Ibu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sudah 1 tahun lebih, ya. Sudah lebaran kedua. Ibu Evita lupa mungkin. Ayo Bu, silakan dilanjut aja. Izin melanjutkan Ibu. Yang terhormat pimpinan rapat dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI, yang terhormat rekan-rekan Direktur Utama dan yang mewakili, dan Bapak Ibu yang hadir pada rapat ini, mohon izin menyampaikan pemaparan terkait dengan kesiapan angkutan lebaran tahun 2023 1444 Hijriah PT PLN Persero. Periode operasi yang kami tetapkan untuk angkutan lebaran tahun 2023 ini dari tanggal 7 April 2023 atau H-15 sampai dengan 8 Mei 2023 atau H+15. Puncak arus mudik yang kami prediksikan terjadi di tanggal 17 April, sedangkan puncak arus balik kami prediksikan di tanggal 29 April. Adapun kapal yang kami siapkan untuk melayani masyarakat pada mudik lebaran tahun 2023 ini sebanyak 68 kapal yang terdiri dari kapal penumpang sebanyak 26 kapal yang terdiri dari 32.447 seat dan 42 kapal perintis yang terdiri dari 16.092 seat, sehingga total seat yang tersedia dari 68 kapal untuk satu trip perjalanan sebanyak 48.539. Beberapa langkah strategis yang kami lakukan adalah: pertama, mempersiapkan kesiapan armada, tentunya bahwa bagi kami safety first dan zero accident, sehingga telah dilakukan docking atas 68 kapal kami, termasuk docking reguler yang seharusnya terjadi di periode April dan Mei, kami majukan menjadi Februari dan Maret. Kemudian kami untuk keseluruhan kapal akan beroperasi sebelum tanggal 7 April di mana telah memasuki masa peak season. Dan persiapan lainnya adalah telah kami koordinasikan dengan BPH Migas dan Pertamina atas ketersediaan BBM bersubsidi sebanyak 22.000 kiloliter untuk periode 7 April sampai dengan 8 Mei untuk mensuplai 68 kapal. Dan kemudian telah dilakukan ramcek oleh Kementerian Perhubungan dan PT BKI. Selanjutnya, penyesuaian rute atau reroute dan jadwal kapal juga telah kami lakukan terhadap 18 kapal untuk memenuhi kebutuhan di pelabuhan-pelabuhan yang padat penumpang pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023 ini.
Selain itu juga langkah strategis lainnya yang kami lakukan, kami meningkatkan pembelian tiket secara online kepada masyarakat, dan ini menunjukkan peningkatan dari tahun lalu ke tahun ini sebesar 350% dari 100.000 penumpang pada tahun 2021 menjadi 450.000 penumpang yang melakukan transaksi pembelian tiket secara online. Langkah strategis lainnya adalah penerapan protokol kesehatan, di mana sistem kami terintegrasi antara sistem pembelian tiket kami dengan aplikasi Satu Sehat, dan juga dilakukan kegiatan posko atau monitoring bersama dengan instansi baik di lapangan atau di pelabuhan, dan juga berkoordinasi dengan posko di Kementerian Perhubungan. Next. Kesiapan alat-alat keselamatan di atas kapal juga kami lakukan dengan untuk kapal penumpang sebanyak 26 kapal. Total alat keselamatan yang tersedia sebanyak 130.291, ketersediaannya untuk penumpang atau 4 kali lipat dari kapasitas penumpang pada 26 kapal kami. Dan untuk alat keselamatan yang tersedia di 42 kapal perintis sebanyak 48.726 untuk penumpang atau 3 kali lipat dari kapasitas penumpang. Adapun fasilitas di atas kapal terdiri dari fasilitas publik, fasilitas komersil, dan fasilitas khusus. Fasilitas publik ada kabin ekonomi, restoran, tempat ibadah, poliklinik, area terbuka, toilet, dapur. Kemudian fasilitas komersial ada minimarket, kafetaria, toko kapal, kabin kelas, mini teater, mais, relaksasi, dan game. Sedangkan fasilitas umum, ruang laktasi, dan seat prioritas untuk penyandang disabilitas kami sediakan. Adapun mitigasi keadaan darurat, ketersediaan alat-alat keselamatan yang ready for use, kemudian nahkoda yang terintegrasi sistemnya langsung di kapal dengan sistem aplikasi oleh BMKG, dan adanya automatic weather station atau AWS yang kami miliki, juga alat komunikasi direct dan indirect antara kapal antara laut dengan darat. Kemudian terdapat juga vessel tracking system di semua kapal kami dengan darat, dan yang terakhir untuk operation room dan control room di kantor pusat yang terconnecting juga dengan Kementerian Perhubungan. Berikut adalah prediksi penumpang angkutan lebaran pada tahun 2023. Diprediksikan untuk penumpang angkutan lebaran tahun 2023 ini meningkat 25% menjadi 600.000 penumpang dari tahun sebelumnya sebanyak 480.000 penumpang. Prediksi pelabuhan padat terjadi di Makassar, Surabaya, Balikpapan, Ambon, dan Bau-Bau. Next. Adapun sebaran distribusi penumpang untuk angkutan lebaran tahun 2023 ini di barat 30%, di tengah 43%, dan di timur 27%. Dengan ruas padat di wilayah barat berada di Batam dan Belawan, kemudian ruas tengah berada di Kumai, Sampit, Balikpapan, Surabaya, Bima, Parepare, Pantoloan, Nunukan. Dan untuk di Indonesia bagian timur, ruas padat kami prediksikan akan terjadi di Ambon, Sorong, Banda, dan Jayapura. Kemudian untuk prediksi pelabuhan kapal penumpang yang mengalami lonjakan, yaitu di Makassar, Surabaya, Balikpapan, Ambon, Bau-Bau, Batam, Sorong, Tanjung Priok, Belawan, dan Jayapura. Begitu juga dengan arus baliknya. Untuk kapal perintis, terdapat 10 pelabuhan keberangkatan dan kedatangan terpadat, yaitu di Serui, Ambon, Biak, Sapeken, Manokwari, Kaliangat, Masalembo, Tanjung Pinang, Tua Pejat, dan Banda. Pada Lebaran 2023 kali ini, penyesuaian operasi kami lakukan di 18 kapal, telah kami usulkan dan disetujui oleh Kementerian Perhubungan, mengalami omisi dan deviasi untuk di beberapa ruas trayek. Next.
khusus untuk prediksi ruas padat di Jawa Timur, kami tambahkan 3 kapal, yaitu kapal Sabuk Nusantara 91, 92, dan 99 untuk ruas Kalianget, Masalembo, Tanjung Wangi, Sapeken, dan sekitarnya. Selain mudik reguler, kami juga mendapatkan 2 penugasan dari Kementerian Perhubungan, yaitu mudik gratis motor Jakarta-Semarang, Semarang-Jakarta untuk mengurangi beban kepadatan lalu lintas di Jawa Barat, DKI ke arah Jawa Tengah. Dan penugasan yang kedua adalah perbantuan untuk penyeberangan, yaitu di ruas Ciwandan Panjang. Kedua penugasan tersebut memakai 1 kapal yang sama, yaitu KM Dobon Solo yang mempunyai kapasitas penumpang 2.500 penumpang dan sepeda motor 1.250 unit. Adapun untuk penugasan dari mudik motor gratis Jakarta-Semarang akan kami lakukan 2 kali keberangkatan, yaitu pada tanggal 15 April dan 17 April, dan sedangkan untuk arus baliknya dari Semarang ke Jakarta tanggal 25 April dan 28 April. Untuk penugasan penyeberangan Ciwandan Panjang akan dilakukan untuk ruas mudik atau Ciwandan ke Panjang 19 sampai 21 April, dan untuk arus balik dari Panjang ke Ciwandan akan dilakukan pada tanggal 29 dan 30 April. Demikian pemaparan kesiapan mudik angkutan lebaran PT Pelni Persero tahun 2023 kami sampaikan. Terima kasih, kami mohon arahan dari pimpinan rapat dan anggota Komisi 6 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan kita lanjut lagi dengan ASDP, Ibu Ira. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan rapat terkait dengan persiapan operasi angkutan lebaran dan anggota DPR RI Komisi 6 yang kami hormati, izinkan menyiapkan beberapa paparan singkat terkait persiapan di konteks ASDP untuk tahun 2023 atau 1444 Hijriah. Next. Kami akan membaginya ke dalam 2 segmen secara singkat. Yang pertama adalah sedikit overview terkait pelaksanaan posko di tahun 2022, dan yang kedua rencana operasi posko angkutan lebaran di tahun 2023. Next. Di tahun 2022 izinkan kami sedikit memberikan gambaran bahwa di tahun lalu kami melakukan pantauan di nasional, secara nasional di 9 cabang dan di 8 lintasan yang secara historis mengalami kenaikan yang pesat ketika saat angkutan lebaran, di mana yang ada beberapa catatan, yaitu jika dibandingkan tahun 2019 total kendaraannya ada penurunan ke 2022, yaitu turun 8%. Di lintasan secara nasional. Kemudian di lintasan utama yang paling padat, yaitu Merak Bakahuni dan Ketapang Gilimanuk, antara tahun 2019 ke 2022 terjadi penurunan juga kendaraan sebesar 10%. Artinya baik secara nasional maupun di lintasan terpadat masih belum sama dengan tahun 2019 di tahun 2022. Next. Pada tahun 2022 dapat disampaikan bahwa puncak arus mudik yang terjadi di lintasan yang terpadat, yaitu Merak, adalah 37.692 unit atau setara dengan hampir 24.000 kendaraan kecil yang lebih besar 160% dari hari-hari biasa. Namun begitu, dari segi utilisasinya terhadap kapasitas kapal dan pelabuhan masih dalam batas 70% dari total kapasitas. Tetapi peningkatannya adalah 160%. Di lintasan seberangnya, yaitu Bakahuni
pada hari terpuncak arus balik yaitu 7 Mei terjadi hampir 39.000 kendaraan atau setara dengan 25.000 kendaraan kecil, naiknya 178% dari hari normal, dan kurang lebih utilisasinya adalah 69% terhadap kapasitas total kapal dan pelabuhan. Dari beberapa hal yang kita pelajari tahun lalu di Merak, maka di Bakahuni ada satu sistem yang dirasa oleh seluruh stakeholder sebagai efektif, yaitu adanya disebutkan sebagai delaying system atau filterisasi di rest area, di mana ini berfungsi sebagai cara untuk terutama mengecek jika pengguna jasa sudah memiliki tiket atau belum, karena sejak tahun 2020 sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan untuk operasional yang lebih smooth. Ini adalah video kecil yang menggambarkan ada delaying system di 5 rest area antara Bandar Lampung hingga Bakahuni, dan ini yang berkontribusi terhadap kelancaran arus balik dari Bandar Lampung menuju Jawa. Next. Berikut kami sampaikan di tahun 2023 khusus untuk penyeberangan diprediksi akan meningkat sebesar ada 5,39% orang yang akan mudik dengan menggunakan moda penyeberangan, yaitu 6,67 juta orang. Dengan begitu dibandingkan Lebaran tahun 2022 untuk kita akan ada kenaikan sebesar kenaikan. Next, di lintasan pantauan nasional kami akan memantau 8 lintasan di 9 cabang. Dan berikutnya secara total kesiapan alat produksi SDP dan anak usaha dalam skala nasional ada 27 cabang di 36 pelabuhan dan 225 armada kapal milik SDP dan anak perusahaan, dan secara total ada 303 lintasan. Namun demikian untuk lintasan yang dipantau selama Lebaran, maka secara total ada kapal siap operasi sebanyak 218 kapal, di mana 50-nya adalah SDP dan sebagian besar adalah swasta. Dan ada untuk kali ini langsung disiagakan ada 2 dari swasta, khusus ALP dan Pelni, yang akan disiagakan di pelabuhan tambahan selain Merak, yaitu Ciwandan milik Pelindo. Next. Kami perkirakan untuk sektor penyeberangan arus akan mulai naik secara signifikan di tanggal 19 dan 20 April. Kemudian arus balik akan naik di 29, 30 dan 1 Mei. Next. Prediksi produksi di tahun jika dibandingkan dengan 2019, kami melihat semuanya naik kecuali ada penurunan di roda 2 yaitu kendaraan bermotor, di mana kami melihat ada tren roda 2 memang turun tetapi kendaraan roda 4 pribadi naik. Jadi juga dibandingkan dengan antara 2023 dan 2022 secara prediksi kendaraan kecil atau kendaraan keluarga akan naik sebesar 11,7%. Next. Setelah Lebaran tahun 2022, ada ratas yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022, dan ini berkesinambungan dengan ratas pertama dari Presiden Jokowi terkait khusus penyeberangan Merak dan Bakahuni sejak tahun 2017, di mana Presiden memerintahkan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sistemik dan menyeluruh terhadap sarana, prasarana, dan aksesibilitas menuju pelabuhan. Dan kami follow up, izin menyampaikan beberapa hal. Next, di halaman berikutnya ada arahan Presiden 8 butir yang kami lakukan, yang antara lain untuk memastikan pelayanan yang lebih baik, baik dari segi prasarana maupun sarana di pelabuhan penyeberangan. Next, berikut
kami sampaikan secara singkat tindak lanjut yang sudah kita lakukan terkait arahan ratas setelah Lebaran tahun lalu, yaitu ada penyiapan buffer zone dan rest area, di mana belajar dari keberhasilan delaying system dan buffer zone tahun lalu dari jalur Sumatera, maka tahun ini juga akan dilakukan hal yang sama di rest area kilometer 43, 45, 68, dan yang 97 sedang dalam proses yang dikoordinasi, tapi yang sudah pasti 43, 45, dan 68, di mana nanti semua orang diharapkan sudah punya tiket dan di-screen di buffer zone ini, karena sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kemudian yang kedua adalah penataan jalan, di mana PUPR sudah melaksanakan beberapa penataan sehingga ada beberapa ruas jalan yang dilebarkan sehingga mengurangi potensi bottleneck. Yang ketiga, penambahan dermaga sebagai arahan ratas yang dilakukan adalah penambahan kapasitas, yaitu dermaga menjadi lebih besar, yaitu 60 ton. Kemudian yang berikutnya, penambahan dermaga untuk melayani angkutan pendominan penumpang juga sudah dilaksanakan dan akan siap pada 11 April ini. Yang keempat, masih arahan ratas, sosialisasi masif kami dengan messaging, dan ini mohon bantuan jika Bapak Ibu juga berkesempatan untuk menyampaikan bahwa tidak ada penjualan tiket di pelabuhan, wajib punya tiket 1 hari sebelum keberangkatan, dan tiket dapat dibeli mulai H-60, itu yang ingin kami sampaikan. Dan tarif akan lebih mahal jika pengguna jasa membeli tiket pada hari keberangkatan, karena itu itu disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Yang kelima, ada arahan ratas untuk relokasi stasiun kereta api, tetapi pada saat ini yang dilakukan adalah penataan sehingga menambah kapasitas tampung di pelabuhan. Yang keenam, penambahan dermaga di area Pelabuhan Merak. Ini adalah sesuatu hal yang dalam kategori jangka panjang, belum ready pada Lebaran ini. Berikutnya, penyiapan Pelabuhan Ciwandan milik Pelindo dan Pelabuhan Panjang sudah dilaksanakan, di mana ASDP akan membangun fasilitas pelayanan yang family friendly, dan rencananya policy dari Kementerian Perhubungan, seluruh kendaraan bermotor akan dialihkan ke sini, dan ada beberapa hari di mana kendaraan truk juga dipisahkan dari mobil kendaraan pribadi yang nanti akan masuk di pelabuhan alternatif, yaitu BBJ. Arahan ratas yang lain adalah penambahan kapasitas daya tampung parkir di pelabuhan yang hingga sekarang sudah ditambah kurang lebih sebanyak 100 spot untuk unit kendaraan kecil. Kemudian yang ke-9 adalah koordinasi antar stakeholders yang dilakukan oleh berbagai pihak yang memang terkait dengan penyeberangan. Berikut ini adalah gambaran jika tahun lalu kapasitas parkir di angkutan lebaran adalah sekitar 4.500, maka pada tahun ini menjadi 5.500. Next, ini adalah stakeholders yang terkait di penyeberangan. Biasanya orang tahunya kalau menyeberangan bahwa ASDP yang bertanggung jawab total, tetapi sesungguhnya ada otoritas pelabuhan, ada KSOP yang milik Dirjen Laut, ada juga BPTD yang Dirjen Darat, ada BKI, dan ada berbagai pihak lain. Tetapi ASDP adalah operator pelabuhan dan memiliki beberapa kapal, tetapi bukan otoritas pelabuhan. Berikut, ini adalah persiapan terkait penggunaan Ciwandan sebagai tambahan dari lintas Merak dan Bakauheni, di mana nanti di Merak Bakauheni ada 65 kapal, dan di Ciwandan nanti total akan ada 19 kapal untuk Ciwandan dan BBJ. Next, berikutnya, ini adalah upaya untuk pemecahan kendaraan yang asalnya dari Jakarta nanti akan dipecah di gerbang tol Cilegon Timur. Untuk truk akan beralih akan ke BBC, kemudian yang besar, kemudian
motor dan beberapa kendaraan golongan terkecil akan ke Ciwandan milik Pelindo, sehingga yang ke Merak hanya untuk kendaraan dikhususkan untuk kendaraan pribadi, sehingga akan dipecah dari awal lalu lintasnya. Next, ini hanya gambaran kesiapan dermaga. Next, boleh next. Ya. Ini adalah di Ciwandan dan Pelabuhan Panjang milik Pelindo, di mana ASDP akan menyiapkan fasilitas family friendly karena terutama nanti ada banyak masyarakat yang bermotor akan dilayani di sini, sehingga antara lain kami menyediakan tenda untuk antrian agar tidak panas sepanjang kurang lebih 720 meter supaya karena mereka biasanya membawa keluarga. Next, ini hanya gambaran perbaikan jalan oleh PUPR di jalan menuju Pelabuhan Ciwandan sudah on progress. Kemudian next, di rest area juga sudah ada pengembangan oleh PT MMS milik Astra, di mana rest area kilometer 43 diperlebar sehingga bisa menjadi buffer zone yang antara lain untuk mengecek jika ada barang berbahaya dan jika mereka masyarakat memiliki tiket sebelum penyeberangan. Berikutnya, ini adalah digitalisasi di mana ada dua sistem, yang satu online, yang lainnya adalah cashless di 39 pelabuhan di luar Merak, Bakauheni, dan Ketapang, Gilimanuk, serta Ajibata dan Ambarita. Next, terakhir, key message yang kami mohon dukungan dan mohon arahan, yaitu kami tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Kemudian yang kedua, sudah pastikan memiliki tiket paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan, dan tiket sudah available H-60, serta akan dikenakan tarif yang lebih tinggi untuk penggunaan tiket, pembelian tiket pada hari keberangkatan. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPR Komisi 6, mohon arahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Direktur Utama Perum Damri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, semoga berkah Tuhan bersama kita. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi 6 dan seluruh anggota Komisi 6 yang hadir pada hari ini, yang terhormat rekan-rekan direksi BUMN yang hadir pada hari ini, izinkanlah saya memaparkan persiapan untuk angkutan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, baik dalam hal armada, kru, dan fasilitas. Next. Peningkatan kami perkirakan akan terjadi sebesar 25% untuk target penumpang di angkutan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Jadi pada 2023 kami perkirakan kenaikan penumpang sebesar 1,2.333.800 pelanggan yang akan naik Damri pada tahun 2023. Lalu kemudian jika dilihat dari unit bus yang kami sediakan, ada terjadi peningkatan sebesar 3%, yaitu dari tahun 2022 sebesar 1.019 unit menjadi 1.046 unit bus. Lalu dilihat dari peningkatan ketersediaan kursi bagi pelanggan, peningkatan sebesar 18% untuk ketersediaan kursi pada angkutan Hari Raya Idul Fitri, yaitu sebesar 2.643.555 kursi dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 2,2 juta kursi. Next. Jika dilihat dari proyeksi puncak, saya pikir sama dengan sektor transportasi lainnya. Puncak kami perkirakan mulai tinggi pada tanggal 18, 19, 20, 21, 22. Lalu kemudian untuk arus balik puncaknya di tanggal 1. Jadi untuk ini adalah proyeksi. Lalu kemudian
Next, persiapan dan pelaksanaan AHRI. Kami sudah melakukan rem cek armada dan tes kesehatan baik untuk driver maupun kru lainnya seperti teknik dan lain-lain. Lalu kemudian yaitu dari tanggal 27 Februari sampai 6 April ini sedang dalam pelaksanaan. Lalu kemudian kami mulai tanggal 1 April sampai 5 April persiapan dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan angkutan Hari Raya Idul Fitri. Lalu kami juga melakukan monitoring dan monitoring untuk baik dalam hal penjualan, tarif, dan operasional AHRI. Lalu kemudian evaluasi AHRI akan dilakukan di terakhir antara 3 sampai 12 Mei. Ini adalah time frame pada hari ini. Penjualan dari ketersediaan seat yang sudah terjual, karena kita bisa menjual mulai dari H-60 juga, jadi sudah 30% yang sudah terjual. Persiapan rem cek dan cek kesehatan. Untuk rem cek itu dilakukan inspeksi pengecekan alat produksi terhadap kendaraan yang akan melayani masyarakat pada kegiatan mudik gratis, baik mudik gratis maupun mudik lainnya. Jadi karena nanti akan ada mudik gratis, nanti saya jelaskan secara khusus untuk mudik gratis BUMN. Mulai tanggal 27 sampai 31 Maret kami juga melakukan tes kesehatan untuk awak, yaitu wujud nyata dalam memberikan pelayanan yang optimal dalam mudik ini, baik dalam mudik gratis maupun mudik umum lainnya. Next, jadi ini adalah rem cek yang sudah dilakukan di berbagai cabang. Ini adalah contohnya saja. Lalu kemudian adapun pemeriksaan kesehatan yang kami lakukan, sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di seluruh cabang. Semua cabang dalam hal ini bekerja sama dengan instansi kesehatan setempat atau dengan Jasa Raharja juga, yaitu sampai dengan 11 April kami akan lakukan secara intensif untuk pemeriksaan kesehatan pengemudi. Lalu kemudian pemeriksaan kesehatan pada lintas Kemayoran, karena Kemayoran merupakan hubnya Damri di Jakarta. Jadi di beberapa hub seperti Kemayoran, Surabaya juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan yang terpenting juga adalah pemeriksaan NAPSA, yaitu untuk narkotika, psikotropika, lalu bahan-bahan zat adiktif lainnya. Itu dilaksanakan nanti pada tanggal 4 sampai 12 Maret di beberapa tempat termasuk Kemayoran dan Pengendapan, dan dilakukan terhadap pengemudi-pengemudi pada volume yang paling tinggi, yaitu Bandar Lampung, Bandara Soekarno-Hatta, Jabodetabek, Serang, Bandung, dan Purwokerto. Untuk cabang-cabang di luar dari yang tadi disebutkan, itu akan dilakukan di masing-masing cabang. Karena kebetulan cabang-cabang tadi itu melewati hub yang terbesar. Lalu kemudian posko kesehatan dan ambulans itu standby mulai 12 April sampai dengan 2 Mei akan standby secara penuh. Next, kami juga akan melakukan monitoring, yaitu real time monitoring. Jadi seluruh bus Damri saat ini sudah dilengkapi dengan perangkat GPS, sudah terpasang semuanya, karena berdasarkan peraturan PM nomor 15 tahun 2019 terkait dengan kewajiban pemasangan GPS di armada bus. Itu sudah kami penuhi. Lalu dalam control room kami di kantor pusat, kami sudah bisa melihat posisi bus parkir, lalu kemudian pada saat posisi bus tersebut bergerak juga sudah kami bisa monitor. Jadi real time monitoringnya selain dari posisi bus termasuk behavior dari atau perilaku dari pengemudi. Next, dalam driving behavior yang akan yang dapat dikontrol, dimonitor di control room maupun dievaluasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan overspeeding, harsh braking, harsh acceleration, harsh cornering. Itu adalah pada saat driver melakukan belok dengan cepat. Jadi evaluasi ini kami lakukan mulai dari kecepatan yang berlebih, pengereman mendadak yang frequent dilakukan, lalu kemudian akselerasi mendadak,
lalu putaran-putaran sudut yang terlalu tajam dan dilakukan secara cepat. Dan beberapa sistem-sistem alert, sistem-sistem alert kayak alert system itu juga sudah kami pasang, termasuk komunikasi 2 arah kepada pengemudi, lalu kemudian monitoring terhadap violation route atau pelanggaran terhadap rute. Jadi apabila dia keluar dari track atau rute yang ada, ini kami bisa langsung tegur, lalu baik single rute maupun grup rute. Lalu beberapa lagi mengenai isu-isu yang anomali seperti matinya main power bus, lalu kemudian sensor pintu, dan hal-hal sensor-sensor lainnya. Ini saat ini kami sudah bisa monitoring sehingga apabila terjadi emergency atau bus berhenti atau dan lain-lain itu kami bisa pantau. Lokasi posko kita ada di 12 tempat, yaitu rest area kilometer 49 Lampung, Puldamri Kemayoran, rest area kilometer 102 Subang, Rumah Makan Brawijaya Ciperna, Wanareja, Bumi Ayu, Semarang, Yogyakarta, lalu ada di Terminal Purabaya Surabaya, Probolinggo Terminal, lalu Tawang Alun Jember, dan Terminal Sri Tanjung Banyuwangi. Jika kita lihat next dari daerah-daerah rawan kecelakaan yang memang dari pengalaman kami hal-hal ini adalah rawan kecelakaan adalah pada titik-titik yang tertera pada peta tersebut sepanjang Pulau Jawa. Untuk Jakarta sekitarnya kita bisa lihat ada tol Jakarta Cikampek, lalu tol Kunciran, tol Jakarta Tangerang, tol Jagarawi di titik-titik tertentu, dan tol Cikunir. Banten Cilegon Timur di kilometer 8795 ini dari hasil database yang kami kumpulkan secara data statistik ini memang banyak terjadi kecelakaan. Lalu kemudian potensi macet akibat adanya yang pertama kontraflow, karena pada waktu arus balik, jadi apabila bus kami mengantar ke timur, ke Jawa Timur contohnya, nanti waktu kembali kami berharap ada diskresi kepada public transport, karena saat ini kami harus keluar dari tol sehingga harus bercampur di jalan arteri, dan biasanya di jalan arteri ada pasar tumpah dan lain-lain, sehingga seringkali bus kami tidak bisa sampai ke tempat tujuan atau kembali ke Jakarta itu pada tepat waktu. Dan padahal tiket-tiket itu sudah terbeli. Jadi berangkat dari pelajaran tahun lalu itu akhirnya kami terpaksa menambah bus lagi. Jadi lalu kemudian rerouting, jadi mudah-mudahan Jasa Marga punya solusi, barangkali ada tol-tol baru yang bisa digunakan hanya untuk public transport, karena kalau kita keluar itu rasanya sulit sekali untuk memenuhi level of service, karena tidak bisa kembali pada tepat waktu akibat terjebak kemacetan pada jalan arteri. Potensi kemacetan, tapi saya berharap dengan tadi presentasinya dari ASDP, kami berharap ini tidak terjadi lagi. Yang paling agak besar adalah di gate pada saat ke dermaga kapal seperti Bakahuni dan Merak. Lalu kemudian ada beberapa hal yang barangkali traffic engineering atau pengaturan lalu lintasnya bisa diperbaiki pada daerah-daerah pelabuhan Merak maupun Bakahuni. Jadi beberapa kita harus melakukan rerouting untuk bisa keluar dari titik kemacetan tersebut. Ini pun menambah travel time atau menambah waktu perjalanan. Untuk daerah di rawan kemacetan,
akan ada terjadi potensi kelelahan pengemudi akibat adanya kemacetan ini, sehingga kami solusinya yaitu memastikan pengemudi fit to work. Jadi shift juga kami perbaiki atau giliran kerja, di mana apabila mereka sudah terjebak dalam kemacetan lebih dari 8 jam, pengemudi itu akan digantikan oleh pengemudi lainnya. Lalu kemudian penataan jadwal dinas pengemudi dengan mempersiapkan pengemudi cadangan dan tempat istirahat bagi pengemudi yang lebih baik. Untuk kemudian daerah rawan bencana, next. Rawan bencana, kami akan lakukan pengawasan ekstra untuk bus yang beroperasi di wilayah tersebut. Seperti kita tahu, di jalur rawan banjir, Banda Aceh, Medan, lalu antara Medan dan Padang, antara Padang dan Jambi, antara Bengkulu dan Palembang, antara Palembang dan Bandar Lampung. Lalu kemudian jalur rawan longsor, itu dari hasil database kami, basis data, itu ada di daerah antara Banda Aceh, Medan, dan Medan Pekanbaru. Jadi di daerah Sumatera ini cukup banyak daerah jalur rawan longsornya yang bisa membuat perjalanan terganggu. Pada daerah Jawa itu ada beberapa titik di mana di sini kami akan monitor secara real time juga apabila terjadi hal-hal tersebut, dan bagaimana mensolusikannya apabila memang ada kondisi di mana armada itu terjebak pada kondisi tersebut. Next. Untuk channel reservasi dan penjualan tiket itu ada 3 hal yang kami lakukan. Ada untuk on the spot, masih bisa kita lakukan melalui loket-loket Damri dan agen resmi Damri di seluruh Indonesia. Lalu kemudian melalui Damri Apps, jadi ini udah bisa dijual dari H-60. Lalu kemudian melalui online travel agent seperti Traveloka, Redbus, dan berbagai online channel distribution lainnya. Khusus untuk kegiatan mudik gratis, karena akan terjadi mudik gratis yaitu pada tanggal 18 kalau nggak salah. Titik keberangkatan mudik gratis itu ada 2. Yang pertama adalah Gelora Bung Karno rencananya, lalu yang kedua adalah kantor pusat BUMN. Jadi unit bus dengan total pemudik pada tahun 2022 mencapai 209 bus dan 10.204 pemudik ke 12 kota tujuan. Lalu kemudian 5 kota tujuan terbanyak di tahun 2022 adalah Yogyakarta, kedua Wonogiri, ketiga Sragen, keempat Solo, kelima Semarang. Yang faktor kendala pada operasional mudik gratis berdasarkan pengalaman tahun lalu masih di penyeberangan karena begitu banyaknya yang mau nyebrang, ditambah lagi kita cuman berharap tidak ada ombak besar lagi seperti tahun baru yang lalu. Jadi sehingga tidak berakibat terhadap travel time yang harus ditempuh oleh Damri. Jika dilihat dari peningkatan sebesar 125% untuk target penumpang mudik gratis BUMN, yaitu sebesar 22.960 pelanggan dibandingkan tahun 2022 yaitu 10.204 pelanggan. Lalu peningkatan sebesar 115% untuk jumlah armada dari 209 unit menjadi 450 unit. Lalu kemudian peningkatan sebesar 116% untuk ketersediaan seat atau ketersediaan kursi, yaitu dari sebesar 10.194 kursi untuk mudik gratis menjadi 22.050 kursi. Demikianlah kami sampaikan seluruh persiapan untuk angkutan Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Kami mohon arahannya. Demikian dan terima kasih. Terima kasih Bu Dirut atas paparannya. Selanjutnya kami persilakan Garuda lebih dahulu, baru anaknya nanti.
Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR. Pertama mungkin saya mohon maaf dari Bapak Irfan tidak bisa hadir saat ini karena sedang tidak berada di Indonesia karena lagi memberikan untuk persiapan haji di Saudi. Jadi ada rapat awal persiapan tim di sana. Beliau akan kembali kebetulan besok pagi sampai Jakarta. Saya Ade Susardi mewakili Bapak Irfan, dan dalam presentasi sore ini saya juga mewakili Garuda Group, saya mewakili Citylink juga. Jadi ada satu presentasi gabungan. Slide pertama. Oke. Garuda Indonesia Group pada periode Lebaran 2023 ini menyiapkan 1,2 juta kursi penerbangan yang terdiri dari 500.000 dari Garuda dan 700.000 dari Citylink. 1,2 juta ini kita perkirakan ada dengan 45% peningkatan dibandingkan tahun 2022 dengan peningkatan penumpang sekitar 15-20% dari normal. Kita punya 5.475 crew strength, cockpit crew, cabin crew, dan kru teknis, dan jumlah penerbangan yang lebih dari 50. Target kita tetap dengan 80% on-time performance dalam semua flight yang dijalani. Proyeksi puncak arus mudik kita proyeksikan di 20 April 2023, proyeksi puncak arus balik pada 26 April 2023. Fokus operasional peak season Lebaran 2023 yang pertama adalah service dan safety excellence, tetap menjadi perhatian kita nomor satu untuk keamanan dan kenyamanan. Yang kedua adalah kita optimalisasi seat capacity, mengoptimalkan frekuensi. Yang ketiga adalah sinergi dengan semua stakeholder dari aviasi, dengan Angkasa Pura, dengan Airnav, Gapura, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kita adakan tambahan value added services seperti penyiapan kursi roda, penyiapan baby strollers, ataupun assistance untuk penumpang di setiap airport. Next. Untuk kesiapan armada pada periode peak season Lebaran, Garuda Indonesia Group, kita menyiapkan total 97 armada yang terdiri dari 53 armada ada di Garuda, 44 ada di Citylink. Untuk di Garuda ada 4 jenis pesawat yang kita gunakan, ada Airbus 330-900, Airbus 330-300, Boeing 777, dan Boeing 737-800. Sedangkan di Citylink ada Airbus 320 dan ATR 72. Next. Untuk destinasi domestik di Garuda ada 37 destinasi dan internasional ada 16, total 53 destinasi. Total penerbangan yang kita rencanakan selama masa ini adalah domestik 2.319, penerbangan dan internasional 488, totalnya sekitar 2.807 penerbangan, dengan jumlah seat yang ditawarkan 391.673 seat untuk domestik dan 114.806 untuk internasional. Untuk Citylink, destinasi domestik totalnya sekitar 41 dan internasional sekitar 4, dan total penerbangan domestiknya 4.073 dan internasional 200 penerbangan, dengan seats offer, seats yang ditawarkan domestik sebanyak 686.507 seat dan internasional sebanyak 31.958. Next. Ini adalah proyeksi jumlah penumpang Garuda Indonesia selama masa Lebaran. Jadi kita lihat bahwa peaknya itu diperkirakan pada H-1 itu peaknya di Garuda, tapi di kepulangan itu peaknya ada di H+1 dan H+5. Kita juga
sampai saat ini memang isian sampai selama periode ini baru di sekitar 30-35%. Perkiraan kita akan sampai 76 atau 77% untuk domestik dan internasional sampai 82%. Dalam hal ini kita monitor closely semua pergerakan ini, dan kalau sudah mendekati angka 75%, kita akan siapkan satu frekuensi tambahan untuk destinasi tersebut. Sampai saat ini sudah diputuskan untuk destinasi Padang, Surabaya, Denpasar, Sorong, dan Ujung Pandang sudah kita tambahkan kapasitas. Next. Untuk Citylink, peak-nya itu akan terjadi untuk sebelum Lebaran itu adalah di H-4 dan H-1. Sedangkan kepulangan itu diperkirakan di H+3 dan H+8. Sampai saat ini sama, di Citylink juga jumlah booking factors-nya masih di angka 30-an%. Diperkirakan pada untuk Lebaran ini domestik akan sampai 84,5% dan internasional sampai 67,7%. Tambahan kapasitas sudah direncanakan untuk Padang, Sorong, Semarang, Batam, Pekanbaru, dan Balikpapan. Next. Ini jumlah resources penerbangan yang kita siapkan dari totalnya sekitar 5.475, di mana cockpit crew dari Garuda sebanyak 941 dan di Citylink sebanyak 646, cabin crew sebanyak 1.687 di Garuda dan di Citylink sebanyak 732 orang, dan untuk kru tenis di Garuda 908 dan di Citylink 561 orang. Jadi sampai saat ini kita siap untuk Lebaran ini dengan armada dan resources yang sudah kita siapkan. Selain itu mungkin sama dengan tadi yang disinggung, dipresentkan oleh Pak Didi, bahwa untuk sampai saat ini Garuda masih menyiapkan juga untuk vaksin atau booster gratis di Terminal 3 Cengkareng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dirut Citylink mau nambahkan? Tidak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup? Cukup? Cukup. Baik. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati, dengan paparan dari Garuda tadi, sesi paparan sudah selesai. Sekarang waktunya pendalaman dari anggota Komisi 6 DPR RI. Mungkin waktunya bisa diatur secara bijak karena maghrib tidak bisa diundur. Saya persilakan Pak John Erizal. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan dan teman-teman Komisi 6, para direksi dan dirut yang hadir serta yang mendampingi. Terima kasih paparannya. Saya melihat begitu optimis ya semua. Cuman dari rapat kita sebelumnya yang mengikuti saran saya tahun yang lalu baru ASDP aja ini. Tahun lalu saya menyampaikan agar pada saat paparan tahun ini itu ada historical record, ada kondisi ini dan yang akan diambil apa. Nah kemudian kan ini semua punya data masa lalu kan, bisa ambil 3 tahun, katakanlah ada COVID kemarin, tahun sebelumnya itu bisa diambil, kemudian permasalahan apa yang dihadapi, terus masuk dengan rencana yang sekarang gitu. Jadi kita bisa berdiskusi di situ. Nah, terima kasih SDP itu meresponnya cukup bijak ya. Dan mudah-mudahan yang lain-lain juga nanti bisa seperti itu juga. Jadi kita bisa melihat ini tiba-tiba ada peningkatan 130% misalnya. Kita nggak tahu basis datanya yang mana gitu. Kalau disampaikan dari tahun ke tahun, katakanlah 3 tahun terakhir atau 3 tahun yang di luar COVID misalnya kan kita tahu.
Nah, tadi juga seperti ASDP juga mengantisipasi di rest area seperti tiket dan lain-lain. Ini kan hal yang ditemui pada masa lalu kan macet. Nah, ini kan bagus sekali gitu loh. Nah, saya berharap yang teman-teman BUMN lain juga yang kaitan dengan transportasi ini menyampaikan hal tersebut, sehingga dari tahun ke tahun kita tidak berhadapan dengan permasalahan itu terus. Sudah 77 tahun merdeka ini masalahnya itu aja terus gitu. Karena nggak pakai database yang betul-betul bisa kita gunakan untuk mengantisipasi. Sebenarnya kalau itu disampaikan dan hari ini Bapak Ibu membutuhkan sesuatu dukungan dari kita, tentu kita siap gitu loh. Asal disampaikan dengan clear. Kalau sekarang kan kita pasif nih. Disampaikan nanti ada peningkatan 130, tahu-tahu 150 misalnya kan. Kita, oh ternyata salah prediksi gitu. Nah, jadi bisa terukur juga forecast dari Bapak Ibu sekalian ke depan itu tepat atau enggak. Tahun depan kita perbaiki lagi gitu. Sehingga tiap tahun itu ada perbaikan, tidak menjadi hal yang rutin kita hadapi dan komplain masyarakat selalu seperti itu. Seolah-olah bapak-bapak tidak bekerja, kami juga tidak mengawasi, kan kesannya jadi seperti itu. Nah, mohon ke depan sekali lagi saya ingatkan, insya Allah kan masih ketemu lagi, kalau tidak diperpanjang ya. Oh iya ya. Diperpanjang bisa 3 kali ketemu lagi tahun depan. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa. Nah, kedua saya karena tertarik sama SDP tadi, Bu. Saya ingin menyampaikan beberapa titik yang Ibu sampaikan tadi bagus sekali sudah strateginya, tapi waktu itu saya pernah menyinggung juga daerah-daerah yang kecil. Ini contoh ya, di dapil saya itu kan sekarang ada tol sudah dari Pekanbaru ke Dumai. Itu tadinya bisa 6-7 jam, sekarang ke Dumai itu bisa 1,5 jam. Nah, karena ke Dumai itu juga dekat ke daerah pulau-pulau lain, Pulau Bengkalis, Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rupat, itu kendala utamanya adalah Roro gitu loh. Sampai sekarang itu menjadi keluhan yang luar biasa bagi masyarakat. Bahkan ke Pulau Bengkalis, kebetulan saya lahir di situ, itu hanya 1 Roro. Sementara arus ke sana itu sehari-harinya sudah sangat padatnya. Tolong ASDP bisa berperan di situ seperti apa, terserah, bakal kerjasama sama Pemda dan seterusnya gitu. Karena kalau ini tidak diatasi, nanti masyarakat kan merasa, loh ini yang diatasi yang daerah-daerah Sumatera Jawa, Jawa Bali dan seterusnya saja gitu di titik-titik tertentu. Nah, ini perlu tolong, saya pernah ingatkan juga kalau Ibu ingat itu saya pernah sampaikan. Nah, ini tolong yang ini jangan meleset lagi gitu. Tolong segera ada diatasi gitu. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih pimpinan. Karena mau berbuka ini suara jadi serak nih. Iya, iya. Berkahnya jadi singkat, teman. Selanjutnya Ibu Intan Fauzi. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarmuji beserta teman-teman anggota Komisi 6, Bapak Ibu Direktur Utama KAI, ASDP, Pelni, Damri, Garuda, dan Citylink. Yang pertama saya apresiasi bahwa kalau target Kementerian BUMN 25% pimpinan perempuan, hari ini 3 dan 3. 3 ibu-ibu dan 3 bapak-bapak. Alhamdulillah, artinya 50% sudah tercapai di moda transportasi. Tadi banyak ibu-ibu di sini, cuma mungkin menjelang berbuka, jadi saya nggak tahu apakah beli makanan atau siap-siap untuk masak. Bapak dan Ibu, kalau kita bicara arus mudik, paparannya sudah sangat lengkap. Saya sendiri belum pernah merasakan yang namanya mudik, karena orang tua dan mertua ada di Jakarta, jadi saya tidak perlu jauh-jauh. Tapi dari semua paparan, tentunya memang kesuksesan dari arus mudik, adanya eskalasi peningkatan penumpang pada saat Lebaran itu adalah tidak terjadinya kecelakaan. Karena 1 nyawa sangat berharga. Dan ini biasanya yang terjadi darat, laut, yang kerap terjadi. Nah, memang banyak stakeholder. Yang pertama tentunya Kementerian Perhubungan, Hubla, Hubdar, kemudian juga Pemda, Dishubnya, lalu dengan polisi, lantas, air, dan sebagainya. Tapi catatan saya paling tidak untuk
moda transportasi itu yang pertama adalah fasilitas. Karena kenyamanan penumpang pada saat penuh, sesak, panas dan sebagainya adalah fasilitas peningkatan layanan. Jadi tentu harus berbeda dengan hari-hari biasa. Catatan saya tadi dari kereta api sudah bagus sekali bahwa ada kereta api motor gratis, motis ya Pak namanya. Jadi penambahan kargo dengan di rangkaian yang sama, kemudian juga untuk ibu dan anak dan sebagainya itu menjadi penting. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan BBM. Jangan sampai ini jadi masalah. Kami sudah rapat juga dengan Pertamina dan alhamdulillah supply chain-nya terjaga. Kemudian juga penjualan tiket. Ini yang juga sering jadi masalah karena biasanya kemudian sulit atau ada pencaloan dan sebagainya. Lalu safety, terutama ini biasanya terjadi di laut. Walaupun mungkin keterkaitan dengan syah bandar dan sebagainya, jangan sampai terjadi di transportasi penyeberangan itu tidak ada manifest. Nah, kemudian terjadi kelebihan penumpang pada saat kecelakaan karena memang beban yang terlalu besar. Nah, ini tidak perlu terjadi di Indonesia karena apapun itu kasihan penumpang-penumpang yang memang mereka memerlukan penyeberangan dari pulau ke pulau. Saya apresiasi bahwa tadi untuk safety, life jacket dan sebagainya 300% dari kapasitas penumpang, betul ya Bu ya? Tapi tolong dijaga betul bahwa pada hari hanya memang itu ada dan bisa dipakai. Kemudian juga mitigasi pada saat darurat. Jadi 5 catatan saya semua sudah saya rasa sudah ada dalam sistem Bapak dan Ibu, hanya tolong dipastikan sampai ke level di bawah di lapangan bahwa itu ada, bukan hanya pada saat paparan pada hari ini saja. Dan tentu yang terakhir adalah komunikasi dengan para calon penumpang. Jangan sampai apa yang sudah didesain oleh Bapak dan Ibu tapi tidak terkomunikasikan ke penumpang. Contoh yang paling kecil adalah pembelian tiket. Jadi kalau tadi dari ASDP bahwa harus memiliki tiket, kalau hari H maka harganya lebih tinggi gitu ya Bu ya. Nah, ini betul-betul terkomunikasikan, jangan sampai kemudian menjadi blunder, akhirnya pada hari H orang marah. Karena memang kalau sudah sesak, panas, ngantri yang panjang, kemarahan itu akan lebih mudah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Intan. Selanjutnya Pak Haris Turino. Baik, ya, terima kasih pimpinan, yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat rekan-rekan jajaran direksi dari perusahaan transportasi. Jadi saya yakin bahwa apa yang Bapak dan Ibu direksi paparkan di Komisi 6 pada sore hari ini, tentu ini sudah dibicarakan dengan banyak pihak di Republik ini. Ya, sehingga secara teknis saya tidak akan mengomentari banyak karena ini ahli-ahlinya sudah ada di sini. Antisipasinya segala macam juga pasti sudah dilakukan karena ini adalah makanan Bapak dan Ibu sehari-hari. Ya. Tapi ada beberapa hal yang rasanya perlu untuk diklarifikasi. Yang pertama adalah mengenai jumlah penumpang. Ya. Kita tahu bahwa mudik di Indonesia ini adalah pergerakan manusia yang terbesar nomor 3 di dunia. Setelah Cina dengan Tiongkok dengan tahun baru Cinanya, India, yang ketiga yang terbesar adalah di Indonesia. Tapi ternyata dari prediksi yang tadi Bapak dan Ibu sampaikan, yang saya yakin juga angkanya benar, bahwa belum mencapai square one di 2019 ya. Masih di bawah titik 2019, walaupun selisihnya sudah sangat sedikit. Ya. Apakah tidak ada kemungkinan ya, karena sudah 3 tahun ini orang ibaratnya bedal lah.
ini kesempatan untuk balik, kesempatan untuk menikmati ya, tanpa praktis, sudah tanpa pembatasan. Ini concern saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk semua perusahaan, kalau terjadi lonjakan ternyata lebih dari itu, kira-kira sampai ke titik mana kesiapannya tercapai. Ya. Untuk kereta api, ini secara khusus untuk kereta api. Ya. Kereta api kan jalannya di rel, Pak. Kalau terjadi sesuatu di jalur itu, maka keseluruhan dari perjalanan berikutnya akan terhambat. Ini berbeda dengan kapal. Ada sesuatu dengan kapal, kapal yang lain jalan aja, karena kan luas jalanannya. Lautnya atau selatnya kan luas, kereta api kan tidak seperti itu. Maka antisipasinya apa, Pak? Untuk kereta api, kalau terjadi wildcard, ya, kalau ada sesuatu yang sangat tidak kita harapkan di jalur utama, yang pengaruhnya akan besar sekali. Yang kedua untuk kereta api adalah tadi Bapak paparkan bahwa tahun lalu 2,9 juta. Data Bapak di sini 5,09 ya. Jadi yang benar mana Pak di slide kelima. Dan yang ketiga untuk kereta api adalah waktu arus mudik tentu ada jalur kosong datang ke Jakarta. Bapak sudah pernah paparkan bahwa itu akan dijual lebaran di Jakarta, tapi sampai sekarang juga komunikasinya belum jalan. Ya, sehingga seharusnya kan dari awal itu sudah dijalankan sehingga orang bisa merencanakan lebih baik. Sehingga pulangnya tidak kosong, Pak. Ya. Kemudian untuk Pelni, saya cuman tadi yang Bu Intan katakan bahwa alat keselamatan tertulis 300% dari kapasitas untuk perintis dan 400% untuk kapal penumpang. Pertanyaan saya bukan orang transportasi tapi menggelitik. Kenapa sih 300%? Kalau penumpangnya 1.000, kenapa alat keselamatan ya harus 3.000 berarti? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa benar barangnya ada? Jangan-jangan yang sering terjadi adalah ada menurut catatan, tetapi ketika terjadi sesuatu, barangnya tidak ada. Ya. Untuk ASDP, salut Bu Ira, yang baru pulang dari dapil saya, dari Tegal ya, menikmati Guci, ya, bahwa pembelajaran dari apa yang terjadi pada tahun lalu, kemudian sudah dibicarakan di ratas dan dipaparkan. Antisipasinya untuk tahun ini seperti apa, sehingga area of improvement-nya seperti apa sudah dilaksanakan. Tadi dipaparkan bahwa arus mudik dan arus balik di Merak dan Bakauni, tahun lalu pada tanggal 29 April dan baliknya pada tanggal 7 Mei, ini ternyata kapasitasnya masih 70 dan 69% dari kapasitas. Berarti seharusnya tidak terjadi penumpukan ya. Walaupun pada faktanya, realitasnya kan terjadi penumpukannya di jalan tol malah. Ya, tadi antisipasinya sudah dilaksanakan dan harapannya adalah tahun ini tidak terjadi lagi. Untuk Damri, nah ini Ibu tadi mengatakan ya, pada saat arus mudik balik ke Jakartanya, caranya seperti apa? Karena ada one way. Tahun lalu saya 16 jam, Bu. Ya. Balik ke Jakarta 16 jam lewat arteri, 8 jam sendiri ada di Cikampek. Dan rasanya Ibu tadi ngomong akan kerjasama dengan Jasa Marga, apakah disediakan jalan tol baru? Ya itu tidak mungkin, Bu. Ya. Apakah disediakan prioritas untuk angkutan umum? Itu juga akan menghambat orang-orang yang akan keluar dari Jakarta. Sehingga solusinya seperti apa? Kemudian pengemudi, ini isu yang paling besar di Damri adalah pengemudinya. Fit to work. Digantikan oleh pengemudi lain yang seger. Di standby-kannya pengemudi cadangannya di mana? Ya.
secara normatif ya iya, pengemudi yang capek diganti pengemudi lain, itu kan normatif sekali. Tapi disiapkannya di titik-titik mana pengemudi ini? Ya, dan untuk Damri yang terakhir, tadi ada mudik gratis ya, orang maupun sepeda motor. Saya juga jadi kepingin tahu, kalau gratis itu yang bayar siapa ya? Itu dibayar nggak sama negara? Atau disuruh saja BUMN melakukan aksi sosial dan Ibu harus nanggung karena kondisi keuangan Damri tidak bagus, Bu. Ya. Terakhir buat Pak Ade, ini ahli fotografi ternyata, saya masih ingat saja. 1,2 juta kursi, 500.000 diantaranya adalah Garuda dan 700.000-nya Citylink. Jumlah pesawat sudah 97 ya Pak, ini jalan semua ya Pak ya? Ini yang jalan ya? Yang masih di GMF ada berapa Pak? Yes, karena waktu itu kan Pak Irfan waktu itu kan mengatakan bahwa target jumlah pesawat ya by akhir tahun kan sudah di angka 60. Ya, ternyata Bapak yang paparkan bahkan di peak season aja baru ada 53. Ya padahal PNM yang sebesar 7,5 triliun sudah digelontorkan, kan fokusnya untuk perbaikan pesawat. Memang ada ketertundaan atau apa ya Pak? Nanti kira-kira seperti itu Pak. Ya, dan saya rasa hanya itu, daripada berlama-lama nanti keburu buka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya dari sebelah kiri Pak Muslim. Silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan teman-teman anggota Komisi 6, khususnya teman-teman dari BUMN, ada Pak Didi dari KAI, ada Bu Ira, SDP, kemudian Garuda, kemudian juga ada Pelni ya, dan juga khususnya di transportasi. Pertama tentu ini kita tahu betul kegiatan mudik tahun ini akan menjadi mudik pertama ini. Setelah sebelum Lebaran berturut-turut mudik yang tentu dilarang pemerintah setelah COVID ini. Artinya apa? Tentu yang harus menjadi catatan buat kita bahwa hari ini merupakan mudik yang pertama setelah COVID. Artinya apa? Ada antusias dari masyarakat yang luar biasa. Ini tentu dari semua paparan saya lihat memang semua sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Pertama memang saya melihat dari sini dari kereta api nih Pak Didi ya. Kereta api untuk hari ini total menyediakan kapasitas sampai 6,9 juta tempat duduk. Artinya apa? Ini menjadi yang sangat favorit Pak Didi. Kenapa ini transportasi yang saya tahu betul setiap tahun ini yang diminati oleh masyarakat. Kenapa? Karena cepat dan juga sangat efektif. Tadi saya lihat sudah melakukan juga langkah-langkah berkaitan juga gerbong tambahan Pak Didi. Kita tahu betul biasanya kalau di kereta api H-2, H-1 ini kan tambah meludak Pak Didi. Seandainya dengan gerbong yang disiapkan ini juga nggak cukup, ada nggak langkah-langkah akan dilakukan? Tentu kita harapkan, kenapa saya yakin akan meledak Pak Didi? Karena setelah 2 tahun pandemi ini, baru tahun ini pemerintah memberi ruang gerak untuk bisa mudik kembali ke kampung halaman. Ini mungkin catatan buat kereta api. Yang kedua, Bu Ira, terima kasih sudah, saya pikir ini satu langkah yang sangat maju ya berkaitan dengan khususnya pola yang diterapkan, termasuk juga tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Saya sepakat Bu Ira. Kemudian kita lihat juga tarif tiket ya, yang lebih tinggi bagi pengguna jasa yang beli tiket pada hari H ini udah otomatis Bu Ira. Yang harus diantisipasi Bu Ira ini juga problem yang tidak pernah selesai-selesai ketika menjelang 2 hari, khususnya seperti yang terjadi di Merak Bakauni. Artinya bahwa ya kita tidak melihat memang di 2 tahun karena memang dilarang mudik ya, tapi saya yakin tahun ini akan luar biasa Bu Ira. Sudah ada nggak langkah-langkah yang dilakukan? Memang biarpun upaya misalnya kita lihat sudah ada rest area ya, rest area saya yakin juga nggak mungkin bisa terpenuhi. Saya berharap ini Bu Ira ini
sudah bisa melakukan langkah-langkah, baik pun peninjauan di lapangan, kondisi apapun harus betul-betul disiapkan. Bukan hanya mungkin di Merak dan juga di beberapa perbatasan lainnya, termasuk juga berkaitan juga upaya penambahan kapal-kapal tambahan yang disiapkan oleh pemerintah. Kemudian juga saya bersyukur juga di sini saya lihat sudah ada pembelian tiket online segala macam. Saya yakin ini harus terus dilakukan Bu Ira. Jadi sehingga masyarakat kita dididik betul bahwa dia pulang udah siap. Kalau dari sekarang dia siapkan kan kita beberapa di luar negeri ketika orang pergi sudah betul-betul siap. Jadi kita tahu betul kapasitas. Jadi sehingga kekurangannya ini yang kita support. Karena selama ini memang yang paling kita rasakan, karena saya pengalaman juga mudik dulu di Bakauni, waduh itu bisa berhari-hari menjadi masukan buat kita. Terakhir Garuda nih Pak, Garuda saya melihat di sini ini menjadi favorit juga Pak. Apalagi hari tahun ini disiapkan khususnya peak season menyiapkan sedikitnya 1,2 juta kursi penerbangan Pak. Tentu yang menarik lagi persoalan harga Pak. Ini juga dikeluhkan oleh masyarakat sebagian besar ini menjelang hari-hari begini kadang-kadang bisa 2 kali lipat kenaikan harga. Artinya apa sih langkah-langkah Garuda dalam rangka mengantisipasi harga? Kalau nggak kasihan Pak, kadang-kadang bisa sampai 3 kali lipat. Ini penting juga, saya pikir ada kebijakan tertentu, ada up tertinggi Pak harganya. Saya ingat di beberapa tahun terakhir itu ada pemerintah menetapkan harga tertinggi. Tidak dilepas sepenuhnya kepada pasar Pak. Kenapa? Karena pernah ke Aceh pas sampai 13 juta Pak, itu harga layan Pak. Itu semua teriak masyarakat. Apalagi saya lihat hari ini saya berharap Pak Aceh juga ditambahkan seat tambahan Pak. Karena ini juga pesan dari masyarakat Aceh, Pak Gubernur juga sampaikan kami, dari semua provinsi ditambah Aceh nggak masuk Pak. Saya minta tolong nanti sampaikan ke Pak Irfan khusus. Kenapa? Karena Aceh terbatas penerbangannya Pak. Kalau Garuda nggak backup, ini cukup berat Pak. Apalagi mereka harus melalui Medan. Ini cukup hal yang menjadi perhatian buat Garuda ya. Termasuk Citylink Pak, kita minta ditambahkan seat Pak berkaitan dengan Aceh ya. Yang lain-lain saya yakin kalau Damri saya lihat si angkutannya semakin udah bagus Bu ya. Saya lihat sudah banyak juga mobil-mobil kecil disiapkan Jakarta, Bandung dan lain-lain. Tentu Damri juga menyangkut harga lagi Bu Dirut. Jangan sampai Damri juga nanti mentang-mentang sudah mepet Lebaran harganya dilipatkan lagi. Artinya masyarakat kasihan di saat mereka dapat THR segala macam, akhirnya mereka harus terbebani dengan kos harga tiket yang begitu mahal. Terima kasih Pak Ketua, ini beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muslim. Selanjutnya Pak Dedi Sitorus. Terima kasih pimpinan. Saya umum saja. Saya mendukung apa yang disampaikan oleh Bung Joni Erizal tadi, bahwa sebenarnya mungkin setelah Lebaran tahun lalu kan kita juga ada evaluasi ya, tapi sebenarnya kita untuk tahun ini harusnya kan berangkat dari lesson learned pada tahun yang lalu, berangkat dari data tahun yang lalu, sehingga ada basisnya kita bicara. Karena kalau ingatan saja kan pasti lemah. Ya, jadi saya mohon itu untuk berikutnya nanti mungkin kita harus seperti itu Bu. Jadi selalu ada data regresi, kita melihat bagaimana. Termasuk saya melihat nih kelemahan dalam memprediksi. Bagaimana misalnya Garuda, tadi prediksinya berapa nambah itu Pak? 100% Pak? Ini apa sih basisnya? Caranya kita menghitung itu seperti apa? Apakah ada aturan yang baku dari pemerintah, misalnya Kementerian Perhubungan? Kalau ada tolong di-share sehingga kita tahu juga memahami gitu kira-kira. Dan dari segi perspektif bisnis, hal ini juga sangat penting kalau menurut saya. Ini kan ketika kita bicara menghadapi persiapan Lebaran, ini kan seolah-olah menghadapi satu situasi yang genting. Padahal juga ini opportunity. Kan harusnya dilihat seperti itu gitu. Ini seperti orang mau ngadapin perang, kita ngadapin Ramadan, menghadapi mudik. Nggak ada yang melihat itu dari sisi kesempatan untuk meleverage semuanya gitu, untuk mengoptimalisasi aset, untuk menambah katakanlah kapasitas gitu. Ini tolong supaya ke depan kita juga melihatnya ke sana, Pak. Harusnya kan kita juga datang dengan banyak promo nih, misalnya KAI, Garuda, ya mungkin Pelni gitu, sehingga ketika itu ada ditampung masyarakat jauh sebelum Lebaran, kita bisa nambah armada, otomatis kita menambah traffic dan segala macam gitu. Ini saya nggak melihat itu, ini kita selalu seperti mau menghadapi, wah ini mau kiamat nih, kira-kira seperti itu nih, apa cara berpikirnya. Tolong di shifting lah kalau menurut saya.
Nah, kemudian yang ingin saya ingatkan, semuanya sudah ada sebenarnya, tapi kami harus menyampaikan bahwa sebenarnya kalau menurut saya ada 5 aspek yang paling penting dari kita. Dan tadi sudah banyak disinggung. Pertama tentu dari aspek keamanan. Ini mandatory, ini vital. Ya, jadi tadi ada ramcek, ada docking, ada pemeriksaan ke JMF lah, termasuk pengemudi dan segala macam. Ya, itu semua adalah faktor-faktor keamanan yang nggak bisa kita tawar-tawar. Ya, dari alat angkut kita, sumber daya manusia, fasilitas pendukung dan segala macam. Tentu ada istilahnya checkpointnya kan seperti itu. Semua sudah ada, harusnya sudah standar. Lalu kedua kenyamanan, nggak bisa enggak. It's part of the services. Ini kan service, jasa, angkutan. Ya, fasilitas itu bukan ekstra, itu embedded dalam servis kita. Jadi kalau nambah ruangan untuk ibu menyusui, itu bukan seolah-olah kemurahan hati. Itu embedded dalam services. Harusnya gitu loh. Ya, rest area dan segala macam. Ini saya bingung nih pimpinan, kenapa nggak ada jasa marga ya? Kita undang. Klaster sendiri, jasa marga. Ada klaster sendiri. Oh ya, oke. Baik. Jadi ini penting buat kita untuk memahami gitu kalau menurut saya. Ya, jadi facility itu, kenyamanan itu adalah bagian dari services kita. Bukan extra pain gitu loh, ya. Lalu yang ketiga tentu kemudahan. Tadi tiketing, termasuk juga orang kalau masuk ke area katakanlah pelabuhan, kemudahan untuk masuk ke dalam kapal, ke kereta dan sebagainya. Ini aspek kemudahan ini harus juga bagian dari services kita. Jangan orang nanti sampai misalnya nih ke PEL nih, turun dari taksi atau dari kendaraan yang untuk sampai ke kapal tuh minta ampun. Ngantri atau apa, atau di KAI ini undakan tangga tidak berjalan tuh tangga berjalannya misalnya. Ya ini kan semua aspek-aspek yang harus kita pikirkan gitu loh, soal kemudahan-kemudahan ini. Apalagi bagi misalnya lansia, bagi difabel, bagi anak-anak. Ini kan semua harus menjadi pertimbangan kita gitu. Jadi tidak cukup hanya kita bisa memberangkatkan sebanyak ini orang, quality service-nya juga harus menjadi KPI dong. Gitu ya. Jadi kalau bisa nanti setiap pergi mudik dan kembali itu lakukanlah sampling. Lakukan uji kepuasan konsumen supaya kita bisa meningkatkan terus-menerus, bisa meleverage terus-menerus. Jadi jangan ini seolah-olah agenda tahunan gitu. Harusnya mau mudik atau enggak, semua ini siap. Enggak ada urusan, semua siap. Kan harusnya seperti itu, menjadi budaya. Lalu yang keempat tadi sudah disampaikan, keterjangkauan, affordability. Karena ini punya negara. Jadi keterjangkauan harga itu penting banget buat kita. Ya, juga termasuk keterjangkauan misalnya kesulitan masyarakat-masyarakat yang berpendidikan rendah atau kerja di pedalaman untuk mengakses tiket. Misalnya yang kerja di tambang sana di dapil saya, di perkebunan di dalam, dia harus pesan tiket Pelni misalnya, nggak ada sinyal di sana Bu. Lalu kita hukum mereka dengan bayar tiket lebih mahal, bagaimana itu? Padahal mereka cuma buruh, mau pulang ke Jawa, mau pulang ke Sulawesi, mereka harus pesan tiket dulu, kalau tidak penalti dia bayar lebih mahal, lah nggak ada sinyal. Gimana untuk masyarakat seperti ini? Tentu harus ada mitigasi. Ya, supaya jangan jadi nggak adil. Karena Indonesia ini nggak semua di kota, Pak. 60% wilayah saya itu nggak terjangkau telekomunikasi, nggak terjangkau digital. Jadi harus ada pertimbangan juga untuk wilayah Indonesia secara keseluruhan. Ya. Nah, yang terakhir, krisis senario. Kita semua bersiap mengantisipasi krisis. Apakah yang bersifat force major, atau malfunction, atau kelalaian, semua harus siap. Baik protokolnya, SOP-nya, ya, skenario-skenarionya harus dibuang, harus ada game teorinya gitu loh. Kalau terjadi A, ini semua udah in place, ini begini, ini begono. Dan readiness-nya dicek. Nah kalau nanti sampai mau mudik nggak pernah ada latihan, misalnya latihan mengatasi kebakaran di kapal, bohong. Nggak akan pernah tahu kita, ready nggak? Kalau misalnya ada kebakaran di kapal, ABK jangankan penumpangnya, ABK-nya
Cek nggak? Misalnya gitu. Demikian pula moda yang lain. Tapi ini terutama di Pelni, juga di KAI, Pak. Ketika terjadi kecelakaan, bagaimana? Siap nggak? Gitu loh. Jangan-jangan nanti malah sumber daya manusia kita yang nggak siap. Kalau di pesawat mah gampang, mau berangkat aja udah diingetin. Misalnya gitu kan. Tapi yang lain-lain, ini perlu skenario krisis ini dan dilatih. Harus ada readiness. Kalau enggak nanti problem kita. Lalu ini terkait tadi pertanyaan juga soal mudik gratis. Tadi kan ditanya teman-teman, apakah itu bagian dari services Damri atau bagian itu gratisnya gratis gimana? Apakah pemerintah RI? Kami sangat mendukung, Bu. Tapi harapan kami kalau bisa, kalau itu menggunakan biaya, ya kolaborasilah dengan swasta juga. Swasta kita juga udah lama babak belur itu, angkutan-angkutan. Nah di sini saya juga melihat nih khusus Damri, Bu. Kalau misalnya kita bisa melakukan proyeksi dengan tepat, kita bisa juga gandeng yang swasta-swasta ini. Ya, tentu dengan syarat mereka punya safety requirement standar yang sesuai dengan kita. Kita bisa gandeng PO-PO itu kalau memang marketnya, trafficnya memungkinkan. Kenapa nggak diajak? Jadi jual tiket mereka itu di kita. Kita tahu berapa seat available di mereka. Kendaraan-kendaraan yang kita gandeng untuk kerjasama. Why not? Kan harusnya terbuka peluang ke arah sana gitu. Lalu untuk Citylink saya berharap Pak, selalu menjadi koreksi harga di pasar Pak. Jangan ikut-ikutan. Ya, saya tak ingat persis bahwa Citylink terbang tahun lalu itu karena saya maksa Pak Irfan di Rut Garuda untuk terbangkan Citylink, bantu. Karena waktu itu saya ingat persis, untuk bisnis saja, itu tiketnya kalau saya nggak salah waktu itu sekitar 12 juta, 14 juta Pak. Dapil saya itu. Ekonominya bisa sampai 6 juta. Bayangkan orang mau pulang ke Jawa, mau pulang ke Makassar, mau pulang ke Surabaya, ke Jakarta dan sebagainya, minta ampun. Jadi Citylink harus menjadi koreksi harga Pak. Jangan cuma beda 20.000, 100.000 Pak dengan swasta Pak. Untuk daerah-daerah seperti itu. Kalau dari Jakarta, ya otomatis orang berani pulang kampung udah ada duitnya Pak. Kalau dari kampung bisa jadi itu berdimensi sosial dan yang lainnya Pak. Ya, tolong jangan sampai nanti Citylink sama dengan Batik, sama dengan Lion Air bahkan lebih. Ini saya apresiasi Citylink ke ke Kalimantan Utara tetap terbang terus. Saya tahu trafiknya belum terlalu menjanjikan secara ekonomis, tapi pelan-pelan tumbuh Pak. Jadi saya titip supaya benar-benar menjadi koreksi harga di pasar Pak. Karena dominasi Batik dan Lion Air kan sudah sangat luar biasa gitu. Sulit menandingi apalagi dengan skala atau jumlah pesawat yang Bapak punya. Nah kemudian terakhir saya minta nanti benar-benar kita saya nggak tahu apakah sebelum menjelang mudik kita masih ada rapat atau enggak. Tapi mungkin setidaknya nanti pada saat evaluasi setelah mudik, kita benar-benar bisa mendapat mengkapitalisasi apa yang kita dapat selama penyelenggaraan mudik kali ini. Tahun lalu sudah bagus. Saya kira kita apresiasi Kementerian Perhubungan, Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, karena hampir bisa dikatakan sangat minim kejadian luar biasa atau hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi itu harus menjadi practices. Jangan sampai hal yang bagus itu anomali gitu loh. Ngerti nggak? Kita bangga karena kemarin sedikit gitu. Enggak. Justru kalau terjadi sesuatu harusnya anomali. Jangan kalau bagus jadi anomali. Bagus tuh harus. Gitu loh ya. Saya kira itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih juga semua. Baik, terima kasih. Ibu Lulu. Ya, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para dirut yang berbahagia dan Bapak Ibu anggota juga yang berbahagia. Ada beberapa hal yang saya juga ingin ikut memastikan. Yang pertama bahwa selama mudik ini ya, konteksnya mudik lebaran, karena belajar dari pengalaman tahun-tahun yang dulu gitu,
ada situasi yang memang kadang nyaman, itu pasti yang kita harapkan bersama. Tetapi sebaliknya jangan sampai juga peristiwa mudik ini menjadi peristiwa yang horor gitu. Karena misalnya berjubelnya crowded yang nggak terantisipasi, kemudian juga kenyamanan pasti juga nggak ada, kemudian juga apa ya, keamanan yang diragukan dan lain-lain. Oleh karena itu saya tentu juga mendukung yang disampaikan oleh teman-teman kami yang lain, memastikan semua moda transportasi kita, baik itu udara, laut, dan darat, baik itu Garuda, Citylink, dan semua termasuk kereta api, juga Damri, semuanya prinsipnya mestilah harus layak, kemudian juga aman, nyaman, selamat, dan seterusnya. Nah, saya ingin tahu apakah sudah ada semacam, bukan audit ya, tapi istilahnya itu declare lah situasi kondisi pesawat-pesawat kita, seperti apa sih cek terakhirnya itu, apakah benar-benar layak terbang, kemudian apakah kondisinya mengkhawatirkan atau apa. Nah, sebenarnya kan pelanggan atau konsumen itu punya hak untuk tahu pesawat yang dipakai itu misalnya tahun berapa dan kondisi terakhirnya seperti apa. Jangan sampai misalnya kita tiba-tiba, ini peristiwa yang kemarin aja ya Bapak ya, belum lebaran ini, padahal saya mengalami delay itu ada hampir 5 jam dan selalu memang alasannya adalah teknis, dan itu kepala kita udah macam-macam. Teknis itu bayangan kita, teknis itu apa gitu? Teknis itu karena pilotnya misalnya apakah perutnya mules, apakah karena ini memang pesawatnya mesinnya rusak dan seterusnya. Nah, ini harus dipastikan betul semua dalam kondisi yang sangat-sangat siap. Karena ini menyangkut keamanan dan nyawa semua orang, termasuk tentu juga kru, karena kita juga ikut peduli ya, jadi bukan hanya penumpang tapi pasti juga kru. Kalaupun Damri juga sama, jadi soal kelayakan, kenyamanan, keselamatan itu menjadi sangat penting. Nah, yang kaitannya dengan yang laut ini terutama, beberapa waktu yang lalu terus terang aja saya sempat miris ya Ibu ya, yang Pelni, karena ada peristiwa kalau tidak salah itu di Bakahuni atau apa itu loh, yang kemudian ada mobil yang kecemplung, apa istilahnya doknya ya, oh iya, nah itu kan pokoknya nggak mepet lah itu, pokoknya intinya begitulah. Secara teknis susah, tetapi itu kan mengerikan sekali karena ada mobil mau masuk ke pesawat, tapi kemudian pesawat mau masuk ke kapal, lalu kapalnya tiba-tiba jalan, sementara kendaraannya ini masih geol-geol ya, akhirnya kan kecemplung di laut, dan itu pasti sangat mengerikan karena ternyata peristiwanya tidak sekali. Nah, ini mohon dicek betul Ibu, mungkin betul ya harus ada simulasi kalau misalkan dalam kondisi kepadatan yang sedemikian rupa itu semuanya dipastikan bisa tertangani dengan sangat baik. Jadi mitigasi atau pencegahan entah itu bencana, baik itu kaitannya dengan monsun misalnya di bulan April ini kan ternyata curah hujan juga masih tinggi ya, karena climate change juga memang sudah terjadi, jadi ini perlu terantisipasi. Kemudian saya juga concern dengan pelampung, karena saya beberapa kali coba naik kapal ya Bu ya, selalu kalau nanya pelampung, saya ini kalau naik kapal yang tanyain itu pasti pelampung, dan selalu dijawab pelampung itu terbatas. Nah, ini mengerikan, kalau pesawat itu kan setiap satu penumpang dapat satu, tetapi kalau penumpang kapal apakah juga tersedia pelampung sejumlah kapasitas kapal tersebut. Jadi kalau misalnya kapasitas atau muatannya itu 500 penumpang misalnya, apakah juga tersedia pelampung keselamatan itu juga 500 orang? Karena saya itu pernah cek ke ruang di mana ada pelampung itu, ternyata ya nggak ada, hanya beberapa biji aja kok, jangankan ratusan gitu ya. Dan ini menurut saya bagian dari pelayanan, memastikan keselamatan first gitu ya, dan juga ada hak konsumen yang juga memang harus dilindungi. Kemudian yang lain menurut saya juga penting soal inklusivitas ya Bu ya. Jadi memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya kalau di situ ada anak-anak, kemudian lansia atau ada ibu hamil, itu juga sangat penting. Nah, bagaimana skenarionya ini penting. Ketika misalkan terjadi kepadatan, apakah kru misalnya atau awaknya itu udah disiapkan betul apa dan siapa yang harus didahulukan. Tetapi ketika mendahulukan penumpang-penumpang yang dalam kondisi punya kebutuhan khusus, kan tidak mungkin menceraikan satu keluarga. Nah, ini mungkin juga perlu ya, misalnya kalau ada ibu hamil, kemudian kalau dengan anak otomatis anak dengan ibunya ikut. Tetapi bagaimana misalnya dengan suaminya, apakah suaminya yang menunggu antrian atau
posisinya kan dia juga harus melindungi anak kecilnya dan juga istrinya. Nah, kayak hal seperti itu menurut saya sih kesannya kayak tenis ya. Tetapi menurut saya itu penting karena saya lagi-lagi pernah menyaksikan betul bagaimana jerit tangisnya dan situasi yang sangat keotik gitu ketika udah padat dan kemudian ada yang terlepas satu keluarga dan ini juga horrible gitu dan ini kita tidak harapkan termasuk itu sebenarnya bus ya, jadi mulai dari kapal, kemudian juga bus, ini kondisinya sama. Kalau pesawat memang relatif karena keukur ya, tetapi tadi Pak, kalau soal pesawat itu kelaikan terbang itu sangat penting, termasuk apakah ada kecukupan pesawat kita untuk antisipasi lonjakan penumpang, karena memang selama 2 tahun COVID waktu itu tentu akan sangat berbeda dengan sekarang. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah kesempatan mudik pertama, ketika misalkan tahun 2022 kemarin bahkan tidak sempat karena memang ekonomi juga baru merayak betul ya, tetapi dalam kondisi yang memang relatif lebih baik, nah orang menggunakan kesempatan itu sekarang. Mungkin aja estimasi yang tadi disampaikan bisa lebih banyak dari yang ada itu. Jadi jangan sampai tiba-tiba kita gagap karena telat untuk mengantisipasi. Saya kira itu ya Ibu ya. Kalau yang lain-lain sih kita senang soal yang mudik gratis itu. Tapi bagus juga kalau kemudian pelibatan dengan pihak swasta, jangan sampai mereka tidak mendapatkan manfaat dari adanya jumlah penumpang yang sangat banyak, walaupun kita juga tahu persis yang swasta aja itu juga nggak cukup sebenarnya untuk bisa memenuhi lonjakan penumpang. Nah ini perlu diantisipasi, busnya sudah berapa yang tersedia, yang ready, dan kira-kira apakah dalam waktu H- tadi 4 hari atau 5 hari sebelum Lebaran semua udah dalam kondisi yang benar-benar terbaik. Nah menurut saya usul pimpinan mungkin nanti juga perlu kali ya cek lapangan gitu, kesiapan untuk moda transportasi, apakah ke misalnya terminal, apakah kemudian ke bandara atau ke mana gitu, untuk memastikan bahwa alat angkut ini benar-benar sesuai dengan kehendak kita bersama. Saya kira itu, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan rakyat kita bahagia selama menjalankan ibadah dan juga merayakan Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, baik Pak Nusron. Tawa-tawa saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita wajib support semua moda angkutan ini dalam rangka menyambut Idul Fitri. Karena yang lain malam takbiran bisa takbiran, kru kereta api tidak takbiran Pak. Pagi-pagi yang lain bisa sholat Idul Fitri, kru kereta api, pegawai ASDP, pegawai Pelni, Garuda, Citylink juga tidak bisa sholat Idul Fitri. Yang lain bisa sungkem sama bapak ibunya, cium-ciuman sama anak istrinya, kru kereta api, Garuda, Citylink, termasuk Pelni, ASDP tidak bisa itu Pak. Mau cium-ciuman sama penumpang juga rasanya tidak diperbolehkan masalahnya. Kecuali kalau pas penumpangnya saya lain cerita. Begini Pak Didi. Di antara semua moda transportasi ini, yang benar-benar wajah negara itu tertampar kalau terjadi sesuatu itu kereta api. Karena tidak ada penumpang kereta api yang tidak naik di kereta api BUMN. Karena hanya ada kereta api ya BUMN itu. Kecuali naik kereta api, kereta-keretaan yang ada di kampung di desa itu lain cerita itu. Kalau naik moda transportasi udara, Citylink sama Garuda digabung pun hari ini tetap kalah dengan swasta. ASDP pun masih banyak alternatif penyeberangan lain selain BUMN. Pelni juga sama kecuali pulau-pulau tertentu. Kalau Damri malah lebih banyak yang nggak naik Damri kalau mudik daripada Damri.
Mungkin Sarmuji pun zaman jadi mahasiswa kalau mudik ke Tulungagung pun tidak pernah naik yang namanya Damri juga. Dari Jember misal begitu. Nah, hitungan saya Pak, angkanya ini, nggak tahu Bapak ini menyebut angka 198%, proksinya dari realisasi tahun 2019 pakai angka apa? Tapi saya rasa-rasanya Pak Didi, feeling saya, karena orang lama ngempet itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngempet. Menahan diri. Untuk mudik, itu tahun ini hitungan saya itu 120% untuk kereta api dari tahun 2019. Saya khawatir Pak, nanti kalau terjadi kekurangan penumpang dan numpuk di kereta api di sini, kalau nggak diantisipasi akan menimbulkan kredit. Karena lama Pak. Sekarang trennya kelas menengah itu Pak. Naik kalau mau mudik, kecuali bawa mobil baru sendiri, dan kemudian mampir ke saudaranya mampir-mampir. Kalau one destination, pasti kereta Pak, kalau mudik. Pertama nyaman, kedua bisa istirahat, ketiga nggak buru-buru, stasiunnya semua di tengah kota. Alternatif udara itu udah yang paling terakhir sekarang, dibandingkan dengan dulu. Dulu orang itu mudik naik apa? Pesawat. Di kampung misalnya gagah, orang sukses kalau naik pesawat itu. Kesannya dulu begitu. Tapi sekarang sudah bergeser. Kesan seperti itu. Sekarang kelas menengah larinya ke kereta. Nah, saya mohon Pak, kalau bisa proksinya, rel keretanya ditambah. Hitungan saya 120%. Feeling saya Pak. Karena saya ingin tahu Pak, angkanya 98 dari tahun 2019 itu dari mana? Karena menurut saya Pak ya, Nataru saja itu sudah 6.467. Padahal orang mudik Nataru itu lebih sedikit biasanya. Tidak ada kesannya hiburan kalau Nataru mudik itu. Tapi kalau mudik Lebaran ada unsur spiritual. Mungkin bapak-bapak merasakan itu semua. Sehingga yakin aku lebih nambah. Mungkin akan mencapai 7,5 juta. Nah karena itu supaya ini diantisipasi, kecuali kalau memang gerbongnya sudah tidak ada, lain cerita. Kalau yang lain so far sudah oke Pak. Tinggal kita nantikan janjinya Pak Didi, Pak Dirut pada tahun lalu. Gerbong dan kursi luxury mau ditambah. Supaya Pak Sarmuji kalau mudik ke Surabaya dan keluarga lebih bisa menikmati. Kalau Pak Haikal ke dapilnya itu lebih suka naik luxury Pak. Sayang luxury nggak turun di sewa gerbong Pak kita. Nggak turun di Tegal sayang. Nah, saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Moga-moga sukses Pak. Ya kan sukses. Ya kan tidak terjadi apa-apa. Ya kan apalagi ini saya yakin akan memuncak. Ini tahun politik dan tahun pertama kali mudik bebas dengan seriang-riangnya. Karena tahun politik pasti banyak pesta Pak. Di kampungnya waktu mudik itu Pak. Pak Sarmuji sudah nyiapin banyak paket Pak masalahnya Pak. Termasuk Pak Haikal juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Anda? Kok tambah ceria Bu Anda Indonesia ini? Jadi tadi yang kita putuskan mau selesai 4.30 ini saya lihat udah 5.15. Jadi kita persingkat aja, ini tinggal Pak Hilmi. Silakan Pak Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 6, beserta anggota Komisi 6. Yang saya hormati Direktur Dirut KAI, Pelni, Damri, Garuda, dan Citylink, Pelni, SDP. Jadi saya sudah mendengar dari masukan-masukan dari teman-teman tadi tentang kesiapan angkutan lebaran ini. Saya rasa cukup, tapi perlu diantisipasi kekurangan yang akan membludaknya penumpang ini Pak. Dan saya terima kasih manajemen Garuda yang memegang perusahaan yang begitu sulit. Sekarang alhamdulillah udah ada perbaikan-perbaikan.
keuntungan juga udah timbul. Juga untuk Damri ini Bu, kebersihan mobil itu tiap hari harus diperhatikan, yang dari Bandara Juanda ke tujuan-tujuan yang ada di Jawa Timur itu, karena kenyamanan itu ada di kebersihan itu. Terus untuk Pelni harus diantisipasi dengan adanya cuaca yang tidak bisa diprediksi. Untuk keselamatan penumpang dan penunjang keselamatan penumpang yang seperti diutarakan oleh Bu Lulu tadi, mudah-mudahan tidak kurang pelampungnya, lebih baik lebih daripada kurang, karena kalau lebih itu kalau ada apa-apa penumpang itu banyak yang terselamatkan. Dan untuk ASDP ini kan tiap tahun itu permasalahan ini kan banyak, ada yang di Merak dan di Bali Pak, yang di Limano sama yang itu penyeberangan ini. Ya ini harus diantisipasi benar, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan dipelajari kekurangan tahun lalu ini kenapa kok tiap tahun menyebabkan antrian yang panjang itu. Untuk kereta api juga saya salut dengan Pak Didi, tetapi saya juga merasa kecewa ini Pak kemarin itu dengan adanya YouTuber yang menjelekkan nama DPR ini. Karena apa? Di situ menyebut institusi DPR-nya Pak. Sebetulnya saya nggak pernah ya ngomong kayak begini tuh. Bapak sudah bekerja dengan baik. Kemarin Bapak memaparkan kenapa kok beli kereta api bekas dari Jepang. Kita juga pasti kalau saya berpikiran bisnis pasti menerima Pak. Karena kalau dihitung dengan nilai bisnis, kalau Bapak beli baru itu kan juga tidak akan bisa menguntungkan dalam jangka waktu yang panjang juga dan jangka waktu yang pendek. Tetapi dapat menerangkan dengan adanya Bapak beli kereta api dari Jepang dengan satu set 16 miliar, tapi udah bisa dipakai untuk mengangkut penumpang yang ada di Jabodetabek ini, insya Allah tidak kredit kan gitu. Tetapi setelah ada RDP dari sini Pak, saya kok lihat YouTubernya itu mengatasnamakan karyawan kereta api monorail Pak itu, atau bukan KAI-nya kan? Yang namanya Ana Purba itu. Kan kemarin di YouTubernya itu kan sama Ana Purba. Apakah itu ada hubungannya dengan kereta api atau tidak gitu loh Pak. Saya sangat kecewa Pak. Saya tidak pernah kalau kinerjanya Bapak bagus kan saya nggak pernah mau minta waktu bicarain. Kita ini kan sebagai anggota DPR paling-paling kan kalau antara pembicaraan teman-teman dengan pembicaraan kita ini kan sama. Tetapi saya kecewa karena menyebut-nyebut nama DPR Pak. Itu kecewanya saya. Dan itu mengatasnamakan Ana Purba gitu loh di situ itu. Dan ada yang disebut nama Bu Evita, Pak Andre. Tapi kan mengatasnamakan anggota DPR juga. Jadi harapan saya ini sebagai pembelajaran bagi kita semua, tolong kalau itu memang orang dari institusi KAI, Bapak harus ngasih sanksi lah pada orang kayak begitu. Kita ini Pak selalu apapun BUMN yang kita minta, kita paparkan di sini, BMN misalnya.
Kita kan selalu membahas kalau itu memang benar, ya kita setujui. Dan kita kan tidak pernah minta balasan apa-apa dari pembahasan itu. Tapi kalau kita ini di YouTube salah satu karyawan institusi kereta api kayak begitu, ya kita sebagai anggota DPR juga malu, Pak. Dipikir kita ini seperti itu gitu loh. Itu dari saya, Pak Ketua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah selesai dari anggota, dari meja pimpinan Pak Sarmuji. Silakan. Terima kasih Pak Haikal. Pertama, tentu kami mengucapkan terima kasih pada jajaran direksi BUMN Transportasi yang sudah mengantisipasi dan mempersiapkan diri menghadapi mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah besok. Ini pasti bukan persoalan mudah, meskipun ini seperti rutinitas tahunan. Tetapi akan selalu ada problem-problem baru yang muncul pada saat Idul Fitri. Apalagi ini Idul Fitri yang dibebaskan dari pandemi untuk pertama kali. Tentu antisipasinya harus lebih siap lagi. Yang kedua, kami meminta supaya interkonektivitas antar moda transportasi ditingkatkan, Pak. Biar pemudik itu tidak bingung menghadapi jeda antara satu moda transportasi dengan transportasi yang lain. Misalkan antara ASDP dengan kereta api atau kereta api dengan ASDP. Kalau orang mau ke Bali di Banyuwangi, misalkan berhenti di Banyuwangi, nanti bagaimana dari stasiun Banyuwangi ke pelabuhan Ketapang ya? Ketapang ya, betul ya? Pelabuhan Ketapang, bagaimana moda transportasinya misalkan yang harus kita pikirkan. Karena stasiun Banyuwangi itu setahu saya jalannya itu sempit, ini contoh saja, jalannya sempit, moda transportasinya juga relatif terbatas, sehingga perlu dipikirkan hal-hal yang seperti itu supaya masyarakat yang mau melakukan perjalanan tidak bingung ketika mau beralih ke moda transportasi yang lain. Demikian juga dengan Pelni, demikian juga dengan kereta api, dengan angkutan udara, barangkali perlu dipikirkan sinergisitas yang bagus. Yang ketiga tentu kami tidak lelah untuk mengimbau supaya koordinasi dengan instansi terkait ditingkatkan. Misalkan Damri barangkali perlu bersinergi dengan Patra Niaga untuk melihat titik-titik pom bensinnya dan sebagainya. Atau dengan instansi-instansi yang lain yang juga perlu dipikirkan koordinasinya supaya kelancaran masyarakat untuk mudik besok itu menjadi lebih lancar dan pulang dengan rasa bahagia. Saya yakin kalau pemudik itu bahagia, sukses mudik, yang paling bahagia itu ya para direksi moda transportasi ini. Pasti senang sekali karena bebannya menjadi hilang, kerja kerasnya selama sebulan lebih menjadi terbayar atas kebahagiaan orang-orang yang melakukan mudik. Barangkali itu saja Pak Haikal, karena persiapannya kayaknya sudah oke. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, persiapannya juga udah oke. Insya Allah juga persiapan buat buka puasa sebentar lagi ini. Karena nampaknya sebagian akan nyangkut di sini, di belakang sudah disiapin juga. Mungkin dari saya sedikit aja. Kalau saya lihat Bapak Ibu ini kan kita sudah beberapa waktu atau berapa lama lah kita saling berhubungan. Dan saya lihat profesionalitasnya cukup tinggi. Memang yang agak menonjol kalau menurut saya ini bahwa ada kekurangan di jumlah pesawat. Nah, saya bukan mau nanya detail-detail, saya yakin kayak KAI ini dan ASDP itu servisnya juga udah bagus, stasiun-stasiun atau pelabuhannya udah pada bagus.
Dan saya yakin BUMN transportasi lain juga cukup baik. Yang saya khawatir ini kan paling jumlah penumpang, karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nusron Wahid adalah ini pertama kali mau bebas untuk dari COVID lah, kira-kira Lebaran yang benar-benar orang bisa merayakan tanpa masker sekalipun. Kecuali di Garuda ya, ini saya lihat Garuda masih pakai masker ya. Nah, apa namanya? Tapi kan intinya sebetulnya udah praktis bebas lah. Nah, itu Menhub itu. Nah, apa namanya? Dalam antisipasi peningkatan tadi kan ada data Nataru terhadap kereta api aja itu ataupun yang lain udah cukup tinggi. Yang membuat estimasi angka ini sebetulnya dari mana, dan kira-kira estimasi ini sudah mengasumsikan nggak angka yang mungkin nggak tertampung di pesawat terbang mungkin harus ditampung di busnya Damri ataupun di keretanya Pak Didi, kapal-kapal penyeberangannya Bu Ira dan seterusnya gitu kan. Kalau seperti yang dikhawatirkan Pak Nusron, saya rasa mungkin nggak terjadi karena tiket kan sekarang udah pembelian online. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada penumpukan orang yang tidak diduga akan hadir, kan Bapak Ibu pasti tahu duluan kan. Cuman apakah memang cukup memadai, karena tidak memadainya akan berdampak kepada harga tiket terutama untuk pesawat gitu kan. Paling itu aja. Selebihnya mudah-mudahan estimasi yang Bapak Ibu bikin ini kan menjadi taruhan profesionalitas, kepiawaian Bapak Ibu sekalian dalam memimpin perusahaan. Dan kita kan sekarang bangga ini, di depan kita ini ada sama ini, 3 lelaki dan 3 perempuan. Makanya Pak Didi betah dari tadi saya lihat nggak pindah-pindah gitu kan, luar biasa ini. Malah kalau perlu nanti terus sampai maghrib dan tapi intinya kita tentu senang dan bangga terhadap BUMN transportasi kita. Kita berharap ini kita titip, kita sebagai rakyat, wakil rakyat kita titip para konstituen kita yang ingin pada mudik berbahagia di Lebaran yang insya Allah relatif COVID free tahun ini, dan kita menjelang tahun politik itu memang tentunya banyak yang semangat untuk buat acara dan seterusnya. Nah ini kan mulusnya perjalanan mereka ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita titip dan akan kita evaluasi setelah Lebaran nanti. Mungkin dari saya sekian aja. Silakan di gilir kita sekarang ladies first lah ya. Kita mulai dari paling kanan aja terus sampai ini singkat-singkat ditanggapin. Yang pasti yang lebih jelas kita evaluasi setelah selesai. Silakan Ibu Tri Andayani. Ya, terima kasih pimpinan. Dari keseluruhan pertanyaan banyak yang menanyakan terkait dengan alat keselamatan yang kami siapkan, di mana kapal penumpang mencapai 3 kali lipat dan kapal perintis mencapai kapal penumpang mencapai 400% dan kapal perintis mencapai 300%. Alat-alat keselamatan di situ tidak hanya berupa life jacket Pak, tetapi itu sudah termasuk dari muatan yang dapat kita muat di dalam lifeboat atau skoci dan life raft, di mana di dalam satu life skoci itu sendiri aja sudah memuat 125 penumpang gitu. Dan di dalam life raft tabung-tabung yang bisa dikembangkan itu di laut, itu satu life raft itu sudah 25 penumpang dan isinya puluhan gitu. Sehingga apabila itu dijumlah dalam total secara keseluruhan menjadi kurang lebihnya 4 kali lipat di kapal penumpang dan 3 kali lipat di kapal perintis. Iya, memang seperti itu. Jaketnya enggak.
Enggak seperti itu. Dicampur, iya, nggih. Karena pada saat kondisi darurat, tentu menggunakan berbagai kecepatan alat-alat itu untuk menyelamatkan nyawa para penumpang. Dan terkait dengan alat keselamatan, baik jumlah maupun kualitas fungsi dari alat-alat tersebut telah dilakukan pemeriksaan pada saat rem cek oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan atau Ditkapel Kemenhub dan PT Biro Klasifikasi Indonesia, termasuk tadi Pak sprinkle, kemudian kita juga uji coba skoci sehingga slingsing daripada skoci itu insya Allah semuanya berfungsi dengan baik. Dan satu lagi terkait dengan SDM-nya, bahwa setiap kru di atas kapal harus memiliki sertifikat BST atau Basic Safety Training, di mana mereka harus dapat mengoperasikan semua alat keselamatan di saat kondisi darurat di atas kapal. Demikian saya sampaikan penjelasan terkait dengan alat keselamatan. Terima kasih Bapak Pimpinan dan Bapak Anggota. Baik, terima kasih. Silakan Ibu Ira. Baik, terima kasih. Saya khususnya mungkin menjawab apa yang disampaikan Pak Haris Turino. Ini sebagai teman seperguruan soalnya Pak ya. Jadi harus dijawab dulu. Kenapa di tahun 2022 kemarin terjadi penumpukan despite kapasitas yang masih di bawah? Ada beberapa hal Pak. Yang pertama adalah di pelabuhan kan ada beberapa otoritas ya Pak ya. Ada Hupla dan Hubdad. Ada juga BKI gitu. Nah saat itu biasanya Pak kalau musim padat itu ada jumlah orang yang didispensasi lebih dari kapasitas biasanya, dan itu biasanya sudah disepakati jauh hari sebelum angkutan lebaran dimulai. Nah ini terjadinya lambat Pak, kurang lebih 2,5 hari, dan itu menyebabkan sesuatu yang tadinya boleh misalnya satu kapal boleh 800 menjadi cuma 380-an, jadi berkurang sekali dan itu lambat. Kemudian yang kedua ada pola dan ini corrective actionnya tahun ini sudah disepakati dari awal. Kemudian yang kedua pola distribusi yang tidak imbang antara dalam dan luar pelabuhan. Jadi polisi yang mengatur lalu lintas di jalan tol dan arteri, ASDP ada di dalam pelabuhan, tapi ada polisi juga. Saat itu dalam hemat kami semua, baik kepolisian maupun kami, koordinasinya kurang bagus, sehingga tahun ini disepakati sudah ada tandem Pak antara kepolisian dengan pengelola pelabuhan di titik-titik yang sama, komandonya jadi bisa bilang pelabuhan silakan masuk 400 kendaraan misalnya. Itu adalah komando bersama antara orang kepolisian dan ASDP. Tahun lalu itu lacking. Kemudian yang ketiga, ini yang major juga, yaitu adalah pembelian tiket, karena sebetulnya reservasi online itu sudah mulai sejak tahun 2020, tapi karena banyak orang tidak mudik, sosialisasinya jadi belum nyampe, sehingga banyak orang yang datang ke pelabuhan menyangka bisa beli tiket di pelabuhan padahal tidak. Secara operasional itu kan kalau kereta api Pak nggak punya tiket mungkin cuma orang-orang aja. Ini kendaraan dan ada banyak sekali, dan saat itu menjadi ada rasa ketidakadilan. Orang yang disiplin sudah punya tiket dengan orang yang datang tiba-tiba. Ada juga Pak banyak orang yang sudah tahu tidak ada tiket di pelabuhan tapi nyoba aja, siapa tahu bisa. Khas orang Indonesia. Tapi itu sudah kita perbaiki saat itu juga dari Bakauheni Pak, langsung difilter di buffer zone. Jadi dipastikan yang ke pelabuhan hanya punya tiket. Juga sekarang dari Merak kita mulai di tahun ini sudah ada rest area yang menjadi buffer zone. Begitu Pak Pimpinan, terima kasih. Terus kalau nggak salah tadi ada yang mau diterapkan kalau datang hari itu tanpa tiket atau belinya pas hari H itu biaya lebih mahal, itu udah pernah diuji coba belum? Itu nanti diputuskan dulu, itu adalah dari Pak Menteri Perhubungan, dan itu akan diputuskan oleh Pak Menteri Perhubungan final dalam hari-hari ini Pak. Oke. Silakan Pak Didi. Terima kasih Pak Haikal. Jadi menanggapi respon dari Bapak Ibu anggota DPR Komisi 6, saya rasa terima kasih Pak atas apresiasi dan hal-hal yang disampaikan. Tahun 2022 angkutan mudik itu termasuk yang paling sukses setelah pandemi, dan ini setelah kita lakukan evaluasi dengan Kementerian Perhubungan, semuanya berjalan dengan baik. Menanggapi beberapa hal Pak Haris ya, antisipasi apabila terjadi keadaan yang tidak diharapkan di jalan-jalan utama, maka hal-hal yang kami lakukan tadi Pak, ini sudah mencakup ya. Jadi ada penambahan ekstra Pak, baik keamanan dan keselamatan,
Jadi secara organik itu ada penambahan sekitar 2.467 security serta 442 yang dari TNI Polri, Pak. Kita lakukan penambahan. Di perlintasan itu juga kita tambah, Pak, sekitar 345 orang. Jadi kalau Pak Haris tahu ya, penambahan kereta dengan 53 perjalanan artinya satu hari itu lebih daripada 200, Pak. Mungkin pelintasan-pelintasan itu akan setiap kali 5 menit itu akan terlewati oleh kereta. Nah, ini juga mencakup keselamatan ya. Jadi ini seperti itu. Kemudian antisipasi gangguan, Pak. Kami sudah mengantisipasi cuaca-cuaca yang tidak bersahabat, Pak. Nah, itu kami sudah lakukan skenario ya, sehingga kalaupun ada halangan lintas itu putus misalnya, kita sudah buat skenario, Pak. Sehingga bagaimana mengatasi keadaan-keadaan yang darurat yang ada di lapangan. Izin sedikit, pimpinan. Enggak, maksudnya misalkan terjadi kecelakaan kereta api di Cikampek misalkan. Kan itu jalur utama. Ya, jadi memang kalau di Cikampek, Pak, itu di leher, Pak. Jadi kalau ke arah Jakarta ya, kalau itu dua trek, Pak, ini masih bisa dilewati. Kecuali dua-duanya putus ya, putus benar itu, Pak. Na'udzubillahi min dzalik ya. Jadi memang beberapa kali terjadi, Pak, misalnya jembatan yang rubuh di Bumiayu, Pak. Karena double track, maka yang satu track masih dilewati, tapi sebagian akhirnya kita putar, Pak. Jadi memang SOP kita sudah melakukan seperti itu, Pak. Dan bagi penumpang yang terdampak itu ada service recovery, Pak. Jadi keterlambatan tertentu ada makan berapa kali gitu, Pak. Itu sudah menjadi SOP kami. Kemudian mengenai peningkatan penumpang yang slide ke-5, Pak. Tadi memang untuk kereta api jarak jauh, Pak. Dibandingkan tahun lalu pertumbuhannya kita sekitar 14%, Pak. Memang total tadi 6,9 itu semua kereta api yang kita jalankan, Pak. Kalau kereta api jarak jauh, orang tuh langsung beli tiket dulu. Namun kalau kereta api lokal, mereka dengan aplikasi ini bisa beli sampai hari keberangkatan, Pak. Dan kalaupun tadi ada beberapa pertanyaan potensi penumpang meledak, Pak, sebetulnya sudah terdeteksi dengan mobile app kita, Pak. Jadi dengan mobile app ini kalau orang tidak mendapatkan tiket ya dia nggak akan datang ke stasiun, Pak. Kemudian kontraflow ini sudah cepat, Pak. Jadi kami melakukan Ramadan Festif itu dari sekitar 10.000 tiket yang kita berikan diskon, Pak, untuk yang kontraflow. Ini sudah lakukan lebih daripada 12.000 langsung berjalan, Pak. Nah, ini mungkin kita akan lakukan lagi sehingga sekarang ini kalau ada kecenderungan mudik, nah ini sekarang arus baliknya kontraflow-nya ini kita jual dengan diskon, Pak. Nanti kami akan dengan artificial intelligence, Pak, kita akan gunakan angka-angka itu untuk melakukan. Jadi apa yang disampaikan, nah untuk yang tadi pertanyaan beberapa anggota mengenai fasilitas kereta api, Pak, kami itu mengutamakan 3 kaum, Pak, yaitu kaum lansia, kemudian wanita hamil, dan disabilitas. Itu tidak ada antri. Jadi kalaupun di boarding system itu ada antrian, mereka yang 3 kaum ini tidak ada antrian. Jadi kursi roda kami siapkan, kemudian lift di stasiun, eskalator di stasiun kami siapkan, sehingga tadi yang disampaikan mengenai eskalator yang mati itu kami sudah atasi untuk angkutan lebaran ini, sehingga itu merupakan standar pelayanan minimum yang kami lakukan. Kemudian cara on time performance kami itu 99,6%. Jadi antara keberangkatan dan kedatangan ini sudah memadai. Dan kemudian konektivitas antar moda yang Pak Sarmuji sampaikan, kami sedang menggagas, Pak, misalnya di Ketapang dengan ASDP ini juga kita sedang membuat rencana untuk bersama perhubungan membangun Skybridge, Pak, dari stasiun menuju ke pelabuhan di ASDP. Dan dengan Damri kami sudah terintegrasi, Pak, sehingga aplikasi KAI Akses dengan aplikasinya Damri sudah terintegrasi. Saya rasa itu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berterima kasih atas semua masukannya. Memang keselamatan ini menjadi concern kami yang paling besar
di dalam beroperasi, khususnya pada hari, tetapi itu pun sudah kami lakukan pada operasi-operasi pada hari biasa. Lalu kenyamanan juga saat ini kami sudah perbaiki, di mana pool Damri sudah berfungsi seperti station, jadi di mana arus di dalam arus atau lalu lintas di dalam pool maupun atau kita suka sebutnya station tersebut itu sudah kami atur sedemikian rupa sehingga tidak bercampur lagi dengan yang bukan pelanggan, dan ada flow khusus yang kita sebut dengan flow pelayanan atau service flow. Lalu kemudian kami juga menambahkan secara jadi memang sudah ada walaupun bukan AHRI, itu adalah tempat menyusui bayi, jadi kayak untuk menyusui bayi, lalu klinik laktasi, ya, jadi klinik kesehatan dan lain-lain itu sudah kami tambahkan pada stasiun-stasiun kami yang dulu di kita biasa kenal dengan pool. Lalu pada AHRI biasanya bukan cuma AHRI, pada weekend kami menambahkan live music pada pool kami, jadi ada yang nyanyi-nyanyi supaya orang nggak bosan nunggunya. Lalu untuk pertanyaan Pak Turino mengenai bagaimana apabila memang kami tidak bisa dapat jalan keluar terhadap alternatif alternatif tol, kami melakukannya dengan cara fleet management atau manajemen armada, Pak. Jadi sebelum tanggal 15-17 biasanya armada yang dari timur itu kita pull semua ke Jakarta. Apabila masih kurang juga, Pak, karena tadi apabila masih kurang itu biasanya kita tetap membuka peluang kerjasama dengan swasta. Jadi biasanya swasta itu menyewakan busnya kepada kami. Jadi dan itu sudah berlangsung 3 tahun terakhir. Itu memang kami tetap membuka kerjasama kepada swasta karena pada PP 38 kami harus menjadi trigger ekonomi. Jadi yang menimbulkan efek domino kepada yang lain. Mengenai mudik gratis, Pak, mudik gratis ini sudah ada sejak saya masuk. Kelihatannya ini adalah season di mana atau musim di mana BUMN ini melakukan sedekah atau infak dengan memberikan fasilitas kepada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa pulang ke daerahnya, khususnya para buruh dan lain-lain secara gratis. Jadi memang kami hanya menyediakan transportasinya, tetapi BUMN lainnya seperti Himbara, Pelabuhan, Garuda dan lain-lain itu membayar kepada kami. Jadi, iya, bukan gratis, kaminya nggak gratis, Pak. Cuman pelanggannya gratis, Pak. Ya, jadi masyarakat yang gratis. Nah, soal masyarakatnya yang milih bukan kami, tapi BUMN-nya. Jadi kami hanya transport, memobilisasi mereka dari titik-titik, biasanya dari GBK Senayan atau dari Kementerian BUMN. Jadi cukup banyak juga jumlahnya. Nah, karena sekali mudik gratis itu, sementara kami kan yang secara reguler tetap harus berlangsung, Pak. Jadi memang 3 tahun terakhir ini memang kami juga menyertakan PO-PO swasta dan seleksinya biasanya sudah kami lakukan dari 2 bulan sebelumnya, di mana di situ pada seleksi tidak hanya menyeleksi rekanan tapi juga termasuk rem check, lalu standar pelayanannya mereka dan lain-lain itu harus sesuai, juga jumlah kursi nggak boleh terlalu banyak atau terlalu sedikit seperti itu. Jadi memang keterlibatan swasta sudah berlangsung terus, Pak, di Damri. Lalu kemudian apabila memang terjadi kemacetan, kami sudah menaruh pengemudi-pengemudi pengganti itu pada titik-titik kontrol dan titik-titik cabang, karena kebetulan cabang kami jumlahnya ada